itu. Betul. Dalam kaitan apa proses tersebut, proses penyidikan itu hubungannya dengan pengamanan CCTV tersebut? Maksud mohon izin yang mana? Kaitannya apa? Kaitannya kan ini yang meninggal 2 anggota Polri. Iya. 2 anggota Polri ini. Hai guys, kenalin nama gue Benny Moza, gue adalah salah satu itu kan macet tuh Pak, malam Sabtu. Saya baru sampai kantor Propos itu sekitar setengah 10-an. 10 malam. Kemudian langsung ke ruangannya Pak Sesro Propos, Pak Sugeng. Di situ sudah ada Pak Sugeng, sudah ada Pak Harun. Disitulah saya diinformasikan bahwa ada peristiwa tembak-menembak di rumahnya Pak Kadif, antar ajudan Pak Kadif. Saya baru sampai kantor Propos tembak-menembak di rumahnya Saudara Ferdi Sambo. 10 malam. Kemudian terus langsung di situ ke ruangannya kegiatan Pak selanjutnya. Sesro Propos. Setelah Pak itu Sugeng. kami bertiga naik ke atas ke lantai Di situ sudah ada Pak Sugeng, karena sudah ada Pak Harun. pada saat itu Disitulah saya para saksi diinformasikan sudah diperiksa oleh bahwa ada Propos. peristiwa Peristiwa tembak-menembak ini di apa? rumahnya Pak Kadif, antar Waktu ajudan itu Pak pada Kadif. saat naik ke atas saya belum tahu. Sampai kantor peristiwa Propos tembak-menembak di rumahnya Jadi sampai di Saudara Ferdi atas Sambo. kami Bertiga 10 malam. manggillah Ricky Kemudian sama Richard. Terus di langsung situ ke ruangannya Nanyalah sama mereka. kegiatan Pak selanjutnya. Sesro Propos. Setelah Pak itu Sugeng. kami Pak bertiga Sugeng. naik ke atas. Apa sih yang terjadi? Ke lantai Di situ sudah ada Pak Sugeng, Tanya. karena sudah ada Pak Harun. pada saat Pak Sugeng yang nanya Setelah saya para saksi diinformasikan sudah diperiksa oleh bahwa Propos. ada peristiwa peristiwa hanya Ricky sama tembak-menembak Richard. ini di Seingat saya waktu itu hanya Pak 2 Kadif, antar waktu iya. itu pada saat naik Saya ke apa yang atas harus dilakukan? sampai kantor Peristiwa Propos. tembak-menembak di rumahnya Jadi sampai di Saudara Ferdi atas Sambo. kami Pak Sambo memang bertiga Datang Saudara Ferdi datang Sambo. ke lantai 3 Biro Propos, kemudian beliau waktu itu bertemu pada- di ruang pemeriksaan yang paling Beralih pojok, ke kita nunggu di ruang lobi pemeriksaan Propos itu. Ada saya yang nunggu tuh, Pak Benny Ali, Pak Hendra, Pak Sugeng, Pak Harun, saya, Kasat Reskrim, sama Pak semua rasanya. Ini lantai 3 masih di ruang Propos ya? Masih di Biro Propos. Baik, Beda lanjut. gedung Pak. Iya. Gedung Propos itu cuma sampai lantai 3, Biro Pamina itu di gedung TNCC. Selanjutnya, Setelah itu, setelah Pak FS bicara secara pribadi dengan mereka bertiga, Pak FS ngumpul dengan kita itu. Di situ Pak FS, seingat saya waktu itu ada 2 hal aja. Yang pertama, supaya pemeriksaan ini dilanjutkan oleh Paminal. Yang kedua, beliau intinya sangat terpukul lah dengan peristiwa ini. Coba. itu yang disampaikan oleh Saudara Ya. Ferdi Sambo. Ya. Saat itu sudah dilaksanakan interogasi awal di Propos. Maksudnya Pak? Sudah dilaksanakan interogasi awal di Sudah, Propos Pak. terhadap Sudah cuma terhadap Ricky Rizal sama Richard. semuanya kayaknya. Yang melakukan interogasi siapa? Saya ingat hanya satu yang meriksa Richard, Richard. ya, Saat Pak Suntoro namanya. hasil dari interogasi apa? Berita acara interogasi. Berita acara interogasi. BAI. Ya. BAI. Yang dipropos ya. Jadi Propos Ya. penanganan awal kan. Ya. Selanjutnya diserahkan ke Paminal. Ya. Setelah Pak Ferdi Sambo pulang, kita sempat ke ruangan Benny Ali dulu Karo Propos, ya kan. Setelah itu baru Pak Karo Propos waktu itu yang menyampaikan seingat saya untuk dilanjutkan di Paminal. Kemudian pemeriksaan dimulai pada saat di TKP Duren 3. Setelah itu saya ngambil senjata karena senjata sudah diamankan di Pak Sugeng di Sesro Propos. Di Propos.
Ya, Hanya senjata, senjata aja yang saya ambil di situ. nggak ada material lain, Belum, cuma senjata. Baru senjata. Senjata milik siapa? Waktu itu saya belum tahu karena sudah dalam bentuk plastik, baru saya amankan dulu. Informasinya bahwa itu senjatanya milik Richard dan miliknya Joshua almarhum. Laras pendek ya? Laras pendek. Selain senjata, apa ada IT di situ? Barang-barang IT? tidak ada Pak, hanya Handphone? senjata aja. Tidak ada. Baik, selanjutnya diserahkan ke Paminal ya? Ya, setelah saya ambil senjata, saya jemput mereka bertiga di atas, Biro Provos, saya bawa ke gedung TNT lantai 7. Apa yang dilakukan di Paminal? Pada waktu di Biro Provos, saya sempat meminta kronologis awal dari pemeriksanya Richard. Gitu. Saya bawa lembaran itu ke atas, sampai di ruangan saya, 3 orang itu saya masuk ke ruangan saya. Karena kan saya nggak ke TKP nih, saya nggak ada gambaran apa sih yang terjadi. Baru keterangan mereka doang. Habis itu saya suruh Richard, tolong coba sih kamu gambarkan denah itu, denah TKP, ya kan? Di mana tangga, di mana segala dapur, ya kan? Setelah itu saya masih belum paham kan. Sebelumnya kan Pak Hendra juga sudah memerintahkan saya, Gus, siapkan administrasi penyelidikan, normatif, objektif saja, beliau bilang ke saya. Administrasi apa yang disiapkan? Sprint, Apa? sprint penyelidikan. Sprint penyelidikan. Ya. Artinya ada sprint penyelidikan. Ada Pak, Dan tugas saksi waktu itu mengambil bahan keterangan. siap. Yang mengambil keterangan terhadap 3 orang tadi ya, jadi 3 orang ya. Ceritanya, karena saya belum paham, ya kan. Makanya saya coba kita reka ulang dulu sih. Richard, kamu peragaan, posisi kamu ini anggap ruang detasemen A ini, lobi ini adalah rumahnya Pak Kadif. Di mana tangga? Richard nunjukin tangga, soalnya sebelah sini Pak Komandan. Terus dapur sebelah mana? Itu dilakukan peragaan ya. Ya, Saat itu- peragaan itu yang hadir siapa saja? Yang awal itu hanya saya, anggota saya ada, seingat saya ada 2 orang ya, Pak Yanuar, Sigit, sama ada 1 perangkatnya Pak Kadif sama Pak Idam. Hendra Kurniawan atau Ferdi Sambo ikut Nggak hadir? ada, Tidak ada. nggak ada. Jadi artinya dilakukan peragaan ya. Ya. Setelah dilakukan peragaan, Nah, peragaan awal kan hanya untuk menggambarkan peristiwa supaya saya bisa menangkap nih apa sih yang terjadi. Kan gitu. Sudah, setelah itu anggota saya juga udah nangkap, udah ya, udah paham, silakan diperiksa, silakan diambil keterangannya, silakan diinterogasi. Saya merintahkan Pak Yanuar periksa Richard, Pak Idam periksa Kuat, Pak Taton meriksa Vicky. Itu udah ruangnya terpisah-pisah lagi. pemeriksaan itu masih terkait tembak menembak. Menembak-menembak. Tembak menembak. Ya. Saat itu ada dari Reskrim Polres Jaksel datang. Ya. Dalam proses pemeriksaan itu sekira-kira jam 2 atau setengah 3, jam 2 itu prosedur datang. Siapa yang datang? Periksa Pak Samuel, yang saya Samuel, kenal, Pak Faisal Idam. Samuel. Terus Periksa Kuat, Samuel itu Pak datang Taton untuk koordinasi periksa masalah pemeriksaan para saksi. Itu udah ruangnya lagi kita lagi. Ya kan? pemeriksaan itu Kemudian masih artinya terkait saat itu tembak Polres menembak. Jaksel sudah melakukan Tembak penyidikan tembak menembak. Ya. Saya nggak tahu Saat Pak. itu Polres Jaksel. Ada tidak disampaikan kepada Reskrim? saksi? Enggak. Pak Polres Jaksel datang. Faisal Samuel. Enggak. Dalam proses pemeriksaan. keperluan apa itu mereka datang? kira-kira jam 2. Itu tadi sudah saya jelaskan. Jam 2 itu prosedur datang. Siapa Bahwa yang dia datang? periksa Pak Samuel. 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 Pak Faisal Idam. Samuel. Terus Periksa Kuat, Samuel itu datang selanjutnya untuk koordinasi masalah pemeriksaan para saksi. Itu udah ruangnya lagi kan saya sudah lapor Pak Hendra itu. pemeriksaan sebelum itu terkait masih senjata. artinya saat itu Polres Jaksel sudah Saya melakukan amankan. penyidikan tembak menembak. Saya nggak tahu Pak bahwa Pak Ada tidak disampaikan kepada Samuel saksi? enggak. Pak Polres Jaksel datang. Faisal Samuel. Malam itu enggak.
Dalam proses Apa yang pemeriksaan- dikatakan apa mereka saudara Hendra kepada Itu tadi sudah saya jelaskan. Jam 2. Intinya siapa? datang itu adalah Siapa yang datang? masih mual terkait pasal Pasal semua. Terus periksa ya Pak ya. Kuat mual itu datang selanjutnya untuk baca terkait dengan itu udah ruang yang darurat. Kan saya sudah lapor Pak Hendra itu pemeriksaan itu sebelum- mereka kayaknya di hari Jumat sudah pulang ke malam kan tempat menembak si tahu ada peristiwa dari penembakan efektif dari perenjak sel tembakannya di rumah Ferdi Sambo ya. malam itu. Enggak. Dalam Jelasnya apa yang dikatakan apa mereka saudara Hendra kepada Itu tadi sudah saya jelaskan. Jam 2. Intinya datang saya adalah Siapa yang datang? keterangan Ricky. Kan saya sudah lapor keterangan Pak Hendra itu. Pemeriksaan itu mereka kayaknya di hari Jumat sudah pulang ke malam kan tempat menembak si tahu ada peristiwa dari penembakan efektif. Richard itu di lantai 2, Kuat ke lantai 2, Ricky parkir mobil, nggak berapa lama ada terdengar teriakan ibu. Berarti ada cerita dari Magelang ya? Yang saya tangkap itu kan mereka pulang dari Magelang nyampe di TKP. Pulang dari Magelang ya. Selanjutnya Ya. setelah itu ya kan dengan teriakan Richard korban di situ ya. Ya. Siapa korbannya? Korbannya almarhum Joshua. Yosua Huta Barat. Baik, itu yang saksi ketahui ya di hari Itu yang- Jumat. Ya, hari Jumat. Di hari itu ada saksi datang ke TKP? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Oke, Jumat kita- malam ya. Iya, Jumat malam. Selanjutnya di tanggal 9. Apa kegiatan saksi? Nah, tanggal 9 setelah jam 4 pemeriksaan selesai, ya kan, jam-jam setengah 8 itu saya dibangunkan oleh stafnya Pak Hendra. Ceritanya untuk menghadap beliau di Jam berapa ini? jam setengah 8-an lah. Setengah 8 Ya, pagi. pagi. Ya? Pagi ya, baik. Ya kan? Karena pada saat itu kami juga menerima barang bukti baju Baju korban. korban, baju Joshua yang dibawa oleh Pak Santo waktu itu. Terus setelah di ruangan saudara Hendra, apa yang saksi dapat informasi? Pada waktu itu Pak Hendra cuma bilang, Gus hubungi Acai. Saya telepon Acai, ya kan? Tidak Dari Cahya ya? Ari Cahya. Tidak diangkat, ya kan? Kemudian ya udah kita sarapan dulu. Sempat sarapan di rumah di ruangan beliau itu. Gak lama Acai telepon saya, ya kan? Kalau kalau saudara Hendra sendiri ada menghubungi Acai? Setahu saya menghubungi, tapi tidak sama Yang juga. lebih nggak dulu nyambung. menghubungi Ari Cahya siapa? Ya, Yang lebih dahulu menghubungi Ari Cahya siapa? Pak Hendra. Hendra, baru saudara. Ya. Nah, terus Nah, kemudian karena pagi itu
Izin dilanjutkan Yang Mulia. Baik. Saat di ruangan Hendra ya, Hendra Kurniawan, terus menelpon saudara Ari Cahya. Apa yang disampaikan kepada Ari Cahya? Pada waktu itu memang saya mendengar beliau menyampaikan untuk cek dan amankan CCTV di seputaran TKP, kemudian agar melakukan screening. Itu yang disampaikan Hendra kepada Ari Cahya atau kepada saudara? Kepada Pak Ari Cahya, Pak. Ke Ari Cahya. Kalau kepada saudara, apa yang disampaikan oleh saudara Hendra Kurniawan? Nah, karena pada waktu itu Pak Ari Cahya tidak di Jakarta, sehingga nanti akan ada anggotanya yang koordinasi dengan saya. Itu aja, Pak. Menelpon aja pakai handphone saya, Pak. Pak Yang Mulia. Ya. Betul. 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 Betul Yang Mulia. Ya. Ari Cahya Bareskrim Yang Mulia. Ya. Arif Rahman. Ya, betul Yang Mulia. Ya. Baik. Sebelum menelpon Ari Cahya, apakah saudara Hendra Kurniawan ada menceritakan tentang CCTV kepada saudara? Tidak ada, Pak. Untuk mengamankan CCTV atau screening CCTV Tidak di ada. Komplek Duren 3? Tidak ada. Tidak ada sampaikan. Tidak Jadi ada. saudara tahunya dari setelah telepon Ari Cahya. Betul. Apa yang disampaikan Ari Cahya kepada saudara? Waktu itu ya sudah, saya cuma menyampaikan, Cai, perintahnya sudah jelas belum? Ya kan? Dia bilang, sudah Bang, nanti ada anggota saya yang koordinasi dengan Abang. Artinya waktu itu saksi sendiri sudah tahu juga kan apa perintahnya? Sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Hendra. Persisnya apa yang disampaikan saudara Hendra kepada saat itu? Itu tadi, sudah saya sampaikan untuk cek, amankan CCTV di seputaran TKP dan melakukan screening. CCTV di sekitar TKP ya, dan melakukan screening. Ya. Ari Cahya saat itu berada di mana? Ari Cahya kan tadi sudah saya sampaikan, ada di Bali. Bali ya, Iya. berada di Bali. Terus anggotanya akan datang, yang Iya. datang menjumpai saksi. Betul. Siapa namanya? Pada saat itu pagi belum disampaikan siapa Pak. Kapan disampaikan? Saya tahunya setelah Irfan nelpon saya siang hari ketika kita sudah di Duren 3. Artinya saksi siang hari dijumpai oleh terdakwa. Nah, jadi Irfan. prosesnya gini, waktu itu kan kita ke TKP, karena Jakarta Selatan mau melakukan prarekonstruksi. Karena kita tidak boleh masuk ke TKP oleh Pak FS, ya kan biar Jakarta Selatan melakukan tugasnya, akhirnya kita nunggu di depan, di carport itu. Nah pada saat saya nunggu di depan itu, Pak Irfan telepon ke saya menyampaikan, izin komandan, saya Irfan, anak buahnya Pak Acai. Di situ juga dia melaporkan bahwa ada sekitar 20 CCTV di sekitar TKP. Saat itu saudara Irfan sudah Lapor. mengecek CCTV. Iya. Nah, makanya pemahaman saya saat itu berarti Irfan sudah dapat perintah dong dari Ari Cahya. Saya lapor lagi ke Pak Hendra, lisan. Saya bilang sama Pak Hendra, izin Bang, ini anggotanya Irfan sudah lapor. Ada 20 Hans CCTV di sekitar TKP. Makanya terus beliau ngasih petunjuk ke saya, ya udah jangan semuanya, yang penting-penting aja. Sebentar, dari mana terdakwa Irfan tahu perintah untuk menghitung CCTV? Dari siapa? Saudara siapa? Terdakwa Irfan. Saya nggak tahu lah Pak. Yang penting kan Saat saudara berada di TKP, apakah sebelumnya ada pertemuan dengan terdakwa Irfan? Saya jelaskan dulu Pak. Ya kan, setelah Irfan telepon, saya lapor Pak Hendra, baru saya ketemu Irfan di bawah gapura itu. Itu pertemuan kami dengan Irfan.
Saya juga baru kenal Irfan ya saat itu. Bukan pertemuan bertemu di lapangan basket. Di gapura lapangan basket itu Pak. Gitu. Saudara Irfan saat itu bersama siapa? Setahu saya sendiri menghampiri saya itu. Saat itu masih sendiri. Iya. Saat itu nggak ada saksi sampaikan untuk melakukan penghitungan CCTV di Enggak, komplek? Pak. Setelah itu ketemu Irfan, saya tuh langsung nanya, Pan perintahnya sudah jelas belum? Oh sudah. Kamu cek amankan, koordinasikan penyidik ya. Baru saya nunjukkan CCTV yang di atas gapura, kemudian saya rangkul Irfan berjalan ke arah rumahnya Kasat Reskrim saya sambil melihat CCTV mana aja nih. Tanggal 9 sore yang mulia, kira-kira jam 3-an ya. Saudara ada ke Duren 3, Ya. bertemu dengan Irfan di situ. Saudara juga ada nunjuk-nunjuk CCTV itu ya. Menunjuk ke arah CCTV Gapura ya. Terus Yang pertama yang CCTV Gapura di dulu. tempatnya Ridwan ya. Ya, terus sambil jalan ke arah Ridwan, saya melihat CCTV-nya di rumahnya Ridwan mengarah ke carport itu. Di depan Simpang 3 memang ada CCTV lagi satu, cuman mengarahnya ke arah sebaliknya, makanya tidak saya tunjuk waktu itu. Saya hanya nunjuk 2 aja yang Dua mulia. itu ya. Memang bertemu dengan Irfan waktu itu ya. Betul. Saat itu saudara tidak menyampaikan kepada terdakwa Irfan. Ambil CCTV, saudara hitung CCTV komplek, terus ambil yang penting-penting saja. Saya tidak menyampaikan itu Pak Irfan. Saya hanya menyampaikan, kamu cek, amankan. Kamu cek, amankan. Terus selanjutnya ada saudara bersama Irfan datang ke pos Satpam. Enggak ada Pak, saya tahunya itu di VR pos Satpam setelah rame-rame itu. Saksi tahu saat itu ada CCTV yang di atas gapura? Yang tahu, Tahu di hari itu? ya pada saat saya mau nyamperin Irfan itu. Itu salah satu yang saksi minta juga untuk Betul Pak. diamankan atau di screening. Maksud untuk diamankan ini apakah diambil atau bagaimana? Mohon izin Pak, dalam pemahaman saya sesuai dengan lingkup tugas saya sering mengamankan CCTV. Tapi saya tidak pernah mengganti DVR-nya. Biasanya kami hanya mengcopy. Ataupun kalau pihaknya tidak setuju di copy, saya hanya memfilmkan apa yang ada di monitor dengan handphone. Karena kan buat kami itu kan petunjuk Pak. Jadi artinya Dalam proses penyelidikan. waktu itu saksi sudah tahu kan ada CCTV di gapura. Saksi satu tahu DVR-nya di mana? Enggak tahu Pak. Sampai sekarang saya tidak pernah menginjakan ke pos Satpam. Saya tidak pernah datang ke pos Satpam. Itu saksi jumpa terdakwa Irfan itu jam berapa? Jam-jam 3 lah Pak. Jam 3. Jam 3 itu ya. Ya, kira-kira ya Pak ya. Itu Irfan baru melapor. Kan Baru tadi melaporkan menghitung. Saya kan sudah sampaikan. Irfan awalnya telepon. Pada saat telepon dia menyampaikan, izin Bang, saya anggotanya Pak Irfan. Melaporkan ada 20 CCTV di sekitar TKP. Karena itu saya jelaskan Pak. Ya jam 3. Di sekitar itu Pak. Di jam 18, jam 6, Nah, kira-kira setelah selesai jam 5-an atau jam 6, Irfan lapor lagi ke saya lisan. Lapornya cuman, izin komandan, perintah sudah dilaksanakan. Saat itu saya lihat Pak Kasat Reskrim masih di depan, makanya saya perintahkan ke Irfan, Pan, kamu koordinasi sama Kasat Reskrim. Itu Pak. untuk apa saksi suruh Irfan koordinasi sama Kasat Reskrim? Karena kan gini Pak, para saksi dan barang bukti siang harinya itu sudah saya serahkan ke Jakarta Selatan semua loh Pak. Jadi tujuan saksi menyuruh Irfan jumpa Kasat Reskrim itu apa? Ya untuk langsung diserahkan ke Kasat Reskrim, karena kan sudah di Jakarta Selatan semua.
Saksi tahu di rumah Kasareskrim ada CCTV? Ya pada saat saya jalan ke sana Pak. Jalan ke situ Iya, bersama Irfan. iya, Irfan ada saksi rangkul? iya benar. 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 Apa yang saksi sampaikan ke Irfan saat berada di rumah Kasareskrim? Ya cuma nunjuk, pertama kan di Gapura, kemudian saya melihat oh di rumah Kasareskrim ada CCTV mengarah sini, ya udah sama ini CCTV di rumah Kasareskrim. Cuma ini cuma dicek atau bagaimana terhadap Ya, CCTV? perintah Pak izin. Saat itu posisi saya itu menerima perintah dan meneruskan loh Pak. Ya, Ya, sudah saksi ceritakan sampaikan. aja faktanya. Ya udah, Bagaimana setelah di faktanya depan? saya teruskan, saya tunjukkan itu. Cuma tunjukkan aja. Iya, Ada kata-kata yang saksi sampaikan kepada terdakwa Irfan nggak ada Pak, supaya ambil DVR-nya? nggak ada. Saya cuma bilang cek dan amankan di awal itu. Saksi tahu kalau terdakwa Irfan sudah mengambil DVR di rumah Kasareskrim? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Setelah saksi antar terdakwa ya ke rumah Kasareskrim, saksi kemana? Nah, setelah itu kami pisah Pak. Saya tidak tahu lagi kegiatannya Pak Irfan sampai dengan terakhir tadi yang saya sampaikan, Irfan melaporkan bahwa perintah sudah dilaksanakan. Makanya saya sampaikan ke Irfan, Van, kamu koordinasi sama Kasareskrim. Kan mereka penyidik Pak. Itu secara lokus kewenangan, kalau penyidik kewenangan mana? Bareskrim Jaksel atau Bareskrim? Gini Pak, kan saya biasa menangani kasus-kasus seperti ini Pak. Ya kan? Masalah koordinasi dengan pihak Bareskrim, pihak Polsek, selama ini nggak ada masalah kok Pak. Pemahaman saya pada waktu itu, kenapa Pak Hendra memerintahkan Acai, kemudian saya harus ketemu Irfan, ya, karena mereka penyidik saat itu. Kita membantu membuat terang perkara ini Pak. Itu pendapat saksi hari ini, kan gitu, pemahaman saksi. Baik, setelah saksi terdakwa Irfan, saksi tahu terdakwa Irfan sudah mengambil CCTV, DVR di pos apa? Saya tidak tahu kalau Irfan mengambil atau mengganti Pak. Ada terdakwa Irfan setelah mengambil DVR dari pos Sapam, menyampai melapor kepada saksi. Terakhir Irfan itu melapor lisan. Yang tadi saya jelaskan itu Pak. Pas saksi di mana? Kita lagi kumpul di Gapura itu, kan disiapkan minuman di situ Pak. Saya kumpul di situ, minum. Ya kan Irfan nyamperin saya, lapor sore itu. Apa yang disampaikannya? Perintah sudah dilaksanakan, makanya saya, Pan kamu koordinasi dengan Kasareskrim. Apa yang sudah dilaksanakan? Perintah apa? Ya cek dan amankan itu Pak. Pengambilan DVR Irfan tidak cerita Pak, tidak menyampaikan. tidak disampaikan kepada saksi. Sudah Tidak. diambil 2 DVR di pos Sapam. Tidak ada Pak. Saksi tahu DVR di pos Sapam itu milik siapa? Tidak tahu Pak. Milik pribadi atau milik umum? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Iya. Kalau itu diambil, Kalau itu diambil maksudnya, ya saya tidak tahu. bisa diambil tanpa ada surat perintah dan berita acara pengambilan. Ya silakan tanya Irfan Pak. Saat itu ada saksi sampaikan kalau DVR itu jangan diambil, hanya cuma dicek. Saya tadi sudah jelaskan, kalau pemahaman saya terkait cek mengamankan CCTV, saya tidak pernah mengganti DVR-nya Pak. Artinya diambil datanya, Datanya saja. dokumen informasi di dalamnya ya. Betul. Saksi paham ya tentang DVR ya, dan juga CCTV ya. Itu adalah suatu sistem elektronik ya. Paham Pak. Include ya, harus ada CCTV, DVR, sama monitor, sama hard disk di dalamnya ya. Itu satu kesatuan ya.
kalau satu diambil itu tidak sistemnya terganggu. Kalau kita, saya Pak Paminal ya Pak, kan selalu mengcopy atau memvideokan. Kan berarti tidak pernah mengganggu Pak, tidak pernah merusak. Tadi saksi sampaikan saksi sering mengamankan. Sering Pak. Saya pernah melakukan penyelidikan kasus. Itu pakai prosedur apa tidak? Saksi pernah sampaikan, saya sampaikan ya. Saksi sering pernah ya mengamankan barang elektronik. Itu pakai prosedur atau tidak? Kalau saya Pak, anggota saya melakukan, pasti saya buatkan berita acara Pak. Buat berita acara, pasti ada prosedurnya ya. Ada surat perintah. Iya. Ada pasti Pak. Harus ada berita acara. Iya. Untuk terkait dengan barang elektronik, itu ada SOP khusus. Di Paminal itu di Dense ada Pak, sepengetahuan saya. Bagaimana caranya? Kalau Dense itu kan mengatur hanya laptop sama HP kalau nggak salah. Hanya laptop sama HP, itu yang bisa diamankan. Ya, itu pun Terbatas berarti ya? terbatas. Artinya di luar itu tidak bisa? Maksudnya? Di luar laptop sama HP tidak bisa? Sepengetahuan saya tidak bisa Pak. Kalau kadensi siapa personilnya? Pak Sugeng. Pak Sugeng ya? Kalau saksi Kaden A, Pak Sugeng Kaden C. Ya. Artinya saya itu kenapa bukan Pak Sugeng atau anggota Pak Sugeng yang turun? Kenapa harus terdakwa? Mohon izin Pak, saat itu memang anggota kita juga sedikit. Anggota DNA itu yang tersisa tinggal 4 orang, 5 orang yang meriksa. Itu aja. Anggota Dense itu lagi ke Semarang semua Pak. Ini kan lintas direktorat nih kan? Maksudnya lintas detasemen. Iya. Saudara terdakwa Irfan kan di Bareskrim. Nah itu kan pertimbangannya tolong ditanyakan ke Pak Haka, kenapa merintahkannya ke Pak Aceh. Karena saat itu ya saya menerima perintah, saya teruskan gitu loh Pak. Itu dari kebijakan dari saudara Hendra Kurniawan. Iya. Menurut saksi. Iya. Gitu ya. Saksi tahu selanjutnya terkait dengan DVR di pos sapam tersebut? Maksudnya Pak? Terkait dengan hilangnya DVR di pos sapam tersebut sudah diambil terdakwa selanjutnya? Nah setelah itu saya udah nggak ada komunikasi sama Irfan, ya kan? Saya mengecek CCTV itu sudah diterima penyidik pada waktu mau berangkat ke Jambi waktu itu. Saya sempat nanya ke Samuel, karena Senin siang sebelum berangkat ke Jambi itu saya menyerahkan senjata. Kemudian Pak Hendra pun kan orangnya rigid, coba kamu cek apa saja yang sudah diterima oleh penyidik. Saya cek, saksi udah ya, sudah. Kemudian barang bukti baju segala macam sudah, tinggal senjata. Kemudian saya tanya, CCTV udah diterima belum? Bro, oh siap sudah bang. Itu hari Senin pagi sebelum ke Jambi. Makanya saya merasa waktu itu CCTV sudah di penyidik. Kalau CCTV itu ternyata diambil lagi, saksi tahu? Tidak tahu Pak. Diambil oleh Cuk Putranto? Tidak tahu. Atas perintah saudara Ferdi Sambo? Tidak tahu, tidak dilaporkan juga, tidak diinformasikan juga. Tidak diinformasikan juga? Iya. Terakhir DVR tersebut di copy, saksi mengetahui? Tidak tahu. Saya tahunya masalah DVR ini ribet ketika kita diklarifikasi pimpinan. Tanggal berapa itu? Tanggal 20-an. Tanggal 22 itu? Iya. Apa hasilnya dari klarifikasi? Waktu itu saya sampaikan, iya benar perintah saya ke Irfan, cek amankan. Cek amankan. Iya. Jadi ternyata kalau itu diambil dan... Ya saya tidak tahu Pak. Apa itu dibenarkan? Diambil oleh Irfan sebagai penyidik, harusnya ditanya ke Irfan Pak. Alasannya apa diambil diganti. Kalau berdasarkan SOP tadi, Kalau yang SOP dikadensi? saya ya Pak ya. Iya. SOP saya, kan saya bilang saya Biro Paminal. DNC juga sama Pak. Kemarin waktu di persidangan kami kan sudah dipanggil saksi Raditya menjelaskan. Juga sempat saya tanyakan kalau mengamankan CCTV seperti apa. Dia pun menjawab sama. Mengcopy atau memvideokan. Artinya itu ya. Iya.
Yang bisa dilakukan hanya itu ya. Iya, kalau paminal hanya itu, Pak. Terakhir saksi mengetahui nggak kalau sisi DVR tersebut kosong? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Baik, terima kasih saksi. Saksi jadi saksi sekarang untuk perkara terdakwa Irfan, ya kita fokus saja pada terkait dengan perbuatan terdakwa. Saksi berarti pertama kali mengetahui tentang peristiwa di Duren 346 itu adalah pada saat di Paminal. Pada saat dipropos, Pak. Dipropos, di ruang Pak memeriksa, Sesro. dan pada saat itu juga saksi memeriksa, Mewawancara lah. mewawancara dan bertanya terhadap Richard Eliezer dan kawan-kawan. Ya. Nah, berarti pada saat itu saksi sudah dapat gambaran apa peristiwa yang terjadi dan apa permasalahan yang terjadi di Duren 3. Betul. Apakah pada saat itu saksi mendapatkan cerita utuh, artinya peristiwanya tidak hanya berkutat di tanggal 8 saja, tapi juga sebelumnya tanggal 7, 6, 5? Richard hanya bercerita kedatangan di Duren 3. Mulai dari situ, Pak. Kemudian tidak ada lagi yang lain? Rangkaian terus terjadi tembak-menembak sampai dengan selesai. Hanya itu saja? Ya. Nah, kemudian saksi tadi menerangkan bahwa mengetahui ada perintah untuk CCTV itu pada saat mendengar HK menelpon Acai. Betul. Ya, ada perintah untuk CCTV. Saksi memahami pada situ CCTV mana yang dimaksud oleh HK dengan kalimat yang dia sampaikan. Tadi kan sudah saya jelaskan, saya sudah mengambil keterangannya Richard. Saya pasti paham CCTV yang mana saja, Pak. CCTV yang mana? Ya, karena saya kan belum ke TKP saat itu. Betul. Pagi itu belum. Iya. Nah, begitu siang ke TKP, kita langsung ke Duren 3. Saat itulah pada waktu jalan nyamperin Irfan, saya melihat CCTV di atas gapura itu. Karena itu langsung mengarah ke carport. Oke. Nah, tarik dulu ke belakang ya. Tadi saksi mendengar dari bahwa HK meminta kepada Acai, menanyakan kepada Acai mana dengan CCTV yang diperintahkan Bang Sambo. Begitu ya kalimatnya yang saksi dengar. Intinya apa kalimatnya yang secara saksi jelas dengar? saya tidak begitu ingat. Intinya yang saya tangkap adalah cek dan amankan CCTV di seputaran TKP. Di seputaran TKP. Ya. Baik. Nah, kemudian berangkatlah ke TKP. Ya. Ya, saksi ada di TKP. Saksi belum bertemu Irfan di sana. Belum. Belum. Ditelepon oleh Irfan kemudian. Betul. Ketika saksi bertemu dengan Irfan, tadi saksi sampaikan bahwa Irfan sudah melaporkan. Betul. Ada 20 CCTV. Betul. Padahal saksi yang duluan ada di TKP, Irfan datang kemudian, belum bertemu ya tadi ya, waktu datang sana. Berarti waktu menelpon itu Irfan memberitahu dia sudah datang atau dia memberitahu tentang hasil pemeriksaan CCTV? Tadi sudah saya sampaikan bahasanya Irfan, pertama izin komandan, saya Irfan anak buahnya Acai melaporkan 20 CCTV. Artinya yang kegiatannya Irfan itu ngapain ya saya nggak tahu sebelumnya. Berarti pada saat pertama kali menelpon itu, menurut saksi, sepengetahuan saksi adalah dia melaporkan 20 CCTV. Iya, pemahaman saya berarti dia sudah melakukan screening di situ, survei di situ. Baik. Terhadap itu kan saksi laporkan lagi ke HK ya. Betul. HK mengatakan untuk ini dikategorikan lagi nih, yang penting-penting katanya. Betul. Ya. Atas permintaan HK itu apa yang saksi lakukan terhadap Irfan? Karena saksi sebagai perantara nih di antara Irfan dan HK. Apakah saksi menyampaikan itu lagi kepada Irfan? Saya tidak menyampaikan. Kan saya tidak mungkin menanyakan ke Pak Hendra, karena kan jabatan beliau itu strategis. Betul. Bang, yang mana aja CCTV-nya? Yang nggak mungkin juga Pak. Karena yang saya tanyakan, yang saya tanyakan atas kalimat Pak Hendra itu apa yang sampaikan kepada Irfan? Saya langsung ketemu Irfan menunjukkan 2 CCTV itu. Cek dan amankan sesuai dengan perintah awal. Saksi setelah menerima kata-kata dari HK itu, saksi mengajak Irfan dan menunjuk kepada 2 CCTV. Ya. Di mana saja posisinya? Gapura dan rumah kaset reskrim. Baik. Tadi laporannya kan ada 20. Kenapa saksi hanya menunjukkan 2 lokasi itu saja?
Pak, kan tadi saya sudah jelaskan. Coba ditegaskan lagi. Jelaskan, saya itu sudah ngambil keterangan Richard loh, saya sudah paham mana yang CCTV dibutuhkan. Baik, berarti hanya 2 CCTV itu saja yang berkaitan menurut saksi pada saat itu, yang Untuk berkaitan membuat dengan terang peristiwa perkara Richard. ini ya, 2 CCTV itu Pak. Baik. Itu yang dekat dengan TKP ya. Iya. Betul Pak. Ini berarti Betul yang mulia. dasar pikiran saksi kan sudah kuat pada waktu itu ya, untuk memutuskan 2 titik itu saja yang menjadi penting di antara 20 CCTV. Baik. Bukankah peristiwa penembakan dan atau dugaan pelecehan itu terjadi di dalam rumah? Apa pentingnya yang di luar rumah itu? Pak, kan tadi sudah jelaskan. Cerita awal Richard itu adalah kedatangan di carport itu. Betul. Makanya saya tunjukkan yang itu, 2 itu. Saya menanyakan, keputusan saksi pada saat itu menentukan bahwa 2 titik itu adalah penting, ya kan? Berarti kan ada yang penting yang ingin diketahui di sana ketika datang itu. Padahal kenyataannya yang saksi ketahui, tembak-menembak dan dugaan pelecehan itu ada di dalam rumah. Apa pentingnya? Ini saya hubungkan dengan keterangan saksi sebelumnya. Ya. Bahwa saksi tidak menanyakan lagi kepada HK. Yang mana penting-penting Pak, saya nggak nanyakan. Berarti itu adalah Ya, murni penting, Pak, adalah karena kan pertimbangan gini, saksi. Apa Saya pertimbangan kan saksi sudah pada ngambil saat itu? keterangan Ricky Richard. Ya apa yang membuat Berarti kan itu menjadi penting? Kedatangan mereka kan sampai di situ. Berarti kan CCTV itu kan akan membuat terang peristiwa ini Pak. Dan sudah saya sampaikan loh Pak, untuk disampaikan ke penyidik Pak. Bentar, kedatangan siapa? Kedatangan Bu PC, Ricky Richard kuat Pak. Nah, itu udah dijelaskan Baik. tuh. Jadi karena terkait kedatangan ya, apa namanya, FS, PC, dan para ajudan. Bu PC Ricky Kuat yang datang awal Pak, keterangannya di situ Pak. Ya. Yang dia sampaikan hanya keterangan itu Pak. Kalau kedatangan FS? Tidak tahu Pak. tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Yang tahu kedatangan PC dan Kuat. Betul yang mulia. Kedatangan korban Joshua atau almarhum Joshua. Keterangannya Richard kan mereka satu mobil datang ke Duren 3 yang mulia. Jadi kan saudara kan sempat nanya tuh kan, waktu diinterogasi itu ya, apa keterangan Richard, keterangan Ricky dan Kuat terkait kedatangan mereka di Duren 3 nomor 46 itu? Pada saat itu mereka menyampaikan mereka tiba di Duren 346, kemudian turun masuk ke rumah. Yang mereka saudara sebutkan itu siapa itu? Ricky, Richard Kuat Pak, yang mulia. Yang lainnya? Yang lainnya tidak ada yang mulia. FS, PC? Tidak ada menceritakan yang mulia. Tidak ada. Siap. Oh, cuma kedatang itu saja. Ya, betul yang mulia. Ternyata bagaimana? Setahu saudara, setelah perkara ini bergulir. Setahu saya ketika saya jadi saksinya Richard kemarin ditampilkanlah video itu baru pertama kali saya melihat yang mulia. Baru pertama kali melihat ketika ditampilkan. Pada saat saya jadi saksinya Richard kalau nggak salah ya. Richard. Di pengadilan ini? Siap. Sebelumnya saudara tidak pernah melihat? Tidak pernah melihat yang mulia. Yang benar saja? Benar yang mulia. Jadi ternyata yang datang di situ? Nah, ternyata sesuai dengan yang diperlihatkan ada datang Pak Sambo juga. Itu ada Ferdi Sambo juga. Betul yang mulia. Terus apa lagi? Kemarin cuma sepintas saja yang mulia, saya nggak dilihatkan semuanya siap. Apalagi keterangan saudara lihat dari apa yang ditayangkan pada waktu itu? Pada waktu itu yang ditayangkan pada waktu saya jadi sidangnya Richard. Ini kan hasil rekaman itu ya? Hasil Ya. rekaman video. Ya, itulah pertama kali saya melihat rekaman CCTV. Rekaman CCTV itu Ya, ya? ya kan datang Bu PC, kemudian kalau nggak salah mereka turun semua yang di mobil apa Alphard, baru datang Pak Sambo. Terus Pak Sambo masuk sampai di situ yang mulia. Jadi sebelum itu saudara tidak tahu dan Tidak tahu, keterangan, mulia. keterangan saksi yang saudara bisa atas nama Ricky, Richard dan Kuat yang Tidak tahu datang- yang mulia. Hah? Tidak tahu yang mulia. Yang datang ke situ cuman
Karena keterangannya Ricky Richard itu adalah datang mereka, kemudian terjadi peristiwa tembak menembak, baru kemudian Pak Sambo datang, itu yang mulia. Itu keterangan dari Ricky. Ricky Richard Kuat. Ya. Di situ telah terjadi tembak menembak. Betul yang mulia. Nah, baru kemudian belakangan setelah selesai kejadian itu, peristiwa itu, Baru Pak Sambo datang. FS Sambo datang. Ya. Itu keterangan yang saudara Yang dapatkan. disampaikan ke saya ya. Waktu diperiksa di Paminal atau di Provos atau juga Di sama? Provos Ketika juga di Provos nyampaikan, juga di begitu? Paminal juga dia menyampaikan seperti itu. Seperti itu juga. Betul yang mulia. Keterangan Richard, Ricky dan Kuat. Kuat, ya. Mohon izin yang mulia, bisa agak keras kuping saya yang kanan lagi agak terganggu ya mulia. Iya. Kayaknya saya sudah keras sekali suara saya. Mohon maaf yang mulia. Jadi itu keterangan yang saudara dapatkan dari yang tiga tadi ya. Betul yang mulia. Belum ada keterangan pada waktu itu mengatakan pada saat mereka datang itu juga bersamaan dengan kedatangan Ferdi Sambo. Tidak ada yang mulia. Terus juga apakah saudara baru tahu ya ternyata pada saat kedatangan mereka itu dan Ferdi Sambo tidak berapa lama kemudian korban Joshua masih ada waktu itu? Saya tidak tahu yang mulia. Saya tahunya setelah persidangan kemarin saat jadi Iya. saksi. Ya. Ternyata saudara lihat apa yang saudara lihat di situ? Apakah Joshua masih ada pada waktu itu? Masih ada yang mulia. Nah, apa yang saudara kemudian lihat dari hal tersebut? Ada perbedaan keterangankah dari keterangan awal yang diberikan dengan kenyataan yang saudara lihat dari tampilan Ada perbedaan rekaman yang mulia. CCTV itu? Betul yang mulia. Ada perbedaan Ya. kan? Terus kemudian ya, kan awalnya waktu saudara ditelepon, waktu HK ditelepon oleh Ferdi Sambo pada tuh saudara sama-sama memancing di PIK bersama HK, walaupun posisinya agak jauh. Apakah saudara waktu itu tidak langsung ke rumah Duren 46 itu juga? Tidak yang mulia. Kenapa saudara tidak datang ke situ? Karena waktu itu yang menghubungi Pak Harun, yang menghubungi saya Pak Harun untuk merapat ke kantor yang mulia. Ke kantor. Ya. Sedangkan HK langsung ke situ. Siap. Saudara dihubungi oleh Harun untuk ke kantor. Ya itu udah 7:30 yang mulia. Untuk apa? Belum diinformasikan yang mulia. Yang penting agar cepat kembali ke kantor. Itu atasan saudara atau rekan? Kalau dalam jabatan termasuk di atas saya yang mulia. Iya. Ya. Pak Harun itu. Iya. Ya. Jadi saya kombes juga kan? Kombes. KBP juga kan? Tapi jabatannya Kabak Litpers. Saya Kaden A. Jadi dalam struktur lebih Ya. tinggi Kabak Litpers yang mulia. Saudara tidak ke lokasi ya, tapi saudara tahu ke lokasi TKP maksudnya Duren 46 ya, Duren 346. Tapi HK atau Hendra Kurniawan datang ke situ ya. Datang ke lokasi 46 itu. Tanggal 8 yang mulia. Iya. Ya. Dari mana saudara tahu? Kan waktu itu ketemu Pak Hendra di Propos yang mulia. Mereka habis dari situ. Ya. Kan waktu itu kan di situ ya kan orang Paminal kan belum turun. Apakah saudara kemudian disuruh turun ke situ, ke TKP? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak. Besok harinya baru diajak oleh beliau ke TKP. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Siang hari itu yang mulia. Iya, karena memang ya kejadian udah sore kan. Siap. Sore. Ya, saudara pun juga pada hari itu juga sorenya ada mancing kan. Ini besoknya tanggal 9, saudara Baru diajak Pak Hendra siang hari itu. ke Duren 3. Ke Duren 3. Disitulah saudara bertemu dengan terdakwa Irfan. Pak Irfan, betul yang mulia. Sekitar jam 3. Ya. Berarti saudara ke Duren 346 itu pukul berapa? Kira-kira jam 1:30 atau jam 2 yang mulia. Bersama siapa saja? Waktu itu saya, waktu sedang di kantor siang hari itu yang mulia, terus Pak Hendra manggil, ayo Gus kita ke TKP, ya kan.
Berarti ada HK juga waktu itu? Siap. Ada Hendra Kurniawan juga waktu itu? Siap. Yang memerintahkan saya mengajak saya ke TKP Pak Hendra yang mulia. Iya. Kemudian saya berangkat ke TKP bersama Pak Arif. Arif Rahman. Arif Rahman. Pak Hendra duluan, karena waktu itu mobil saya sedang keluar, saya berangkat sama Pak Arif bareng ke TKP. Di TKP bertemu dengan Hendra? Di TKP waktu saya datang itu sudah ada Pak Hendra, Pak Beni Ali, Pak Sugeng, Pak FS. Ini tanggal 9 loh. Tanggal 9 benar. 9 siang itu. Ya. Ya. Kan pada tanggal 9 itulah pengambilan apa itu? Betul yang mulia. Pada saat saya sampai ke Duren 3 masuk, ya. Pada waktu itu sudah ada Pak Hendra, Pak FS, Pak Sugeng, Pak Beni Ali, Pak Santo juga ada yang mulia. Nah, lengkap itu di 46 waktu itu mereka. Ya. Ya. Ada. Ya, di carport itu sudah ada beliau-beliaunya yang mulia. Berarti pada waktu apa namanya? Terdakwa bersama anggotanya juga pada waktu itu ya, di anggotanya itu Tom Serda Monafri itu ada pada itu saudara lihat? Saya tidak melihat kegiatan mereka yang mulia. Kegiatan siapa saudara tidak lihat? Maksudnya ketika Pak Irfan datang itu hanya sendiri menemui saya di bawah gapura itu yang mulia. Kan pada waktu itu kan hari yang sama tanggal 9. Betul, yang mulia. Orang-orang saudara sebutkan ada di situ. Ya. Saudara kemudian bertemu dengan terdakwa ini sekitar pukul 15, berarti Siap. sekitar jam 3 sore siang. Ya. Nah, pada saat datangnya terdakwa ke lokasi itu, ya, itu bersama siapa saja dia? Ada dia punya anggota, bawa anggota sebanyak 2 orang. Saya hanya ketemu Irfan yang mulia. Saya tidak melihat Irfan bawa anggota yang mulia. Ketemu Irfan saja. Ya. Itu saudara Karena waktu Rampur. itu yang salaman sama saya cuma Irfan di bawah gapura itu yang mulia. Di bawah gapura itu. Ya. Yang lain? Tidak ada yang mulia. Itu dia ditunjuk-tunjuknya suara tunjuk itu Ya, gapura. betul. Itu ada Di atas karena gapura. mengarah ke carport atau ke Ya. jalan rumahnya nomor 46. Ya kan? Betul. Ya. Nah, di pos Sapam sudah lihat siapa? Kan dekat itu antara gapura dan pos Sapam itu. Saya tidak pernah melihat pos satpam masuk ke situ, tidak pernah yang mulia. Dari gapura itu ke pos Sapamnya berapa jauh sih? Memang kelihatan yang mulia, tapi saya tidak tahu kalau di VR-nya di situ, itu pos satpam. Saya tahunya itu pos satpam ya setelah peristiwa ini yang mulia. Kalau keterangan dari terdakwa Irfan, ya saudara ya menyebutkan supaya mengambil DVR itu. Berarti DVR itu yang DVR yang berada di apa namanya di pos Sapam itu. Mohon izin yang mulia, saya sudah bantah ketika Pak Irfan jadi saksi kami kemarin yang mulia. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan mengganti DVR yang mulia. Tidak ada perintah untuk mengganti Siap. DVR. Saya hanya memerintahkan untuk cek dan amankan. Cek dan amankan maksudnya untuk apa? Untuk diapakan dalam arti tanda kutip diamankan itu? Diamankan dalam pemahaman kami yaitu tadi saya jelaskan yang mulia. Diambil datanya kemudian untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang mulia. Untuk diambil datanya maksudnya Ya. diapakan? Di copy. Ya di copy datanya diserahkan ke penyidik yang Ke mulia. penyidik. Ya. Nah, itu maksud saudara. Siap. Bukan untuk mengambil DVR tersebut Bukan yang mulia. dan menggantinya dengan yang baru. Ya bukan yang mulia. Hah? Bukan yang mulia. Yang benar saja lah ini. Karena pengalaman tugas kami seperti itu yang mulia. Di Paminal selalu seperti itu yang Karena mulia. keterangan Irfan ini sudah diganti yang baru. Makanya kan Irfan kemudian memesan itu kepada Apung. Saya tidak tahu kalau Irfan kemudian mengganti yang baru yang mulia. Saudara tidak tahu itu? Siap. Kan kemudian kan dia ada melaporkan kepada saudara. Irfan kemudian menelpon saudara ya, karena yang langsung memerintah dia, yang sesungguhnya adalah sebenarnya perintah itu ditujukan kepada atasannya yang bernama Ari Cahya Acai, ya. Tapi karena Acai pada waktu itu ada di Bali,
Ya kan, HK pun juga sudah menghubungi langsung Acai, namun tidak terhubung. Kemudian saudara diminta oleh HK untuk menghubungi Acai. Kan? Betul ya. Perintahnya kan untuk mengamankan CCTV. Siap. Nah, apakah kemudian setelah perintah tersebut dilaksanakan oleh Irfan, seperti apa laporan Irfan ya bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan? Yang mulia, tadi sudah saya sampaikan, ketika sore hari setelah Irfan melaksanakan perintah tersebut, Irfan lapor ke saya, lisan. Izin komandan, perintah sudah saya laksanakan. Makanya waktu itu saya meneruskan perintahnya Pak Haka Tanya untuk... lagi, perintah seperti apa yang telah dilaksanakan? Saya tidak tanya lagi yang mulia. Tidak tanya lagi, artinya sudah diamankan. Siap. Dalam pemikiran saudara diamankan, di copy. Betul yang mulia. Di copy. Ya. Terus DPR-nya dibiarkan situ. Betul yang mulia. Jadi tidak mengganggu, kalau memang itu fasilitas publik, tidak mengganggu kepada fasilitas publik. Betul yang mulia. Gitu. Siap. Izin melanjutkan yang mulia. Lanjut. Izin melanjutkan. Silakan lanjut. Baik. Saksi, sedikit menyinggung dari apa yang ditanyakan majelis. Jikalau memang saksi, dalam pikiran saksi, kata-kata amankan itu berarti mengcopy, dan Irfan sudah melapor kepada saksi, dia sudah menyelesaikan tugasnya, dan saksi tahu bahwa Irfan bukan bagian dari kesatuan Paminal, apakah pada saat itu saksi meminta salinan itu kepada Irfan? Apakah? Meminta salinan, kalau memang pikiran saksi itu adalah salinan, apakah pada saat itu saksi minta salinan atau tidak? Pada saat itu kan tadi sudah sampaikan Pak, bahwa saksi barang bukti sudah saya serahkan ke Jakarta Selatan. Makanya dari saya tidak meminta itu, makanya saya langsung serahkan untuk diserahkan ke Jakarta Selatan yang. Ada saksi memerintahkan Irfan untuk menyerahkan Jakarta Selatan? Betul. Tidak saksi periksa dulu apa yang dia salin? Tidak. Tidak. Baik. Kemudian setelah saksi menunjukkan 2 titik tadi, saksi mengatakan cek amankan, kata saksi begitu. Apakah pada saat itu terdakwa Irfan ada menanyakan untuk instruksi yang lebih jelas? Mungkin mengulang pertanyaan, apa Pak yang dimaksud cek amankan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Dia langsung bergerak? Ya. Langsung bergerak. Baik. Kita kembali dulu ke tanggal 8 Pak ya. Saksi pada saat setelah Ferdi Sambo menemui pimpinan, kemudian bertemu kembali dengan saksi Pak Hendra Kurniawan, Beni Ali dan saksi sendiri, benar? Di lantai 3 Provos ya Lantai 3 Provos, benar? Ada beberapa poin tadi sudah ditanyakan rekan saya, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo kepada saksi dan teman-teman yang lain. Tadi sudah saya sampaikan, saya ada 2 poin. Ada 2 poin. Apakah salah satu di antara yang disampaikan adalah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja? Kalau itu yang menyampaikan ke saya Pak Beni Ali Pak, setelah Pak Sambo selesai di lantai 3 turun, terus kita kumpul di ruang Karoprov Pak Beni Ali. Saat itu saya mendengarnya dari Pak Beni. Tidak langsung dari Pak Ferdi Sambo? Tidak. Karena saksi yang lain itu Pak. Seingat saksi, baik. Kemudian apakah ada juga kata-kata ini Pak Sambo ya, apakah ada kata-kata Pak Ferdi Sambo yang mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja? Tadi sudah saya sampaikan Pak, penanganan awal dilanjutkan oleh Paminal. Yang saya ingat saya itu. Ini beda loh, ini penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Apakah itu kata-katanya pada saat itu? Mungkin seperti itu, tapi seingat saya itu Pak. Ya. Seingat saya yang saya terima ya Pak, penerimaan orang beda Pak. Ya kan seingat saya pada waktu itu penanganan awal agar dilanjutkan oleh Paminal. Itu. Baik, ini penting saksi karena ini kan menjadi dasar tindakan saksi selanjutnya, ya kan di hari-hari berikutnya. Pertanyaan saya adalah posisi CCTV yang merekam kedatangan mobil Richard Eliezer dan kawan-kawan di TKP pada saat itu, apakah bagian dari melaksanakan perintah agar kejadiannya berangkat dari Duren 3 saja? Makanya saksi menunjukkan bahwa itu penting untuk diamankan gitu. Betul Pak.
Karena Betul, ya. sesuai dengan keterangan Richard kan mereka datang di Duren 3. Kalau begitu, pada saat saksi mendengar dari Pak Beni Ali, kita balik lagi ke sana, berangkat dari Duren 3 saja, untuk Magelang tidak usah dipertanyakan. Memangnya saksi tahu apa yang terjadi di Magelang? Tidak tahu, Pak. Kalau Pak Beni Ali mengatakan itu kepada saksi, berarti Pak Beni Ali sudah beranggapan saksi tahu dong kalau gitu. Apa yang saksi ketahui tentang di Magelang? Saya tidak tahu peristiwa di Magelang, karena di awal pun ketika saya nanya sama Pak Sugeng sama Pak Harun, Ricky Richard Kuat tidak menceritakan peristiwa di Magelang. Mereka hanya menceritakan kedatangan dari Magelang di Duren 3, Pak. Baik. Tambahan dari rekan kami yang mulia. Baik, saksi ya. Agar saksi mempertegas apa yang sudah saksi HK perintahkan ke saksi, yang kemudian saksi Irfan selesai melaksanakan kegiatan saya sampaikan ke Irfan untuk koordinasi dengan Kasat Reskrim Jakarta Selatan, Pak. Saya hanya meneruskan itu aja. Jawaban 3 tadi apa? Apakah untuk kepentingan Pamda saudara memerintahkan untuk kepentingan Jakarta Selatan juga, Pak. Nah, kenapa tidak menyuruh atau memerintahkan anggota Jakarta Selatan saja? Kenapa harus terdakwa? Kan yang diperintahkan ke saya untuk koordinasi ke Irfan, Pak. Enggak ada. Ada HK pernah memerintahkan untuk koordinasi dengan Irfan. Kan Irfan datang sendiri. Di awal waktu telepon itu kan sudah jelas saya mendengar. Koordinasikan dengan saya KDNA, Pak. Oke. Jadi menurut saksi itu ada 2 kepentingan. Kepentingan gimana maksudnya, Pak? Untuk kepentingan penyidik Jakarta Selatan Dan kepentingan Paminal, betul. Untuk terkait dengan perintah Pak FS, saya tidak pernah mendengar langsung, Pak. tidak pernah mendengar langsung Pak FS memerintahkan Pak HK, Siap. Bapak Pak HK untuk memerintahkan Betul. saksi ya. Nah kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Majelis bahwa Anda tidak pernah menerjemahkan arti dari cek dan amankan. Ya. Nah kemudian apakah jika faktanya hari ini Anda dijadikan saksi, terdakwa ini Irfan Widianto ini menjadi terdakwa di sini berakhir dengan rusaknya atau hilangnya CCTV tersebut. Apa yang terjadi pada Anda seorang yang memerintahkan terdakwa untuk mengecek dan mengamankan CCTV tersebut yang akhirnya menjadi masalah di hari ini? Pak, mohon izin. Apa tanggung jawab dan apa yang terjadi pada Anda sekarang? Ini pendapat atau fakta? Ya. Pengetahuan saya selama ini sering mendapat perintah cek amankan. Pengalaman saya pernah mengamankan CCTV tidak pernah ada masalah, Pak. Saya serahkan ke penyidik. Itu, Pak. Contoh kasus ya tadi yang saya sebutkan. Anggota PJR di Bintaro waktu nembak itu saya duluan yang nangani, Pak. CCTV-nya saya amankan dulu. Nah, kenapa waktu itu Anda tidak mengamankan sendiri sehingga harus memerintahkan terdakwa? Ya, yang akhirnya sampai terjadi hari ini dan Anda pun menanggung akibatnya dari betul. Karena waktu kejadian OS anggota DNC ada, Pak. Ada enggak Anda memerintahkan orang selain terdakwa ini untuk? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi menurut Anda terdakwalah yang siap bertanggung jawab enggak akhirnya terjadi OJ atau hilangnya atau rusaknya CCTV itu. Betul, Pak. Berdasarkan karena memang tidak ada orang lain lagi yang Anda perintahkan. Betul, Pak. Atau Anda memang melihat langsung. Saya tidak melihat terdakwa, kegiatan Irfan setelah pertemuan pertama di bawah Gapura, kemudian kita jalan sampai dekat rumahnya Kasat Reskrim. Saya tidak tahu lagi kegiatan Irfan, Pak. Ini, apakah juga terdakwa ini akan mengambil jika tidak saudara perintahkan? Saya tidak tahu, Pak. Ya. Jadi memang terdakwa ini mengambil hingga barang bukti CCTV akhirnya ini hilang atas akibat dari perintah saksi ya. Kan walaupun menurut saksi pemahaman saya untuk cek amankan kan tadi saya sudah sampaikan.
terkait dengan CCTV. Apakah saudara Cok Putranto yang akhirnya meminta CCTV tersebut berkoordinasi dengan saksi? Saya tidak pernah. Jadi saksi memerintahkan terdakwa untuk apalah itu terhadap CCTV, tidak ada rasa untuk mengetahui apakah terdakwa Mohon ini izin selesai Pak, tadi menyelesaikan. kan saya sudah sampaikan bahwa perintah saya itu ke Irfan agar koordinasi dengan Jakarta Selatan. Saya sudah sampaikan hari Senin ketika saya menyerahkan barang bukti terakhir CNP, saya sempat tanya ke Samuel, penyidik Jakarta Selatan. Bro, CCTV udah terima belum? Siap sudah. Kapan? Senin pagi itu. Senin pagi itu Iya. Tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal sebelum kami ke Jambi yang mulia, hari Senin. Saudara ke Jambi tanggal 11 ya? Tanggal 11. Itu yang mulia. Hari Selasa ya, tanggal Ya. 11 ya? Hari Senin yang mulia. Senin sampai Rabu yang mulia. Senin sampai Rabu. Berarti sebelum berangkat ke Jambi itu? Ya, sebelum berangkat ke Jambi kan waktu itu dikumpulkan dulu oleh Pak HK. Karena Pak FS mau ketemu. Kan yang berangkat waktu itu Yang berangkat Pak Hendra, saya, Pak Susanto, Sumual, kemudian stafnya Pak Hendra, anggota Paminal 1, anggota Propos 1. Yang mulia. jadi saudara tanya pada Samuel waktu itu, apa yang saudara tanyakan? Bro, CCTV udah sampai ya? Siap sudah. Sudah diterima ya? Siap sudah. Itu Senin. Senin, sudah diterima ya. Berarti sudah diserahkan kapan? Nggak tahu diserahkannya kapan yang mulia. Jadi memang disampaikan kepada Irfan untuk diserahkan ke penyidik. Siap. Jadi Apakah pemahaman saya waktu itu diserahkan Irfan sudah kepada- melaksanakan tugas yang mulia. Kepada siapa itu diserahkan oleh Irfan, saudara tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Hah? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu? Siap. Tentang apa itu telah disalin, saudara tahu enggak? Tidak tahu yang mulia. Kopi. Sampai dengan tadi saya sampaikan kita diklarifikasi oleh pimpinan baru saya tahu yang mulia. Bahwa kejadiannya CCTV ribet begini yang mulia. Sebenarnya juga kalau enggak ya enggak ribet juga ya. Ya, kalau enggak terjadi peristiwa ini juga enggak ribet juga ya. Ya sesuai si peristiwanya. Ada yang kurang pas yang mulia. Tadi kan saksi mengatakan cek dan amankan saja. Sementara saksi menanyakan ke Samuel apakah sudah terima. Nah, yang diterima apa? Berarti kan DVR. CCTV yang saya tanya Pak. Yang dimaksudnya Salinannya. Iya. Lu buat apa Jakarta Selatan menerima salinan enggak sekalian barang buktinya? Loh. Mohon izin Ya, Pak, itu kan saya kejanggalan bagi kami, sampaikan. itu pertimbangan Saya bagi kan kami waktu ya. itu hanya mengecek. Pak Hendra kan rigid kalau masalah itu Pak. Pasti akan nanya ke saya. Ya kan Pak? Yang saudara sudah diterima oleh Samuel itu, masuk jasa ini, ya, apakah Kopinya datanya itu Pak. kopinya data Siap. itu? Bukan perangkat CCTV itu, Bukan, ada Pak. VR-nya. Siap. Hah? Ya Pak, Yang betul. saudara tanya itu apa kepada Samuel dan apa jawab Samuel pada waktu itu? Cuma siap sudah gitu aja, Yang Mulia. Siap sudah. Ya. Tapi ya siap sudah itu apa enggak jelas. Enggak. Sudah terima belum? Ya. Siap sudah. Apa yang diterima? Sudah tanyakan enggak apa yang saudara sudah diterima oleh si Samuel itu? Pada waktu tidak saya tanyakan Yang Mulia. Sudah belum? Siap sudah. Apa yang sudah? Saya tanya gini, bro CCTV udah terima belum? Siap sudah gitu CCTV doang. sudah terima belum? Apanya dari CCTV? Karena saudara katakan tadi dalam pikiran saudara itu berupa isinya, Siap. yang dokumen elektronik itu ya. Apakah CCTV itu juga bisa diartikan DVR-nya? Pemahaman Ya, saya karena saat rekamannya itu kan ya di situ kopi tuh. datanya Yang Mulia. Hah? Kopi datanya Yang Mulia. Kopi datanya. Jadi cukup itu saja. Siap, Terus kata Seno udah. siap.
Kapan katanya? Saudara tidak tanya. Tidak tanya lagi yang mulia. Ada lagi? Ya, terakhir yang mulia, saksi mengetahui enggak tentang petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap saksi Agus Nurpatria? Siap. Ya, di situ ditemukan wujud perbuatan dari saksi apa saja sehingga saudara saksi dijatuhi sanksi di dalam kode etik tersebut? Seingat saya, yang pertama itu memerintahkan anggota memeriksa para saksi, kemudian memerintahkan Irfan untuk mengganti, mengambil. Ada lagi? Cukup yang mulia. Saudara saksi pada saat tanggal 8 Juli 2022 menyatakan pernah memeriksa dan meminta keterangan saudara Richard, lalu saudara siapa lagi di sini? Ada saudara Ricky dan saudara itu meriksa Ricky, Pak Yanuar meriksa Richard, Pak Idam meriksa Kuat. Pemeriksaan tersebut mendapatkan hasil informasi yang didapat adalah peristiwa tembak-menembak, betul? Betul. Apakah dari orang-orang yang memeriksa ini seperti mempertanyakan apakah ada kejanggalan dalam keterangannya ataukah emang ini keterangan yang benar-benar dipercaya pada saat itu? Pada saat itu kami percaya keterangannya Ricky Richard Kuat. Pada saat itu benar-benar percaya telah terjadi peristiwa tembak-menembak. Betul. Sehingga selanjutnya ada peristiwa tanggal 9, tanggal 10 dan sebagainya. Betul. Saya ingin melanjut pada tanggal 9 di mana ada sangkut pautnya dengan perkara ini terhadap terdakwa. Sebetulnya apa sih maksud saksi memberikan perintah cek dan amankan lalu koordinasikan ke penyidik Jakarta Selatan atau ke penyidik? Apakah itu untuk menghilangkan atau untuk merusak CCTV tersebut atau apa? Tujuan utama saksi itu apa sih memberikan perintah tersebut? Berdasarkan pengalaman saya ketika saya melakukan mengamankan data CCTV itu pasti tujuannya adalah untuk penyelidikan, mengungkap perkaranya ya. Untuk penyelidikan, Ya. itu adalah tujuan saksi memberikan perintah terhadap terdakwa. Ya, karena ini ada pidananya, makanya waktu itu saya perintahkan Irfan untuk koordinasi dengan penyidik. Karena nanti biasanya ketika sudah terjadi peristiwa penembakan seperti yang di Bintaro, itu kita akan paralel dengan penyidik. Bekerja sama. Iya. Siap. Oke. Saya ingin meluruskan di sini dari tadi beberapa kali saksi atas pertanyaan rekan penuntut umum, atas pertanyaan majelis hakim, saksi menjawab berdasarkan pemahaman kami, berdasarkan pemahaman saya bahwa cek dan amankan itu adalah untuk mengcopy. Ini pemahaman pribadi atau pemahaman apa? Pemahaman dan pengalaman tugas tentunya Pak. Pengalaman tugas sebagai apa? Sebagai penyelidik Biro Paminal. Paminal. Ya. Saudara saksi sudah berapa lama bertugas di Paminal? Dari 2016. Sekitar 6 tahun. Ya. Apakah saudara saksi tahu apakah terdakwa ini merupakan anggota Paminal atau bukan? Sepemahaman saya, sepengetahuan saya, kan saya sifatnya hanya menerima perintah, meneruskan perintah. Betul, maksud saya apakah saudara saksi tahu apakah terdakwa ini anggota Paminal atau kamu? Anggota Bareskrim. Bareskrim, bukan Paminal berarti. Bukan. Oke, nanti mungkin akan kami konfirmasi kepada anggota reserse yang memiliki pengalaman apakah arti dari pemahaman cek dan amankan tersebut. Sementara dari saya cukup, yang mulia dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia. Saksi tadi menyampaikan bahwa saksi mendapatkan perintah dari Hendra Kurniawan memerintahkan Acai. Apakah saksi bertanya kepada Hendra Kurniawan, kenapa Pak kok harus Acai? Acai kan di Bareskrim. Tidak ada. Kenapa? Kan waktu itu perintah langsung Pak Hendra ke Acai. Nah paman saya waktu itu ya mungkin karena anggota kita sedikit, makanya beliau memerintahkan yang di Bareskrim. Iya, tapi kan ada anggota saksi juga yang lagi olah TKP dan sebagainya. Oleh TKP. Bukan lagi membantu di dalam TKP itu kan, saksi tadi cerita. Hari apa ya?
hari Sabtu itu? Hari Sabtu anggota saya cuma meriksa aja Pak. Meriksa aja. Di TKP apa? Meriksa di kantor. Yang ke TKP cuma saya sama Pak Hendra sama. Baik. Jadi saksi tidak bertanya karena saksi berpikir, oh ya karena anggota, karena kekurangan anggota jadi ya mungkin bisa perintah yang lain. Ya. Saksi tidak ada niat untuk bertanya atau tidak ada. Memastikan yang benar nih Pak, kok kita perintahin orang lain gitu. Tidak ada. Dari Pak. Baik. Tidak ada karena sudah yakin ya, oh ini pasti karena anggotanya itu ya. Baik. Saksi tadi sampaikan bahwa terdakwa ini sampai ke Komplek Polri Duren 3 itu langsung melaporkan ada 20 CCTV ya. Betul. Betul ya. Lalu saksi perintahkan untuk cek dan amankan. Betul. Maksudnya bagaimana? Kan terdakwa ini anggaplah apa yang saksi sampaikan ini benar ya. Apa yang saksi sampaikan ini betul bahwa terdakwa memang melaporkan itu walaupun sudah disanggah oleh terdakwa. Anggaplah itu benar. Ketika saksi sampaikan cek dan amankan, ceknya ini maksudnya bagaimana? Kan sudah dicek. Saya jelaskan. Irfan itu kan waktu lapor ke saya sudah lapor 20 CCTV. Iya. Itu perintah bukan dari saya loh Pak. Saya nggak ada komunikasi sama Aceh, ya kan. Sepengetahuan saya, pemahaman saya itu berarti sudah ada yang merintahkan Irfan. Oke. Karena kan saya sudah tahu mendengar perintahnya di awal tadi. Jadi kata ceknya ini apa? Apakah cek yang saksi tunjuk, oh ini 2 ini, cek dan amankan atau bagaimana? Cek dan amankan pengalaman tugas saya, ya kan. Ceknya ini Pak, maksud saya. Hah? Ceknya ini. Cek dulu CCTV-nya yang mana aja. Oke, kan sudah dicek. Diamankan, diambil datanya. Oke, kalau diambil datanya dengan maksud saksi di copy. Kalau yang itu hilang bagaimana? Kalau ternyata di sini, ternyata yang di copy ini datanya ternyata menghasilkan suatu Sekarang saya tanya waktu itu Irfan ngambil, ngopi, atau apa? Bukan, kalau sesuai dengan perintah saksi. Saksi perintahkan itu terus saksi beranggapan bahwa itu di copy. Kalau ternyata benar di copy dan aslinya hilang, itu bagaimana? Kalau kan berarti masih ada datanya di VR-nya. Kalau kita copy, hanya mengcopy ya. Iya. Itu. Kan di VR kan Ya. dia ada batas waktu kan Pak. Betul. Gitu. Jadi kalau hanya mengcopy artinya hilang nanti kan tidak aman dong jadinya. Saya pernah ada pengalaman tugas seperti yang Anda sampaikan. Takut hilang. Iya. Ya kan? Maka kita ambil videokan dulu. Oke. Ya kan? Divideokan dulu dari layarnya. Baru kita koordinasi sama penyidiklah yang ke sana. Nanti data aslinya biasanya kita minta ke penyidik. Sementara data sementara kita nih yang tadi kita videokan tadi. Ketika waktunya mepet kalau takut terhapus data itu. Iya, oke. Baik. Tadi saksi juga sampaikan bahwa kalau anggota Paminal diperintah untuk mengambil pasti ada berita acara. Betul. Betul ya. Dan ketika terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggotanya Ari Cahya, saksi tidak pastikan bahwa perintah saksi itu sesuai dengan harapan saksi. Karena kan terdakwa ini bukan anggota Paminal. Mereka penyidik loh Mas. Harusnya sudah tahu. Itu perintah bukan dari saya loh. Saya hanya meneruskan perintah. Perintahnya dari atasan saya. Ketika ada perintah itu harusnya penyidik dong. Bukan saya lagi yang menyiapkan sprintnya buat mereka. Iya, betul. Maksud saya, kan saksi lihat dia penyidik tapi bukan penyidik di Biro Paminal. Artinya kan ada perbedaan-perbedaan penafsiran. Betul. Apakah saksi tidak memastikan, Fam, itu? Tidak. Tidak, baik. Tapi saksi pastikan di hari Senin ya, saksi tanya ke penyidik Samuel itu, sudah terima ya CCTV? Baik. Saksi tadi, Saksi Hendra Kurniawan juga menjelaskan bahwa Saksi Hendra Kurniawan melaporkan kepada Pak Ferdi Sambo bahwa perintahnya mengenai cek dan amankan CCTV itu sudah dilaksanakan. Saksi Hendra Kurniawan sampaikan bahwa mendapatkan laporan dari saksi. Artinya kalau Saksi Hendra Kurniawan melaporkan dari saksi, artinya pada saat itu saksi yakin betul bahwa apa yang diperintahkan saksi sudah dilakukan oleh terdakwa. Betul. Baik. Terima kasih.
Makasih majelis, izin melanjutkan. Saksi, saya melihat keterkaitan saksi ini tentang DPR ini yang dikaitkan dengan pasal. Makasih yang mulia. Saksi, yang saya pahami dari perkara ini keterkaitan saksi dengan DPR ini yang dikaitkan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan pasal ITE 3233 ini sangat tipis dan saya setuju itu. Cuman saya melihat ada keterkaitan saksi ini dengan terdakwa perihal cek dan mengamankan dengan mengambil dan mengganti. Saksi memberi perintah kepada terdakwa, cek dan mengamankan atas dasar pengalaman saksi di Paminal, pemahaman saksi di Paminal, dan perintah dan terdakwa adalah orang Bareskrim yang tidak pernah sama sekali ada di Paminal. Yang saya tanyakan itu, apa yang membuat saksi waktu itu yakin dan percaya dan memahami bahwa mengamankan dan cek itu akan dilakukan sesuai apa yang saksi pahami selama dalam Paminal. Itu yang mau saya tanyakan. Apa yang membuat saksi berpikir kalau terdakwa itu melaksanakan perintah cek dan mengamankan itu, mengkopi dan lain-lain tadi itu. Saya pernah pengalaman tugas juga dengan penyidik, Pak. Ketika saya minta tolong cek dan amankan, biasanya saya dapat kopinya itu loh Pak. Kopi datanya CCTV itu. Saksi mau bilang itu juga dilakukan orang reskrim. Siap? Itu juga dilakukan oleh orang reskrim. Itu juga dipahami oleh orang-orang reskrim. Mungkin Pak. Iya Pak. Baik. Dipahami.
Karena pengalaman tugas kami ya ketika saya koordinasi dengan penyidik Polda Metro terkait IPDA OS itu, waktu itu saya dikasih kopinya. Baik, baik. Itu jadi jadi ilmu baru buat saya. Yang kedua, saksi memerintahkan terdakwa untuk cek dan mengamankan dengan pengertian rekam dan kopi. Tapi saksi memerintahkan terdakwa untuk cek dan mengamankan satu DPR yang ada di rumah Kasat Reskrim yang pada saat itu adalah penegak hukum dalam perkara 340-338. Dan instansi yang saksi minta kepada terdakwa untuk berkoordinasi. Kenapa saksi menyuruh mengkopi dan merekam DPR yang ada di rumah Kasat Reskrim lagi? Padahal Kasat Reskrim itu adalah penegak hukum yang ditunjuk pada saat itu. Izin Pak, tadi kan saya jelaskan. Ketika saya berjalan sama Irfan ke depan sambil melihat CCTV kanan kiri, saya melihat CCTV rumah sebelah itu mengarah ke carport itu. Makanya saya tunjuk itu. Sebelum itu saya belum tahu itu rumahnya Kasat Reskrim. Setelah kesini baru tahu itu rumahnya Kasat Reskrim. Oh, saudara saksi tunjuk itu karena tidak tahu tadinya saat rumah itu saya Kasat belum Reskrim. tahu itu rumahnya Kasat Reskrim. Bukannya pada saat itu terdakwa menyatakan itu rumah Kasat Reskrim? Tidak? Tidak ada. Oke, cukup. Yang terakhir ini terlepas dari permasalahan. Ini kan saya kan saksi bersaksi untuk terdakwa Irfan. Yang saya bilang tadi terkait dengan mengamankan cek, mengambil dan mengganti gitu. Perintah saudara mengamankan dan cek itu pada saat itu apakah untuk menghancurkan, merusak, membuat tidak pakai DPR tersebut? Kan tadi sudah saya sampaikan untuk kepentingan penyelidikan ini, Pak. Untuk kepentingan penyelidikan. Dan sekarang saya tanya satu lagi. Pada saat Anda memerintah terdakwa Irfan pada saat itu, berarti Anda tidak memerintahkan saudara Irfan untuk merusak, menghilangkan? Tidak. Tidak. Tidak ada. Berarti Anda dan saudara Irfan tidak melakukan perintah dari Pak Hendra untuk menghancurkan, merusak, membuat dan tidak dapat membuktikan suatu DPR tersebut, tidak bisa dipakai DPR tersebut. Tidak ada perintah merusak, Pak. Tidak, ya, tidak ada perintah merusak. Justru saya merasa Irfan sudah selesai melaksanakan perintah saya untuk koordinasi ke penyidik. Ketika saya nanya ke Samuel itu, oh berarti Irfan sudah benar. Kesininya saya baru tahu bahwa itu dipotong oleh Cuk, gitu loh Pak. Nah, saudara memerintahkan untuk mengamankan dan mengecek. Irfan melakukan, mengganti dan mengambil. Sebagai yang memberi perintah, apakah yang dilakukan Irfan itu salah? Kalau demikian cukup majelis yang mulia. Oh, satu lagi majelis, satu lagi. Nah, saudara memerintah Irfan untuk mengamankan dan mengecek itu. Ini kan saudara saksi itu mengetahui ada perkara yang diketahui oleh saudara saksi adalah tembak-menembak antara anggota polisi. Sehingga saksi menyuruh beberapa anggota saksi untuk memeriksa beberapa saksi-saksi yang dibutuhkan. Kemudian saudara saksi mendapat perintah dari Pak Hendra untuk mengamankan, mengecek CCTV sekilas. Selanjutnya saudara saksi sampaikan perintah itu kepada terdakwa. Apakah perintah tersebut
dilakukan untuk membuat sulit atau menghalang-halangi penyidikan peristiwa tembakan yang saudara ketahui? Tidak, Pak. Itu untuk menguntungkan justru, Pak. Cukup majelis. Cukup majelis. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya hanya meneruskan perintah saja. Mohon izin yang mulia, saya menjawab berdasarkan pengalaman saya. Ketika terjadi perselingkuhan di hotel anggota Polri, itu yang kita minta CCTV-nya, kopi datanya, itu mulai dari tempat parkir. Kalaupun itu ada jalan di depan hotel, saya akan minta mulai dari CCTV yang nyorot arah masuk hotel. Sampai dengan ke kamar. CCTV yang menyorot ke kamar sampai dengan kedua terduga pelanggar masuk ke kamar. Biasanya itu yang mulia. Ya. Jadi ya walaupun di dalam biasanya kami juga dari lingkungan, mulai dari mereka datang, itu pengalaman kami yang mulia. Ya. Pada waktu itu Ricky Richard menjelaskan bahwa mereka datang Bu PC, Ricky, almarhum, Kuat, Richard berlima. Ya. Tanpa ya. Ya, betul. Tanpa Ferdi Sambo. Betul. Semuanya menyampaikan seperti itu ya mulia ketika kami periksa. Jadi berdasarkan keterangan mereka, FS itu datang setelah peristiwa penembakan yang mulia. Betul. Ya. Yang mulia? Saya tidak tahu yang mulia. Keterangan mereka tidak menyebutkan itu. Siap. Ya, FS datang setelah peristiwa penembakan. Siap. Betul. Maksudnya untuk cek amankan CCTV tadi ya mulia? Pasti terkait karena kan saya sudah ketemu Richard Ricky yang mulia. Itu berarti CCTV di seputaran itu terkait dengan peristiwa yang terjadi yang mulia.
Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Siap. Siap. Saya tahunya ini rekayasa ketika saya mau di Patsus. Waktu itu sekitar awal Agustus ya, tanggal 8 atau 9. Waktu itu Pak Hendra telepon. Pak Hendra telepon, Gus, bahasanya gini, Gus, kita dikadalin, dibohongin. Saya waktu itu marah. Saya sempat mengumpat juga ke buat Pak FS, anjing, kampret, masa kita dikadalin bang? Saya jawab itu waktu itu. Itu udah pada saat kita mau di Patsus. Awal Agustus tanggal 8 atau 9 yang mulia. Itu saya baru tahu. Itu saya tidak tahu yang mulia. Maksudnya yang mulia? Baik yang mulia. Siap, lagi banding yang mulia. Siap. Siap. Betul yang mulia. Betul yang mulia. Belum tahu yang mulia, belum sidang banding sepertinya yang mulia. Saya tidak tahu yang mulia itu. Ya. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu yang mulia. Saya pertama kali ngelihat rekaman tadi pada saat saya jadi saksi untuk Richard itu yang mulia. Saya tidak tahu pertimbangannya ketua komisinya yang mulia. Tadi sudah saya sampaikan yang mulia, jadi untuk saksi dan barang bukti baju itu sudah kami serahkan di hari Sabtu pagi yang mulia. Kecuali senjata. Ada yang mulia. Senjata Glock yang saya terima dari Propos yang mulia. Jadi Sabtu itu saksi dan barang bukti baju sudah saya serahkan ke Jakarta Selatan. Pemeriksaan saksi sesuai dengan petunjuk Pak Hendra waktu itu agar dilaksanakan di Binpang. Kemudian saya memerintahkan anggota saya serahkan baju. Nah, ketika saya mau menyerahkan senjata, Pak Hendra bilang senjata jangan dulu.
Oh siap Bang. Ya. Karena waktu itu mau dicek dulu sama Pak Hendra senjata terkait keabsahannya yang mulia. Itu betul yang mulia. Tapi waktu itu perintahnya Pak HK jangan diserahkan. Ya udah saya tidak menyerahkan yang mulia. Ya. Kan itu udah Sabtu Minggu yang mulia. Kemudian Idul Adha minggunya kalau nggak salah ya. Jadi perintah untuk menyerahkan CMP itu ketika kita mau berangkat ke Jambi menghadap ke Pak FS baru Pak HK merintahkan Gus sudah dicek nih senjata sudah serahkan ke penyidik. Makanya siang itu 2 yang mulia. Glock sama HS. Izin mulia. Satu pertanyaan aja yang mulia. Siap. Terima kasih yang mulia. Tadi saksi sampaikan saksi pernah melakukan penyidikan dan mengamankan barang elektronik ya. Administrasi apa saja yang saksi siapkan? Kalau biasanya kalau handphone misalnya kita buatkan berita acara serah terima. Berita acara serah terima. Ya. Surat perintah ada juga. Surat perintah saya tunjukkan. Tanda terima dari pemilik ada juga. Dari siapa? Tanda terima dari pemilik. Ada. Ada ya? Ya, saya buatkan semua. Ada ya? Ya. Saat dengan terdakwa Irfan mengambil itu apa? Ada saksi Saya minta tidak tahu. menyiapkan hal itu? Saya tidak tahu kalau Irfan buat berita acara atau tidak. Saat penyerahan ke reskrim ada saksi Saya tidak bilang tahu. ke Irfan agar disiapkan Saya aslinya? tidak tahu. Ada administrasi itu dibuat? Ini satu pertanyaan kan, tapi terkait biar tuntas yang mulia izin. Biasanya kalau saya pasti buat berita acara. Tapi karena ini Irfan saya tidak tahu. Yang mulia cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya. Saya tidak tahu yang mulia Irfan bikin berita acara tidak. Harusnya yang mengamankan itu yang mulia. Ya. Ya. Dari kami yang mulia. Dari saya yang mulia. Kan tadi saya sudah jelaskan yang mulia. Saya meneruskan perintah dari pimpinan saya ke Irfan. Mereka kan ini penyidik yang mulia Barreskrim. Seharusnya mereka sudah paham apa yang administrasi apa yang harus dibuat yang mulia. Ya. Saya tidak tahu yang mulia. Ya. Siap, terima kasih yang mulia. Izin memberikan sanggahan yang mulia. Sanggahan pertama yaitu ketika saya melaporkan, melaporkan ada 20 CCTV kepada saudara saksi. Siap, betul yang mulia. Karena saya tiba sekitar jam 3 langsung menghadap bertemu dengan saudara saksi. Kemudian yang kedua yang mulia. Siap. Pada saat saya siap, betul yang mulia. Yang kedua terkait
ketika saya menghadap saudara saksi, saya bersama 2 anggota saya yang mulia. Hal tersebut sudah dikonfirmasikan di dalam sidang persidangan ini yang mulia, keterangannya sudah dimintakan. Kemudian mendengar juga perintah. Siap yang mulia. Hal itu juga bersesuai dengan keterangan dari saksi luar, baik dari security maupun dari saudara Apung yang mulia. Siap, saya bersama 2 anggota saya. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Terkait bertemu juga ketika saya bertemu dengan saudara saksi bersama 2 anggota saya, sama-sama kami mendengar perintah langsung dari saudara saksi yaitu untuk mengambil dan mengganti DVR. Mengambil dan mengganti DVR. Siap yang mulia. Kemudian yang ketiga yang mau izin. Terkait perintah terakhir melaporkan pekerjaan atau pelaksanaan tugas sudah selesai. Hal tersebut saya lakukan tidak dengan langsung yang mulia. Hal tersebut saya lakukan secara telepon yang mulia. Siap, hal itu saya lakukan malam hari. Tidak mungkin saya lakukan sore hari karena keterangannya sudah bersesuaian dengan fakta dan saksi yang lain bahwa pekerjaan saja baru selesai setelah maghrib atau menjelang isya. Antara waktu itu yang mulia. Siap betul yang mulia. Siap betul yang mulia. Kemudian siap. Kemudian saya juga siap. Saya sampaikan dalam laporan tersebut. Mohon izin Komandan tugas laporan sudah dilaksanakan, DVR sudah saya serahkan ke Bang Cuk. Siap Bang Cuk. Siap betul yang mulia, Pak Cuk Putranto. Mengingat Pak Cuk Putranto adalah Korspri dari Kadif Propam. Siap yang mulia. Siap, ingin memberi pendapat akhir yang mulia. Bapak mohon izin saudara saksi. Bahwa pada prinsipnya saya hanya menjalankan perintah dari komandan selaku Kaden Apaminal yang komandan pun menyadari bahwa kombes, pangkat kombes banyak komandan di Mabes. Namun kombes di divisi Paminal itu cukup menurut kami polisi umum sebagian besar itu sangat menakutkan apabila perintahnya tidak dilaksanakan. Komandan saja juga tidak berani melawan perintah dari Karo Paminal, apalagi saya melawan perintah dari komandan. Siap yang mulia. Terima kasih. Saya tetap pada keterangan saya yang mulia.
Indonesia, tempat tinggal, Komplek Polri, Duren 3, 646, RT 5, RW 1, Kelurahan Desa Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Duren 3, Jakarta Selatan. Betul? Apakah saudara kenal dengan terdakwa Ivan Widianto? Kenal. Apakah ada hubungan keluarga dengannya? Ada. Berikutnya saksi atas nama Hendra Kurniawan SIK. Saya, Pak. Lahir di Bandung 16 Maret 74, betul? Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, anggota Polri, Republik Indonesia, alamat Jalan Bangka 2, Gang 3, RT 4, RW 3, Kelurahan Dela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Apakah saudara juga kenal dengan terdakwa Ivan Widianto? Kenal, Pak. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada. Kemudian untuk saksi berikutnya Arif Rahman Arifin. Pak, di situ. Arif Rahman Arifin, lahir Jakarta 23 Juni 80, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga Indonesia, anggota Polri, alamat Jalan Guru Arif, Jalan Guru Alif nomor 20, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Oh ya, kenal dengan terdakwa Ivan? Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada. Untuk saksi Agus Nurpatria. Tempat tanggal lahir saudara di mana? Tanggal berapa? Agama Islam, Islam laki-laki, anggota Polri, betul? Republik Indonesia, alamat di mana? Kelurahan Jakarta, Jakarta Barat, Selatan, Gunung Putri, Bogor. Oh, Putri Bogor ya. Apakah saudara kenal dengan terdakwa Ivan Widianto? Ada hubungan keluarga dengannya? Baik ya, untuk sahnya keterangan para saksi ya dalam perkara ini, apakah bersedia mengucapkan sumpah? Ya, bersedia ya, sumpah atau janji. Karena ada Kristen dan Islam, yang Muslim dulu berdiri dan mengikuti lafaz sumpah yang ditentukan juru sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan terkait daripada saya berjanji saksi bagi saksi ini dalam perkara yang diberikan dan memberikan keterangan yang terakhir daripada yang sudah menolong saya. Mengenai teknis pemeriksaan saksi ini, saya pertanyakan kepada petunda penasihat hukum, apakah satu-satu atau sekaligus? Majelis Hakim mohon izin supaya pemeriksaan ini satu-satu. Nanti dimulai dari saksi Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, kemudian Arif, dan terakhir nanti saksi Perdisambo. Demikian permohonan kami Majelis Hakim. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Menyampaikan. Izin yang mulia. Boleh kami mengajukan saran
bahwa peran daripada ketiga orang ini yang berhadapan langsung dengan Irfan adalah Agus Nurpatria. Dan saran kami dapat diperiksa Agus Nurpatria, Pak Hendra, dan Pak Sambo sekaligus 3 orang kecuali Arif Rahman yang mulia. Ya, begini ya. Oleh karena ini saksi yang diajukan oleh penuntut umum ya, tentunya penuntut umum lebih mengetahui saksi mana yang yang terlebih dahulu akan didengar keterangannya ya, gitu ya. Paham ya? Izin yang mulia, karena berdasarkan ketentuan KUHP juga saksi dipanggil masuk ke ruang sidang berdasarkan urutan yang baik setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa dan juga kami penasihat hukum, dan menurut kami urutan yang baik agar dapat digabung ketiganya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya. Ini yang keempat ini merupakan saksi untuk terdakwa Ivan ya, semuanya ya. Ya, oleh karena ini dihadirkan oleh penuntut umum ya, tentu kita serahkan kepada penuntut untuk menentukan memilih saksi mana yang terlebih dahulu diperiksa ya. Kita sudah cukup dicatat ya. Silakan untuk saksi Hendra di dalam dan saksi lainnya nanti berurutan untuk diperiksa di luar di persidangan. Silakan. Baik ya, pada saksi saya ingatkan sesuai dengan lafal janji atau sumpah yang tadi diucapkan. Sudah yang mulia. Sebenarnya ya. Silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Baik, majelis hakim, terima kasih atas kesempatan. Saya ingatkan cuman 3 orang yang supaya gantian 3 orang dari penuntut umum, 3 orang dari penasihat hukum ya. Baik majelis, kami akan memulai pertanyaan kami kepada saksi Hendra. Saudara saksi. Ya. Sebelumnya jabatan saudara sebagai apa di kepolisian? Jabatan saya sebagai Karopaminal di Propampori. Kalau sekarang? Sekarang sebagai Patianma. Patianma. Apakah saudara pernah di apa istilahnya itu ya, di sidang kode etik Polri? Di sidang kode etik Polri. Putusannya apa? Tuntutannya pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Putusannya itu ya saksi ya? Betul. Baik. Kalau sebelumnya. Tapi upaya banding ya Pak? Masih banding. Banding ya. Kalau sebelumnya saudara menjadi Karopaminal, menjadi Pati Dianma, itu promosi atau demosi? Setahu saya kalau tidak ada jabatan itu demosi Pak. Demosi, baik. Kenapa didemosi? Didemosi karena dimutasikan sebagai Patianma karena permasalahan kode etik. Permasalahan kode etik. Memang ada masalah di kode etik saudara? Di kode etik kami diperiksa terkait masalah pertanggungjawaban sebagai kepala biro, di mana dinilai tidak kurang profesional. Kurang profesional dalam? Kurang profesional dan kami masih melakukan upaya banding. Banding. Maksudnya upaya kurang profesional itu tentang apa ininya? Inti pokoknya dalam pelaksanaan tugas saudara. Sedikit saya bisa jelaskan. Masalah kurang profesional juga saya tidak mengerti karena perlu dari yang Pak Jaksa tahu bahwa dari 17 saksi yang dihadirkan hanya 3 yang fisik, 1 daring, lainnya tidak hadir. Jadi itu yang menurut saya juga ada tidak profesional di dalam proses itu. Sehingga hanya itu saja yang bisa menentukan bahwa saya kurang profesional tadi. Oke, tentang masalah apa itu? Tadi kan 3 saksi, kok ada istilah saksi-saksi saudara katakan? Tidak profesional dalam pelaksanaan tugas terkait masalah proses penyelidikan. Proses penyelidikan. Penyelidikan apa itu? Penyelidikan terkait peristiwa tembak menembak. Tembak menembak di
Duren 346. Duren 346 itu kediaman siapa itu? Rumah siapa? Pak FS Ferdi Sambo. Ya. Baik. Bagaimana saudara mengetahui terjadinya penembakan tadi sehingga saudara tadi menjelaskan atas pertanyaan saya penuntut umum kejadian penembakan di Duren 3 nomor 46. Bisa saudara jelaskan? Baik. Bermula dari tanggal 8 Juli saya sedang di PIK mancing. Saya ditelepon oleh Pak FS. Ditelepon menanyakan keberadaan saya. Kemudian saya jawab saya ada di PIK. Pak FS menyampaikan bahwa ada kejadian anggota tembak-tembakan ajudan, ada korban 1. Kalau bisa merapat. Akhirnya saya merapat. Perjalanan itu macet hari Jumat. Jadi saya tiba kurang lebih jam 19 lebih, jam 19.15 kalau nggak salah. Datang ke sana. Pada saat itu saya bertemu di Karpot dengan Pak FS. Ketemu di Karpot dengan Pak FS, saya tanyakan ada kejadian apa bang? Terus beliau cerita ini ajudan tembak-tembakan gara-gara mbakmu ada pelecehan. Oh gitu, saya bilang itu. Kamu lihat aja dulu ke dalam. Saya lihat ke dalam, tetapi hanya sampai di dapur yang masuk ke ruang tengah. Di situ ada ya, saya lihat ada yang ada yang saya cuma melihat separuh badan karena tertutup tangga. Pada saat itu saya tanya ke Pak Beni Ali. Kejadiannya gimana sih bang? Ya saya udah ini katanya tanya-tanya ada terjadi pelecehan di dalam kamar, histeris, teriak, kemudian panik keluar, terjadilah tembak menembak. Setelah itu saya keluar, tidak lama kemudian ambulan datang. Ambulan datang itu pada satu pantatnya mau masuk ke Karpot. Perlu saya jelaskan juga pada saat itu yang datang dari Biro Paminal cuman saya sendiri. Sebelumnya sudah ada dari Biro Propos, teman di dalam saya lihat cuma ada 2 orang. Dan selebihnya adalah para penyidik yang tidak saya kenal. Kemudian setelah saya datang tidak lama ambulan itu proses olah TKP sudah mau selesai. Olah TKP sudah mau selesai, kemudian pada saat jenazah itu dimasukkan dalam kantung, akan digeser. Pada saat itu juga Pak FS memerintahkan supaya ini dikawal kepada Pak Santo, terus kepada Pak Beni supaya diamankan saksi dan barang bukti ke kantor. Untuk saya perintahkan untuk cek CCTV komplek. Dari situ kemudian kami berangkat ke kantor. Di kantor saya sempat tanya karena saya tidak tahu kejadiannya itu seperti apa karena belum pernah ketemu dengan para saksi itu. Bertemulah saya dengan Baradae. Saya tanya-tanya, ternyata ada peristiwa di Magelang ketika di Tarunan Nusantara dia mengantarkan makanan ditelepon oleh Ibu PC dengan nada supaya cepat kembali. Saya sampai kembali, akhirnya ketemu dengan di situ di rumah. Belum cerita lebih banyak lagi, saya didatangi oleh Pak Beni Ali, kita dipanggil oleh pimpinan Polri. Setelah saya dampingi Pak Beni ke menghadap pimpinan Polri, bertemulah dengan Pak FS di lantai bawah, menanyakan mau kemana. Saya dilaporkan bahwa kita dibutuhkan oleh pimpinan Polri. Oke, nanti saya juga ke sana akan menghadap beliau. Sesampainya di sana
ruang transit tamunya pimpinan. Kami menunggu tidak lama, 10 menit mungkin. Kemudian beliau masuk menanyakan permasalahan tersebut. Ketika dijelaskan oleh Pak Beni, terus ada dugaan sebelumnya masalah pelecehan seksual. Ini masalahnya pelecehan ini yang tahu betul adalah Pak FS, karena saya tidak pernah bertemu dengan Bu PC menanyakan, tidak pernah. Cuman Pak Beni informasinya sudah pernah ketemu, cuman penjelasan pun tidak jelas. Ya sudah, ini ditangani saja secara profesional, prosedural, sekalipun kejadiannya di tempat Kadipropam. Tapi kan ini nanti jadi bahan pertanyaan umum. Apakah pelecehan seksual ini harus saya tanya ke Pak FS, karena kan ini masalahnya masalah sensitif. Dilaporkan oleh Pak Beni kalau Pak FS mau menghadap juga kepada pimpinan. Ketika diperintahkan untuk memanggil Pak FS, ternyata sudah menunggu di ruangannya seperti pimpinan. Akhirnya ketika masuk, pimpinan memerintahkan, yaudah kalian berdua keluar dulu biar saya ngomong bicara dengan Pak FS. Kita keluar. Karena kita takut dibutuhkan, kita masih nunggu di ruangannya Spree. Ketika di situ tidak lama, Pak FS keluar, akhirnya nanti kita sama-sama ke Biro Propos lagi. Ketika itu saya berdua langsung ke Biro Propos menunggu Pak FS. Setelah datang, Pak FS langsung mengumpulkan dulu 3 saksi tersebut di bilik pemeriksaan terhadap semua saksi Baradae, Ricky Rizal, terus juga Kuat Ma'ruf. Di situ bicara, kemudian barulah beliau keluar memberikan arahan. Setahu saya arahannya ada 5 arahan itu. Yang pertama, beliau itu menjelaskan bahwa ini saya percuma punya pangkat dan jabatan, tapi kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya ini hancur. Tidak bisa menjaga keluarga. Yang kedua, saya sudah dipanggil, saya sudah menghadap pimpinan Polri. Pertanyaannya cuma satu, kamu nembak nggak, Bu? Saya jawab, saya tidak, Jenderal. Kalau saya menembak, peluru saya ini kalibernya besar, bisa pecah. Kalau mau saya selesaikan, kenapa harus rumah? Terus saya minta kepada rekan-rekan supaya ini ditangani sesuai kejadian di TKP Duren 3, dan tolong untuk masalah di Magelang tidak usah ditindaklanjuti. Karena memang penanganan awal dari Jakarta Selatan, kalau itu di Magelang kan beda, locus tempus mungkin. Kemudian untuk tindak lanjut penanganan, pada saat itu karena propos penanganannya awal, kemudian propos itu hanya penegakan disiplin, dan seyogianya juga bisa dilakukan oleh Pamina terlebih dahulu supaya bisa bisa ke kode etik, bisa ke disiplin, bisa ke pidana, sehingga lebih mudah. Akhirnya dilimpahkanlah ke Biro Pamina. Dari ketika dilimpahkan, saya sudah perintahkan pada saat itu seluruh perwira di Biro Paminal, anggota itu 2/3 kekuatan berangkat ke Semarang. Karena ada kegiatan rekrutmen Akpol terkait masalah penelusuran mental kepribadian. Kemudian yang ada adalah cuma tinggal 1 unit, itu unit di Detasemen A. Detasemen A ini tugas pokoknya adalah penyelidikan. Jadi saya perintahkan untuk kepada Pak
Kombes Agus supaya segera siapkan administrasi terhadap penyelidikan dan laksanakan perintahnya untuk ditangani secara normatif objektif. Kemudian dari situ saya menunggu proses pelimpahan dari Biro Propos, kemudian dilimpahkan ke kita dan dilakukanlah pendalaman keterangan-keterangan, karena saya lihat Kombes Agus ini tidak ke TKP, jadi coba didalami peran dan posisinya supaya mengetahui bagaimana kejadiannya. Kemudian setelah itu saya menunggu di kantor hingga istirahat di kantor sampai besok hari. Kemudian dari situ ditelepon oleh Pak FS jam 7.30 tanggal 9 supaya pemeriksaan terhadap saksi-saksi oleh penyidik Jaksel dilaksanakan di Biro Paminal saja. Mengingat ini kejadian aib mbakmu, supaya tidak gaduh. Kalau di Polres mungkin banyak orang tahu. Kemudian jangan lupa untuk cek dan amankan CCTV komplek. Dari situ saya menghubungi Ari Cahya, karena sebelum di tanggal 8 Pak FS memerintahkan cek CCTV komplek, saya menunjuk Ari Cahya pada situ sedang membantu memegang atau mengangkat dari jenazah itu tadi ke mobil. Saya bilang, ini ada orangnya bang. Oh iya bang, beliau cuma manggut-manggut saja. Karena pada saat itu belum ada perintah yang mendetailkan, tiba-tiba jam 7.30, di tanggal 9 itu ada seperti itu, saya baru keingatan lagi kepada Ari Cahya. Karena di tempat kita tidak ada anggota yang, itu kan kita ada 3 detasemen Pak. Ada detasemen A itu penyelidikan, detasemen B itu pengamanan, detasemen C itu masalah IT. Jadi itu kompetensinya ada di detasemen C. Kalau tidak ada personil itulah makanya saya menelpon Ari Cahya. Dari situ setelah menelpon Ari Cahya tapi tidak connect. Ketika tidak tersambung karena calling, tidak ringing, 2 kali saya telepon, akhirnya saya panggil Agus. Mungkin apakah handphone saya jaringannya atau gimana. Ternyata setelah Agus saya panggil juga, menghubungi juga tidak nyambung. Hanya kami pesan sarapan, disitulah akhirnya kurang lebih saya kurang tahu pasti waktunya, saudara AKBP Acai Ari Cahya itu menghubungi ke handphonenya Agus Nurpatria. Terus disampaikan bahwa ini mau bicara sama Karo Paminal, ini di sebelah saya ada. Dikasihkan handphonenya ke saya. Saya bilang, Cai, lagi di mana? Saya di Bali. Bang, enak sekali di Bali. Iya bang, ini ada teman istri nikahan. Oh gitu. Ini perintahnya Bang FS semalam udah dilaksanakan belum? Terus, waduh Ari juga lupa bang. Ya udahlah ini mumpung siang, coba tolong di screening lah. Bukan sudah tahu, udah pernah ke TKP. Ya bang nanti Ari siapkan anggota junior juga untuk melaksanakan itu. Ya udah nanti koordinasikan saja dengan abangmu ya, Agus Kadeta. Saya kasihkan handphonenya. Satu mereka berkomunikasi. Kemudian setelah itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilaksanakan
di Biro Paminal oleh penyidik Jaksel. Selesai sekitar siang jam 1 lebih ya kalau nggak salah. Itu dihubungi oleh Pak FS bahwa menanyakan masih berproses. Saya bilang kalau dari Paminal sudah selesai, dari penyidik Jaksel sedang proses. Kemudian karena kita belum pernah lihat TKP, saya mau bawa tim ini untuk ke TKP, tim penyelidik ini. Oh, padahal saya ke situ, ya sudahlah, nanti ketemu di Duren 3. Kalau bisa sekalian bro, dengan penyidik lah, sekalian prarekon gitu. Akhirnya berangkatlah ke sana. Berangkat ke sana, sampai sana, datang semua penyidik, saksi, terjadilah prarekon itu. Kita nunggu-nunggu di karpot. Pada saat nunggu di karpot, kurang lebih sore ya kalau nggak salah itu, karena waktunya kan selesai itu jam 5. Itu Komis Agus melaporkan ke saya, Bang, ini anak buahnya Acai sudah datang, melaporkan bahwa ada 20 CCTV. Saya bilang, banyak benar, yang penting-penting saja Gus. Yang penting saja. Jangan lupa koordinasikan sama penyidik. Saya bilang begitu. Setelah itu sudah jalan hingga sampai selesai rekonstruksi, saya kembali ke kantor. Di kantor saya sampai ya sekitar jam 7 malam, kalau salah. Agus melaporkan, Bang, untuk CCTV, cek CCTV dan aman CCTV sudah dilaksanakan dan sudah dikoordinasikan ke penyidik. Selesai itu, besoknya, tanggal 10 saya dipanggil Pak FS sore hari. Di situ, saya diperintahkan untuk berangkat ke Jambi karena ada permintaan keluarga masalah menjelaskan secara kronologis. Yang kedua, masalah terkait masalah pemakaman. Ketiga, masalah mutasi adiknya almarhum. Pada saat itu juga saya melaporkan kalau bisa saya berangkatnya tidak ini, tapi ada dari propos, ada dari penyidik juga supaya menjelaskannya utuh. Karena kan penjelasan supaya bisa tahu semua, karena yang menangani TKP, olah TKP di dalam adalah penyidik. Sekaligus juga dilaporkan bahwa untuk cek dan amankan CCTV sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan kepada penyidik. Dari situ saya menghubungi Agus supaya persiapan berangkat, termasuk Pak Santo, Pak Ijal Sumul berangkat. Ketika berangkat di hari Senin itulah terjadilah di sana, setelah saya bertemu keluarga ada pemberitaan gaduh-gaduh, makanya saya membuat kegaduhan dalam salah satu permasalahan dalam kode etik itu. Saudara tadi mengatakan pada tanggal 9 dari penjelasan saudara sekitar pukul 7.30 ya, ketika Pak Irjen Pol Verdi Sambo juga mengingatkan supaya pemeriksaan, kan mengingatkan karena tugas dikasih tanggal 8 sudah dimintakan Pak Verdi Sambo ya, waktu jenazah. Pada tanggal, kalau yang mengingatkan ya cek CCTV ya. Cek CCTV. Kalau yang perintah untuk pemeriksaan baru itu. Baru tanggal 9. Baru ya? tanggal 9 jam 7.30 itu. Baik, jadi tanggal 9 Juli 7.30 Verdi Sambo mengingatkan kembali kepada saudara, tolong dicek CCTV komplek. Baik. Ketika kan saudara tadi menyatakan langsung setelah komunikasi dengan saksi Verdi Sambo, saudara menghubungi Ari Cahya. Betul ya? Betul. Betul. Apakah sebelumnya Ari Cahya itu pernah menjadi atau satu bagian pekerjaan atau anak buah saudara?
Dalam hal-hal tugas yang secara gabungan pernah melaksanakan tugas. Jadi peran kerja secara kolaboratif sering dilaksanakan. Seperti itu. Oh, baik. Jadi apakah sebelumnya nomor handphonenya Ari Cahya juga sudah ada di handphone saudara tersimpan? Sudah, kita sering berhubungan. Oh, baik, baik. Terima kasih. Jadi ada kata-kata waktu saudara berkomunikasi dengan Ari Cahya, seperti saudara katakan tadi di sini, Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang, coba kamu screening. Kira-kira kurang lebih 12 kata inilah yang memulai terjadinya permasalahan ini, pengambilan CCTV. 12 kata itu. Untuk itu, setelah saksi Agus Nurpatria melaporkan kepada saudara, Bang ada 20, kira-kira gitu tadi ya, ada 20 CCTV. Kemudian saudara menyebut banyak sekali yang penting-penting saja. Makna kata yang penting-penting saja di benak saudara itu apa pengertiannya? Yang penting-penting saja itu artinya yang bisa membuat terang penyelidikan. Kalau dari mulai awal di depan komplek atau rumah orang lain kan buat apa? Ini penting-penting saja itu yang kira-kira diperlukan untuk penyelidikan. Penyelidikan dari kita, Biro Paminal. Baik, kan saudara belum mengetahui tadi 20 CCTV. Apa saudara sudah sering ke komplek tersebut sehingga saudara mengatakan makna dari kata penting-penting tadi yang mendukung penyelidikan Paminal? Sudah sering Betul. saudara? Mohon diulang gimana Pak? Sudah sering saudara ke komplek perumahan Duren 3 itu? Itu baru kedua kali saya. Baru kedua kali itu, rupanya dilaporkan Pak Agus, saksi Agus, ada 20 CCTV. Ya, ada 20 CCTV. Bagaimana di benak saudara supaya yang penting-penting, sementara saudara belum mengetahui dengan pasti di antara 20 itu yang penting-penting? Laporan dari Pak Agus kan 20 titik Pak. Kalau semuanya diambil menurut saya kan yang penting-penting saya mendukung masalah proses penyelidikan ini. Kalau semua diambil 20 kan menambah pekerjaan menurut saya. Yang tidak perlu. Jadi maksud saudara yang penting-penting untuk penyelidikan tentang apanya? Tentang terjadinya di TKP, karena ini kan yang di komplek ini, dilaporkan oleh Agus Nurpatria. Kejadian tanggal 8 Juli 2022 saudara jelaskan tadi berada di rumah, di dalam. Sejauh mana dalam pemahaman saudara CCTV di luar komplek ini bisa begini memulai... Pak, ya, saudara jaksa penuntut umum. Kalau di dalam komplek itu kan sudah dalam penanganan olah TKP-nya penyidik. Kalau yang di luar itu, kita tuh membantu sebenarnya untuk kegiatan penyelidikan. Dan itu merupakan perintah dari Pak FS untuk cek dan namanya CCTV itu. Seperti itu. Baik. Ini makna kata dari yang penting-penting saja ini menjadi kunci ketika saksi Agus Nurpatria mengambil yang di pos Satpam. Karena di PR CCTV channel dari Pak di pos hanya 8 loh. Bagaimana saudara bisa memastikan kepada Agus Nurpatria yang penting-penting itu apa saudara jelaskan kepada Agus? Tidak pernah saya menjelaskan yang penting-penting saja itu, tidak pernah menjelaskan yang itu yang tidak pernah. Karena saya sebagai pimpinan, saya kan bersifatnya strategis. Kalau teknis kan Agus. Jadi saya sudah jelas kalau saya yang penting-penting saja berarti dia sudah tahu mana yang dibutuhkan. Jadi tidak serta-merta harus diambil semua. Karena hasil laporannya dia dari anak buahnya Ari Cahya ini ada 20. Saya bilang kok banyak benar. Gitu. Baik. Setelah ada nggak laporan dari Agus Nurpatria kepada saudara setelah arahan saudara untuk yang penting-penting tadi selesai dilakukan? Ada yang tadi saya sampaikan setelah di kantor saya rekonstruksi itu. Itu kan jam 9-7 malam kita kembali ke kantor. Tapi melaporkannya umum saja Pak. Sudah Bang untuk cek dan amankan CCTV sudah dilaksanakan dan sudah konekan dengan penyidik. Itu saja Pak.
Baik, CCTV yang saudara maksudkan di sini, tadi sewaktu Agus Nurpatria ada 20 bang, kan ini ceritanya. Kemudian saudara yang penting-penting saja. CCTV yang ada dalam pemahaman saudara, kameranya atau apanya? Pada saat itu saya hanya bicara CCTV saja. Jadi saya tidak bicara DPR, tidak bicara apa, saya CCTV saja. Iya, pemahaman saudara yang ditanyakan, pemahaman CCTV itu apanya? Kan ini ada 20, tentu kan kamera. Iya, betul. Jadi pemahaman saudara CCTV itu kamera atau DVR-nya? Sepengetahuan saya CCTV itu berarti kamera yang mengarah. Kameranya, sehingga saudara tadi menjelaskan dari antara 20 itu yang penting-penting saja. Baik. Kejadian di tanggal 8 saudara ada di TKP, kemudian tanggal 9 diingatkan oleh Irjen Pol Verdi Sambo lagi urutannya supaya dicek CCTV komplek. Baik. Pemahaman saudara untuk menelepon, ide menelepon ini, kan Verdi Sambo kan tidak mengatakan ingatkan lagi Ari Cahya, kan nggak ada arahannya. Tadi saya bahasanya saya teringat kembali ke Ari Cahya ketika itu, kan saya bilangnya teringat, bukan itu Pak. Tadi penjelasan saya ketika itu saya ditelepon Pak Sambo, saya teringat pada saat di tanggal 8 Pak Sambo perintahkan untuk cek CCTV kompleks, saya nunjuk ini orangnya ada bang, saya bilang begitu. Teringat itulah saya pada saat tanggal 9 ditelepon, saya hubungin Ari Cahya, seperti itu Pak. Itu pukul berapa waktu itu ditelepon tentang CCTV itu oleh Verdi Sambo? Jam 7.30 tanggal 9 pagi kalau salah. Tanggal 9 pagi itu? Iya, tanggal 9 pukul 7.30 pagi. Tanggal 9 pukul 7.30 pagi. FS mengatakan apa kepada saudara? Bu, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik dilaksanakan di Biro Panel saja ya. Karena ini menyangkut aib mbakmu. Mengenai pengamanan CCTV di kompleks. Dan jangan lupa cek dan amankan CCTV komplek. Amankan CCTV komplek. Kepada saudara diberitakan seperti itu. Ya, itu mengulang yang tadinya sebelumnya tanggal 8 ketika mengevakuasi jenazah itu masuk ke dalam mobil ambulan, ada perintah dari situ kan kepada Pak Santo untuk mengawal ke rumah sakit, kemudian saksi dan senjata barang bukti untuk Pak Beni amankan ke kantor, saya untuk cek CCTV komplek. Itu kebetulan pada saat ada Ari Cahya, saya nunjuk ini ada orangnya bang, karena Pak Sambo juga tahu kalau anggota itu berangkat semua ke mana, ke Akpol. Tidak ada yang tercecer. Ketika disebutkan pengamanan CCTV itu, apakah CCTV yang diamankan itu CCTV tempat kejadian rumah nomor 46 atau juga termasuk CCTV komplek Duren 3? Yang diperintahkan hanya CCTV komplek yang mulia. Komplek. CCTV komplek yang di luar di rumah. Di luar. Karena yang di dalam rumah itu sudah olah TKP-nya dari penyidik Jaksel. Yang di dalam rumah ya, olah TKP penyidik Jaksel. Olah TKP oleh penyidik Jaksel. Terus apakah saudara tidak menanyakan apa atau memahami apa tujuan diamankannya CCTV sekitar komplek? Pada saat itu pemahaman saya diamankan CCTV komplek tersebut untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan dari Jaksel saja. Pemahaman saya. Proses untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan oleh Paminal dan penyidikan oleh Jaksel. Atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 itu? Ya betul. 8 Juli itu? Betul. Dalam kaitan apa proses tersebut, proses penyidikan itu hubungannya dengan pengamanan CCTV tersebut? Maksud mohon izin yang mulia, kaitannya apa? Kaitannya kan ini yang meninggal 2 anggota Polri. Yeah. 2 anggota Polri ini untuk penanganan awal biasanya dari Propam. 1 anggota Polri atau 2 anggota Polri? 1 anggota Polri, 2, maksudnya terjadi tembak menembak 2 anggota Polri menyebabkan 1 meninggal.
ini dilakukan dulu penanganan oleh Propam. Perintahnya dari Kadif Propam. Karena sesuai tugas pokok kita melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin, kode etik, dan pelanggaran perbuatan pidana. Dari keterangan FS kepada saudara kan terjadi tembak menembak. Betul yang mulia. Betul ya. Apakah saudara yakin atau tidak ragu atas keterangan tersebut? Pada saat itu kan juga sudah dilakukan kepada pimpinan Polri yang mulia. Dan pimpinan Polri juga memerintahkan untuk ditangani secara profesional dan prosedural sekalipun jadi di rumahnya Kadif Propam. Pada saat itu saya bahwa itu kejadian betul seperti itu. Laporan kepada pimpinan Polri atau Kapolri waktu itu apa? Sama kejadiannya tembak menembak. Tembak menembak. Betul. Ya. Saudara kan juga menghadap bersama Karo Propos Ben Ali. Beni Ali. Ya. Kemudian tidak lama setelah saudara menghadap itu, pada waktu yang sama setelah itu juga menghadap FS. Betul. Betul. Menghadap Kapolri Pak FS. Dan tadi sudah menembak, sudah menjelaskan ya tadi arahan dari Pak FS. FS ada 5 arahan ya. Apakah saya baca juga di BAP saudara ya, walaupun ini bukan sebagai patokan, tapi jika ada kaitan dan kesesuaian ya, saya akan dikonfirmasi ulang. Ya, saudara mengatakan ya, arahan ada 3 arahan atau 2 arahan yang menurut saya perlu dipertanyakan, yaitu arahan keempat untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Kemudian baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Nah, setahu saudara selaku Karo Paminal ya, saudara juga tadi menyebutkan Den A atau Desemen A Pro Paminal itu juga dapat melakukan penyelidikan. Ya. Penyelidikan dilakukan Detasemen A Karo Paminal tersebut terkait dugaan tindakan apa? Penyelidikan yang dilaksanakan berdasarkan produk yang kita buat. Berdasarkan tupoksinya ya, berdasarkan tupoksi dari Paminal dan Detasemen A. Betul, karena melibatkan 2 anggota Polri. Ya. Ya, saudara tahu kan selaku Paminal itu penyelidikannya apakah termasuk penyidikan dugaan tindak pidana atau hanya penyelidikan yang mulia? Penyelidikan. Penyelidikan bukan penyidikan, penyelidikan. Iya, penyelidikan. Penyelidikan dugaan tindak pidana atau cuman pelanggaran kode etik. Di dalam Perkadip 1 tahun 2015. Perkadip 1 2015. Ya, pasal 1 poin 7. Bahwa izin saya lihat yang mulia. Silakan. Ini masih rangkaian pertanyaan saudara penuntut umum ini ya. Supaya jangan ada yang kececer, supaya tuntas. Jadi pengertian penyelidikan di pasal 1 angka 7 dalam Perkadip 1 2015 tentang SO Minal, bahwa penyelidikan Paminal Polri adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan fakta-fakta hukum suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi Polri, dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada Polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wewenang, pengesampingan kelalaian dan kewajiban, utamaan hak serta penyalahgunaan material Polri dan penyalahgunaan bahan keterangan. Penyelidikan. Betul. Bukan penyidikan. Penyelidikan. Penyelidikan ya. Nah, kemudian ketika dilakukan penyelidikan, tentunya disertai dengan administrasi ke penyelidikannya, betul? Betul, melengkapi yang mulia. Berupa apa saja itu administrasi yang menyertainya? Untuk administrasi penyelidikan itu ada produk yang rahasia, ada mulai unsur-unsur keterangan yang dibutuhkan namanya UUK,
kemudian ada dasarnya adalah informasi khusus, kemudian dari situlah dasarnya itu tersebut diterbitkan sprint. Waktu penyampaian katanya hilang ya mulia. Saudara-saudara agak keras sedikit. Hilang katanya mulia. Hilang. Siap. Hilang berarti tidak ada penggantinya. Siap. Hah? Kalau saya nggak salah ingat LP-nya. Kalau hilang kan ya memang tidak ada sama sekali gantinya. Siap. Jadi yang mana yang benar, hilang apa diganti? Sepeda motor misalnya hilang ya, sepeda motornya nggak ada lagi tuh. Siap. Tapi kalau sepeda motornya diganti sama yang baru atau yang sama dengan sepeda motor itu diganti. Siap. Cuman persoalannya apakah isi DVR tersebut sama dengan yang sebelumnya apa enggak ya? Itu masalahnya. Siap. Ya. Memang DVR juga, tapi isinya apa? Tidak enggak. Kan begitu. Tapi tahu saudara, apa itu hubungan dengan apa dengan DVR itu? Diganti apa hilang gitu? Hah? Bahasanya lupa saya yang mulia. Bahasa pasti DLP-nya. Apanya? Ya, bahasa pasti DLP-nya saya lupa ya. Nah, ya terkait ITE. Siap. Ya. Itu DVR yang dimaksud DVR itu DVR yang ada di Komplek Polri Duren 3 itu kah? Siap yang mulia. Ya, yang ada di pos Sapam Komplek Polri Duren 3 itu. Siap yang mulia. Baik ya, saudara selaku Wakaden B Biro Paminal Polri, Propam Polri ya, sejak Agustus 2022 ya. Adakah saudara mengetahui kejadian tanggal 8 Juli 2002 pada hari Jumat bertempat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46? Siap yang mulia. Baru tahunya dini hari. Dini hari. Dini hari jam berapa itu? Kurang lebih jam 1 atau jam 2 pagi. Jam 1 atau jam 2 pagi. Siap. Saudara tahunya dari ditelepon atau bagaimana? Siap. Di tanggal 8 malam, sekitar jam 10, jam 11 malam, saya ditelepon oleh Kombes Agus. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 10 atau 11 malam yang 10 atau 11 malam, 22 atau 23 WIB. Siap. Saudara ditelepon oleh Kombes Agus. Kombes Agus Nurpatria. Siap, betul yang mulia. Pada waktu itu saudara ada di mana? Saya di rumah, kemudian Kombes Agus memerintahkan saya untuk melaksanakan pengamanan otopsi di Rumah Sakit Keramat Jati. Saudara diperintahkan untuk mengamankan otopsi. Siap. Di otopsi Rumah Sakit di Rumah Keramat Jati. Sakit Keramat Jati. Siap. Maksudnya Rumah Polri Keramat Siap. Jati. Betul yang mulia. Otopsi terhadap jenazah siapa? Pada saat itu saya belum dikasih tahu yang mulia. Belum dikasih tahu. Belum. 8. Saudara tidak tahu, tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu yang mulia. Hanya disuruh ke sana, nanti ketemu dengan Kombes Susanto. Ya. Untuk Jadi berkoordinasi. saudara diperintahkan oleh Agus Nurpatria selaku Kaden A Biro Praminal ya untuk mengamankan. Siap. Itu memang kaitan tugas dari Detasemen B Siap. Paminal. Siap, termasuk yang mulia. Termasuk ya. Termasuk. Makanya saudara ditelepon oleh Kombes Agus Nurpatria, Siap. KBP Agus Nurpatria. Kenapa saudara tidak ditelepon oleh Kaden B Biro Praminal? Siap. Kebetulan di biro waktu itu yang sisa Wakaden hanya saya sendiri ya mulia. Kemana yang lainnya? Pengamanan penerimaan akpol di Semarang ya. Di Semarang. Siap. Ya. Karena tadi sudah menyebutkan ya Detasemen B itu, Den B itu siap. terkait dengan rekrutmen, siap.
Polri ya, baik Siap. bintara maupun perwira. Sehingga Waden cuman saudara saja tinggal. Siap. Wakaden A, kalau saya tidak salah ingat sedang ada dinas, Wakaden C-nya di Semarang yang mulia. Semarang. Siap. Ya, sehingga saudara diperintah karena masih paminal ya. Siap. Untuk kan apa namanya untuk kelancaran tugas di Propaminal ya. Siap. Terus kemudian sampai jam berapa saudara ada di Kramat Jati itu? Kurang lebih jam Pol Kramat 11-an. Jati itu? Kurang lebih jam 11-an yang mulia. 11 malam. 11 malam yang mulia. Di jam 23 WIB malam Siap. lebih kurang. Saudara bertemu siapa saja di sana? Ada bertemu Kombes Susanto? Bertemu dengan Kombes Susanto yang mulia. Kombes Susanto. Siap. Ada cerita apa saudara dengan Kombes Susanto hubungan dengan adanya jenazah yang mau diotopsi? Kombes Susanto hanya menyampaikan kita lakukan pengamanan. Kebetulan sebentar lagi akan Saudara tidak bawa anggota juga dari DNB? Tidak bawa yang mulia. Tidak, saudara sendiri saja? Siap. Dan di situ sudah ada Kombes Susanto Siap. yang membawa jenazah tersebut. Siap, dengan anggota Propos kalau nggak salah. Dengan anggota Propos, Siap. saudara bisa sebutkan siapa nama anggota Propos yang antar jenazah ke kurang rumah ingat sakit pada waktu nama-namanya itu? yang mulia. Ya? Nama-namanya kami kurang ingat. Tidak tahu, ada sekitar berapa orang? Lebih dari 2 yang mulia. Lebih dari 2 orang. Siap. Terus jenazah yang mau ditotopsi itu saudara tidak tahu? Waktu kami nyampe belum tahu yang mulia. Hanya saya masuk itu habis dikasih tahu Kombes Santo di depan ruang otopsi, kita akan melakukan pengamanan, tolong ikuti, pastikan semuanya sesuai dengan prosedur. Kemudian akhirnya memang saudara tahu bahwa yang diotopsi itu siapa? Pada saat kami mau masuk itu baru saya tanya. Saya Iya, bilang, "Mohon izin." akhirnya kan di rumah sakit itu sendiri saya Siap. sudah tahu. Siap. Oh, siapa yang diotopsi itu? Almarhum Joshua. Almarhum Joshua. Saudara tahu kan otopsi itu kan pemeriksaan terhadap jenazah. Siap, yang mulia. Saudara tahu penyebab kematiannya. Dalam peristiwa apa dan di mana terjadinya peristiwa tersebut? Waktu itu belum tahu yang mulia. Nanti Belum tahu. pukul 2 ketika Kombes Susanto mau meninggalkan lokasi, baru saya tanya, izin mau pergi kemana bang? Saya mau ngambil baju di asrama polisi Duren 3. Baju apa bang? Ini baju PD. Kenapa ngambil di asrama bang? Iya ini kan ajudannya Kadif. Oh, Ajudannya di Propam ya. Siap. Siapa yang bilang itu? Kombes Santo yang mulia. Apa tadi katanya mengambil baju? Ngambil baju PDU. Karena almarhum kan setelah selesai itu dipakaikan baju PDU yang mulia. Oh, untuk dimasukkan ke apa itu? Peti jenazah. Siap, benar. Pada saat melakukan pengamanan itu, ya, saudara melihat proses otopsinya. Kami hanya di dokter memperkenalkan saya dokter forensik yang akan melaksanakan otopsi. Berarti saudara hadir di meja otopsi itu, di ruang otopsi itu. Hadir yang mulia. Hadir. Bersama penyidik juga waktu itu. Bersama 2 penyidik Siap. dan tim dokter forensik. Siap. Otopsi. Siap. Ada berapa tim dokter? Seingat saya ada 2, kemudian Dokternya ada berapa? dokternya ada 2 yang mulia. Dokternya ada Terus 2. Ada 5, saya lihat kayak dokter magang apa dokter baru gitu ya. Ya. Jelas ada dokter forensiknya. Ada. Yang Dari kedokteran kehakiman atau dokter forensik. Siap. Ya. Terus ya timnya lah ya. Siap. Timnya anggota tim dokter forensik. Ya, ada berapa orang semua dengan dokternya? Kurang lebih dokter 7. forensiknya. Hah? Kurang lebih 7 orang. 7 orang. Siap. Saudara sendiri selaku apa namanya tim yang diturunkan dari DNB Paminal. Siap. Susanto juga ada di situ. Ada yang mulia. Selain dari itu siapa lagi? Ada penyidik yang mulia. Penyidik dari Polres Jakarta atau Selatan. Bareskrim Penyidik Jakarta Selatan yang mulia. Jakarta Selatan. Saudara kenal atau bisa menyebutkan namanya siapa orang yang ada di situ?
Ibda Arsad kalau nggak salah. Yang mulia. Maksud saudara Arsad Daifa. Siap, betul yang mulia. Daifa. Siapa lagi? Satu lagi? Yang satu saya kurang tahu namanya yang mulia. Kira-kira perwira tingkat pertama atau menengah? Penyidik pembantu kayaknya. Yang mulia. Penyidik pembantu, berarti Siap. Bintara. Siap, betul yang mulia. Itu ketika saudara hadir di situ, apakah otopsi itu sudah berlangsung atau sudah dimulai? Pas saya masuk yang mulia, jenazah sudah tidak menggunakan baju, sudah bersih, tidak ada darah di badan. Tidak ada darah. Siap. Lalu dokter menyampaikan kita akan memulai otopsi. Kemudian dokter memperlihatkan luka-luka yang terlihat di depan sebelum melakukan otopsi. Ya, saya tidak akan menanyakan detail proses Siap. otopsinya ya. Siap. Saya tanyakan tentu terkait anggota Propam, ajudan Kadipropam. Ya. Kadipropam FS. Siap. Ya. Betul. Bagaimana dia meninggal, karena apa saudara tidak tahu? Waktu itu hanya saya lihat ada bekas tembakan aja yang mulia. Saudara melihat memang ada bekas tembakan. Kata dokternya ini luka tembak masuk. Kata dokter luka Siap. tembak. Tembakan pada tubuh korban. Siap, luka masuk ya. 7 luka masuk. Siap. Tubuh itu apakah badan, kepala atau apa? Anggota gerak atau apa? Semuanya yang mulia. Dari kepala sampai sini kalau saya nggak salah. Badan terus jari itu semua dihitungnya ada 7 luka. Ada 7 luka tembakan pada Luka masuk istilahnya dokter kalau saya nggak salah. masuk ya. Siap. Saya tidak mengupas lebih jauh tentang itu. Nah, kemudian itu pada hari Jumat tanggal 8 itu ya. Tapi udah jam Sudah Sabtu masuk. ya, itu berlangsung berapa lama otopsinya? Kurang lebih Kira jam 11 saudara tadi katakan, kira-kira Siap. pukul berapa selesai? Jam 2 jam 3 lah Jam yang 2 mulia. jam 3. Ya. Selanjutnya bagaimana? Saya melapor. Kan ketika sudah selesai otopsi, tindakan apa lagi yang dilakukan? Kemudian saya melaporkan kepada Kombes Agus yang mulia. Tentang pelaksanaan otopsi sudah selesai dan saya sempat mengirimkan laporan sementara. Saudara ada videokan itu proses otopsinya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, cuma saudara ada fotokan. Hanya foto 1 lembar itu saja yang mulia. Ya. Terus kemudian apa lagi? Kemudian Kombes Agus menyuruh saya untuk menyarikan peti mati yang mulia. Pada malam itu juga atau Pada besoknya? dini hari yang mulia. Pada dini hari itu juga, Iya. malam itu juga berarti. Dini hari itu juga yang mulia. Ya. Jadi selesai otopsi itu tanggal berapa tuh? Tanggal 9 yang mulia. 9. Siap. Nah, terus kemudian dicarikan petinya, ya. Kebetulan di Rumah Sakit Kramat Jati ada peti yang sudah siap. Sudah siap. Saya fotokan. Atau memang sudah disiapkan petinya di situ untuk Di rumah sakit jenazah ada tersebut? ada standby peti mati. Ada peti mati. Siap. Kalau Ada peti beberapa. mati untuk jenazah Joshua tersebut, apakah peti mati yang ada di rumah sakit atau dicari di luar? Di rumah sakit yang mulia. Ya. Ada beberapa pilihan saya kirim foto menyampaikan cari yang terbaik karena ini untuk anggota kita. Akhirnya dicarikanlah yang paling baik yang tersedia dini hari itu, kemudian disiapkan yang mulia. Terus kemudian setelah itu, selanjutnya itu tanggal 9. Siap. Tanggal 9 apa tanggal 8? 9 yang mulia, dini hari. Itu tanggal 8 ya, ya sudah tanggal 9. Betul. Jam 2 ya. Apa saja yang saudara bisa jelaskan lagi dari peristiwa tersebut? Selesai pesan peti kemudian disiapkan karena tidak. Intinya kemudian jenazah diantarkan ke Jambi. Siap. Saya hanya mengantar sampai di bandara saja yang mulia karena Saudara perintahnya juga di sempat situ. ngantar ke bandara. Siap. Yang berangkat di sana Aka, siapa lagi? Agus,
Kalau untuk kejadiannya Faisal saya Sumual. kurang tahu yang mulia. Oh, saudara tidak Kami tahu hanya sampai di kargo itu hari Sabtu dini hari yang mulia. Jam 6 di kargo. Kargo pesawat apa? Di terminalnya terminal kargo yang mulia. Terminal kargo. Siap. Baik. Kemudian itu tanggal 9. Apalagi kegiatan saudara setelah itu? Siang kami ke kantor yang mulia, kurang lebih jam 11 atau jam 12 siang kami. Tanggal 9 itu? Siap, 9 itu terus yang kemudian? Kemudian menghadap Pak Agus. Tanggal pukul 11? Siap. Saudara menghadap Agus? Siap. Berpatria di lantai 7? Siap, betul yang mulia. Gedung Kemudian TCC? siap. Kemudian Untuk juga apa saudara datang di situ? Karena diminta untuk datang. siap, karena belum laporan juga yang mulia. Laporan tentang perintah Kegiatan yang pengamanan, saudara siap. ditugaskan kepada saudara itu. Siap. Terus apa lagi? Kemudian jam 1 saya diminta mendampingi Kombes Agus ke TKP yang mulia. Maksudnya TKP Duren 346. Siap, betul yang mulia. Untuk melakukan apa di situ? Kalau untuk melakukannya saya tidak tahu yang mulia, tapi begitu sudah nyampe di sana, kemudian Jam 1. Jam 1 tanggal 9 itu ya? Siap. Pukul 1, saudara Kemudian- bersama Agus Siap. ke TKP 46. Siap. Ya. Dari Paminal atau dari Propam siapa saja selain dari saudara dengan Agus? Kalau yang barengan sama saya hanya Kombes Agus, kemudian tidak lama saya nyampe ketika saya nyampe sudah ada Pak Hendra dengan Pak Ferdi Sambo di TKP yang mulia. Di sana sudah ada Hendra dan Ferdi Sambo. Siap. Ya. Ada Apa juga- yang dilakukan di sana? Waktu saya nyampe, kemudian tidak lama datang rombongan penyidik dari Jakarta Selatan dengan saudara Kuat, saudara Riki, dengan saudara Eliezer. Untuk apa? Mereka sepertinya mau persiapan untuk prarekon penyidik. Prarekonstruksi. Siap. Karena begitu mau mulai Pak, prarekonstruksi kejadian pembunuhan Joshua atau apa namanya penembakan Joshua. waktu itu masih tembak-menembak kalau nggak salah. Tembak ya. menembak. Siap. Ya. Terus berlangsung. Pada saat Prarekonstruksi itu berlangsung. mau mulai kami diminta keluar oleh Pak Ferdi Sambo yang mulia. Yang keluar siapa aja, saudara? Siap, saya keluar, seingat saya, Pak Hendra, Pak Ferdi, kemudian ada Pak Beni Ali dari Propos. Di luar. Di luar di karpot yang mulia. Di carport. Siap. Yang ada di dalam siapa aja? Penyidik, Kasat Reskrim kalau saya nggak salah, sama Reskrim, timnya. Ridwan Splanit, Siap, Kanit Reskrim siap, Rifai Faisal. Samuel. Ada siapa lagi? 3 orang tadi itu saksi yang Kompol Saudara. Cuk Putranto ada di situ? siapa yang? Kompol Cuk Putranto, Cuk ada ndak? Cuk ada yang mulia. Baikuni ada ndak? Baikuni nggak ada yang mulia. Irfan ada ndak? Saya nggak lihat yang mulia. Saudara tidak lihat. Di situ juga ada Putri Chandrawati Tidak ada yang mulia. pada waktu peristiwa rekonstruksi itu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Terus kemudian apa lagi yang sudah ketahui? Kemudian tidak lama ada perbincangan, saya hanya berdiri di dekat garasi. Kemudian saudara FS menanyakan ke saya, kamu ngapain lihat-lihat kamera CCTV? Saya bilang, ini bagus Dan kalau ada rekamannya, itu sudah rusak. Maksudnya kamera CCTV mana yang saudara lihat? Ada kamera yang mulia, di atas karpot tuh ada kamera CCTV mengarah ke jalan yang mulia. Ah, terus? Lalu saya sampaikan kan saya ditanya, ngapain kamu lihat-lihat itu? Itu sudah rusak. Itu sudah rusak kata FS. Ah, terus? Saya bilang, wah kalau masih ada, bagus ini komandan. Ya kalau sudah rusak gimana? Kenapa saudara katakan itu bagus? Karena bisa terlihat peristiwa siapa yang masuk begitu yang mulia. Saudara dengar waktu itu narasinya adalah tembak-menembak. Sekilas waktu itu belum full ceritanya yang mulia, tembak-menembak.
Kan itu sudah rame di media. Belum waktu itu yang mulia. Belum. Tanggal 9 belum. Ramenya itu hari Senin yang mulia. Kalau Hari saya. Senin. Siap. Hari Senin. Waktu itu belum rame. Belum yang mulia, hari Sabtu. Kan Belum kejadiannya baru kemarin. Itu hari Sabtu itu ya. Siap, Belum yang ya. mulia. Terus kemudian apa lagi? Terus tidak beberapa lama saya diminta oleh Pak Ferdi Sambo untuk Itu tadi olah TKP itu dihandle oleh penyidik Polres Jakarta Selatan atau Paminal? Sepertinya Jakarta Selatan yang mulia. Jakarta Selatan. Siap. Ya. Orang Paminal nggak ada di situ? Kalau saya ingat saya tidak ada yang mulia. Nggak ada. Nah, kemudian saya disuruh memanggil anggota Polwan dari Paminal untuk datang ke TKP yang mulia. Saya menghubungi anggota saya untuk hadir karena perintahnya Pak FS sama Pak Hendra ini untuk interogasi Ibu Putri. Terus? Saya telepon anggota proses perjalanan, kemudian 10 menit kemudian ditanya sudah sampai di mana. Kemudian saya telepon lagi anggotanya ternyata masih di jalan, terus beliau bilang, wah ini terlalu lama. Ya. Sudah kamu saja yang interogasi ibu di Saguling. Kamu. Nah. Siap. Terus saya kamu, maksudnya. kamu interogasi, apa Kemudian- kamu berhasil menginterogasi? Saya waktu itu interogasi lebih banyak dengar omongannya Pak FS daripada ibu karena ibu lebih banyak menangis yang mulia. Oh, menangis. Siap. Jadi ketika interogasi, FS juga ada mendampingi? Mendampingi yang mulia. Mendampingi. Interogasi terkait hal apa? Tidak bisa interogasi jadi yang mulia, hanya mendengarkan aja karena ibu Ya, itu kamu tuh menginterogasinya itu untuk menanyakan tentang hal apa? Tentu ada topik interogasinya. siap disampaikan oleh waktu itu hanya disampaikan kamu interogasi ini ada pelecehan terhadap ibu. Oh, ada pelecehan. Karena peristiwa itu ya saat kamu dengarlah ini. Siap yang mulia. Peristiwa penembakan itu karena ada pelecehan, begitu? Waktu itu ceritanya begitu yang mulia. Ya, dari siapa saudara dengar cerita itu? Dari Pak Ferdi Sambo. Nah, ada pelecehan korban Joshua terhadap Putri Candrawati, istrinya Siap. Ferdi Sambo. Siap. Pelecehannya di mana katanya? Di rumah itu yang mulia. Di rumah itu, di tempat kejadian. Siap. Sehingga terjadilah peristiwa terjadilah tembak menembak. Betul yang mulia. Begitu. Terus kemudian tanggal 11 benar saudara ke Semarang. Benar yang mulia. Terus kemudian pada tanggal 12 ada di mana saudara? 12 sudah kembali ke Jakarta yang mulia. Karena Sudah, perjalanan kembali ke Jakarta. Siap. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli. Siap yang mulia. Saudara ada di mana? Di mana saja pada hari Rabu itu saudara? 12 malam kami diperintahkan, maksudnya malam tanggal 13 itu yang mulia kami diperintahkan Sekitar ke... pukul 2. Oh siap, langsung berarti jam 2 dini hari tanggal... 19 saudara sempat melaksanakan sholat Isya di masjid depan Komplek Polri Duren 3. Siap. Siapa yang menyuruh saudara ke situ? Pak Beni dengan Pak Deni, sestro kami, wakilnya Pak Hendra yang mulia. Disuruh oleh siapa? Deni Nasution. Deni Nasution. Siap. Nah, dan Pak Beni Ali. Beni Ali, Karo Propos. Siap, betul yang mulia. Terus kemudian itu jam berapa saudara disuruh ke TKP itu? Berbarengan kami yang mulia, satu mobil. Untuk apa saudara ke situ? Kata Pak Deni karena kita bagian dari tim sus, Oh, saudara bagian dari tim sus. karena Paminal dengan Propos yang mulia, jadi bagian dari tim sus. Ini Ya. jadi disuruh ikut Hadir di TKP. Di TKP karena ada olah TKP dari tim sus. Itu ke TKP-nya jam berapa? Nyampe ya, sholat Isya itu udah nyampe di TKP. Berarti sore ke TKP itu? Enggak yang mulia, berangkatnya kurang lebih jam 18 yang mulia. Sore, ya. Udah hampir malam ya. Siap yang mulia. Terus nyampe di TKP, saudara bersama siapa waktu itu? Sendiri sajakah? Terus dengan siapa? Bareng dengan Pak Deni sama Pak Beni yang mulia.
Yang Satu melakukan mobil. olah TKP siapa aja waktu itu? Dari Polres Reskrim Pus- Jakarta Selatan. Selatan ada yang mulia, dari Puslapor ada, Inafis ada, Hah? dari Bareskrim juga ada yang ikut yang mulia. Ya, dari kabar Reskrim juga, Hadir. Karopropos, Sesro Paminal, itu Hadir. Denny itu ya? Siap, betul yang mulia. Titipidum. Nah, itu mulai ya dimulai pukul 20.08, berakhir pukul berapa? Kurang lebih jam 1-an yang mulia. Apa saja dilakukan di situ? Olah TKP seperti apa yang dilakukan di situ? Kami tidak Pengumpulan barang mengikuti- bukti kah? Kejadian kan tanggal Siap. 8. Ya, itu masih polis lainnya masih terpasang di situ. Di bagian dalam yang mulia. Ya, masih terpasang di bagian dalam Masih rumah terpasang. itu. Terus apa aja yang dilakukan situ? Apakah rekonstruksi atau apa? Olah TKP-nya waktu itu yang saya lihat memasang benang itu yang mulia. Masang benang apa? Benang yang arah tembakan itu. Oh, pengukuran. Pengukuran, Karena ini siap. ada juga puslapor, Hafiz ya. Siap. Untuk anu balistik segala macam. Siap, betul yang mulia. Posisi jenazah. Siap. Ya. Nah, gitu ya. Siap. Di situ apakah sudah ada melihat Ridwan Suplanit? Ada. Ada yang mulia. Ada. Cuk Putranto? Cuk Putranto ada yang mulia. Nah, siapa lagi? Boy Kuni Wibowo ada? Baikuni malam dini harinya yang mulia, sekitar jam 1 jam 2 baru Baikuni saya lihat ada. Kalau Cuk dari awal sudah ada di situ. Sejak kamu datang di situ, saudara datang itu sudah ada Cuk. Iya, kira-kira jam 8 lah kalau saya nggak salah ingat yang mulia. Jam 8 malam dia sudah ada di lokasi. Berarti duluan saudara di lokasi. Siap, Duluan. Dia datang bersama siapa? sendiri kalau nggak salah yang mulia. Terus kemudian ya, apakah kan Cuk tadi udah datang, ya Baikuni sekitar jam berapa? Jam 1 jam 2 lah yang mulia. Adakah saudara diajak Cuk untuk melihat rekaman CCTV hasil kopian Siap. Tuhan? Hanya menyampaikan, Bang, ada perintah dari Kadif untuk nonton. Ada perintah dari Kadif Untuk untuk nonton. nonton, maksudnya FS. Siap. Nonton apa? Waktu itu belum Rekaman CCTV itu. waktu itu saya belum tahu apa yang mulia. Belum saya tanggapi juga karena sudah hampir jam 1 apa jam 2-an. Perintah dari Kadif ya untuk melihat. Siap. Terus Akhirnya saya lihat di situ rumah yang masih buka, rumahnya Ridwan, kebetulan di sebelah TKP, dan di mejanya saya lihat pas pintu terbuka itu ada minum makanan, jadi saya ajak ke situ tadinya yang mulia. Niatnya mau makan, mau minum dulu. Terus lagi duduk-duduk ngobrol, saya teringat lagi Cuk nyampaikan ada perintah untuk lihat atau lihat rekaman itu yang mulia. Terus saya yang bilang, melihat mana? rekaman itu siapa? Saudara. Siap. Cuk, siapa lagi? Baikuni yang mulia. Itu sekitar pukul berapa? Pukul 2 kah? Pukul berapa? Siap, kurang lebih jam 2 yang mulia. Malam, dini hari. Dini hari yang mulia. Di situ ada juga Ridwan. Kalau Ridwan ada yang mulia. Terus juga ada anggotanya tapi saya tidak kenal. Di luar di luar pagar. Ridwan juga melihat juga. Kalau lihatnya saya tidak perhatikan yang mulia. Ada di situ ada. Siap, ada. Tapi yang jelas melihat saudara Baikuni dengan Cu. Baikuni dengan Cuk. Apa yang saudara lihat dari rekaman kamera CCTV itu? Yang Itu rekam CCTV yang berada di Gapura itu kah? Di pertigaan nomor rumah 46 yang mengarah ke siap, yang mengarah halaman ke atau jalan di depan rumah nomor 46? Siap, betul yang mulia. Tahu saudara itu? Tahu ya anunya? Itu CCTV yang dilihat itu? Rekaman CCTV dilihat itu? Kalau posisinya kemungkinannya dari yang di atas Gapura itu yang mulia. Karena kan posisinya kelihatan jalan di situ yang mulia. Tahukah saudara ya hasil kopian itu siapa yang mengambilnya dari pos itu? Kalau peristiwa awal mengambilnya kami tidak tahu yang mulia. Saya tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Sehingga sampai ke tangan Cuk ya ada di flash disk atau
laptopnya Baikuni, saudara tidak tahu dari mana, siapa yang mengambil? Tidak tahu yang mulia. Atas perintah siapa, saudara tidak tahu Tidak yang mengambilnya? tahu. Untuk proses pengambilan kami tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Terus kemudian apa yang saudara lihat di situ? Di dalam gambar tersebut yang paling krusialnya Joshua masih hidup. Sebelumnya saya tanya. Oh, siap. Terhadap peristiwa penembakan itu, ya, atau tembak menembak itu, katakan, ikutilah apanya, diksinya itu, ya, tembak menembak, ya, memang saya baca juga di dalam berita online, ya, tembak menembak polisi, tembak polisi. Siap. Ya. Ya. Itu, ya, adakah keterangan yang menyebutkan pada waktu peristiwa tembak menembak itu FS ada di mana? Siap. Kalau dari yang saya tahu dan termasuk dari rilis resmi Kapolres, Pak FS tiba ketika tembak menembak sudah selesai. Jadi dari keterangan Kapolres Jatah Selatan Heru siapa tadi? Siapa? Heru Budi, Kombes Budi. Ya. Itu disebutkan atau press release ke media, ke masyarakat, itu tembak menembak, ya. Siap. Dari keterangannya itu FS tidak tahu menahu dengan peristiwa itu. Siap. Dan baru datang di tempat kejadian. Siap. Ya. Itu saudara tahu itu, ya. Siap, tahu yang mulia. Sebelum saudara melihat rekaman itu. Siap. Itu saudara tahu. Tahu yang mulia. Itu yang sudah terbangun dalam pikiran saudara, ya. Siap. Nah, ketika saudara melihat rekaman itu, apa yang saudara lihat di rekaman melalui flash disk itu? Itu di flash disk ada laptop. Ada laptop. Diputar melalui laptop. Siap. Ya, milik Baikuni. Betul yang mulia. Apa saudara lihat di situ? Yang bukakannya, menghidupkannya siapa? Saudara yang mengoperasikannya siapa? Saudara Baikuni yang mulia. Baikuni. Yang ngajak nonton tadi Cuk. Siap. Cuk itu yang pegang flash disknya atau siapa? Itu pasti milik siapa? Kalau yang saya lihat malam itu hanya laptop sudah tertempel ada flash disk. Sudah tertempel. Siap. Tidak diambil dari apa namanya, dari seseorang ke yang lain, misalnya dari Cuk ke Baikuni. Tidak yang mulia. Sudah tertancap di situ. Sudah yang mulia. Terus kemudian diputar oleh Baikuni. Siap. Apa yang saudara lihat? Dan apa kata Cuk kepada saudara? Siap. Awal mulanya yang saya lihat sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh di berita dan dengan apa yang saya dapat pada saat saya disampaikan oleh Pak FS dengan Ibu Putri. Saya pikir udah sesuai, makanya saya bilang sama Cuk, wah ini sudah bagus ini video. Terus Video apa? Video rekaman itu yang mulia. Bagusnya di mana? Sesuai dengan apa yang disampaikan yang mulia. Disampaikan oleh siapa? Oleh Kapolres maupun Bu PC dengan Pak FS. Bahwa dia datang, Ibu PC datang dengan rombongan, kemudian masuk. Selang beberapa menit datang Pak FS masuk ke dalam. Itu kan setelah perbaikan. Yang saya lihat pertama itu. Saudara lihat pertama, ya. Terus Cuk nyampaikan loh, ini nggak sesuai bang. Apanya nggak sesuai? Ini Joshua masih hidup loh. Yang mana Joshua? Saudara tidak pernah ketemu sama Joshua? Tidak pernah kenal? Tidak kenal yang mulia. Ya. Karena yang saya lihat waktu otopsi itu di meja seberang meja otopsi itu kaosnya warna merah yang mulia. Merah karena udah berlumuran darah kah? Nah saya nggak tahu, tadinya saya pikir bajunya kaos warna merah yang mulia. Makanya saya bilang sama Cuk loh, kaosnya Joshua warna merah. Enggak bang, kaosnya warna putih. Oh bener, warna putih, bener bang, warna putih. Yang warna merah itu warna merah, memang warna merah atau Ternyata warna bersimbah darah? Darah. Hah? Darah. Darah. Siap. Terus saudara tahunya itu karena disebutkan oleh Cuk. Siap. Nah,
Ini Joshua masih hidup. Siap. Terus kemudian bagaimana respon saudara? Saya kaget waktu itu yang mulia. Kenapa saudara kaget? Kaget karena kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Tidak sesuai dengan apa disampaikan oleh siapa? Oleh FS dan PC, kemudian dari rilis. Tidak Kapolres. sesuainya apa yang disampaikan oleh FS dan PC itu? Karena Joshua masih hidup ketika FS tiba yang mulia. Sebelum itu apa yang disampaikannya? Yang beredar itu atau yang dipahami orang pada waktu itu apa? Ketika Pak FS sampai, sudah terjadi tembak menembak. Sudah terjadi tembak menembak. Siap. Nah, kan itu. Siap. Sehingga menurut saudara kok berbeda. Siap. Berbeda. Saudara terkejut, ya. Ini orang mati loh ini. Siap. Terus kemudian setelah itu Saya keluar menghubungi Pak Hendra. saudara beritahu keluar, menelpon, menghubungi atau gimana nih? Menelpon Pak Hendra. Nelpon. Siap. Kan Hendra juga ada di situ. Tidak ada yang mulia. Enggak ada di situ. Tidak ada yang mulia. Terus apa saudara katakan kepada Hendra melalui telepon itu? Saya laporkan tentang apa yang barusan saya tonton yang mulia. Terus? Apa yang saudara katakan? Bahwa Joshua masih hidup. Siap. Ya, berbeda dengan keterangan cerita sebelumnya. Siap, betul Ya. yang mulia. Terjadi tembak menembak, FS datang ke itu setelah terjadinya tembak menembak, ya, dan tidak tahu menahu tentang tembak menembak, kan begitu. Siap. Nah, setelah saudara memberitahu itu kepada apa namanya HK, Siap. Hendra Kurniawan, Sempat menanyakan, kamu yakin? Yakin dan karena yang memberitahu Joshua masih hidup ini Kompol Cu memastikan. Terus apa kata Hendra kepada saudara? Siap. Kesempatan pertama kita menghadap, saya sekarang masih di Jambi. Oh, dia waktu itu masih di Jambi. Siap, betul yang mulia. Ya, itu tanggal berapa? Tanggal 13 ya? 13 dini hari. Yang Masih mulia. di Jambi. Masih di Jambi yang mulia. Dia datang sampai di sini hari apa? Tanggal berapa? 13 paginya yang mulia. Paginya. Siap. Bukan dini harinya. Tidak yang mulia. Terus? Kemudian malamnya saya dihubungi untuk menghadap Pak FS di ruang kerja. Malamnya Siap. masih tanggal 13. Tanggal 13 yang mulia. Saudara disuruh Oleh Pak HK. Hendra ketemuan, siap. Oleh Pak HK ketemuan di ruang Kadif. berarti termasuk dengan HK juga. Siap. Tanggal 13. Tanggal 13 yang mulia. Pukul berapa? Kurang lebih jam 19 jam 20 yang mulia, habis sholat isya itu. Jam 7 atau jam 8 malam. Siap. Saudara janjian dengan HK untuk ketemu Kadif. Siap. Untuk apa waktu itu? Untuk memberitahukan apa? Untuk apa? Untuk melaporkan Melaporkan apa? apa yang saya tonton itu yang mulia. Ya, Apa yang saya melalui lihat. flash di situ. Siap, betul yang mulia. Ya, rekaman dari CCTV itu. Terus saudara masuk. Siap, kami masuk bersama Berapa Pak orang HK. saudara? Hanya berdua aja. yang Berdua mulia. saja. Siap. Terus apa yang saudara sampaikan? Pada saat itu Pak Hendra yang laporan pertama. Terus Pak FS tidak ada respon, lalu 2 kali dijelasin sama Pak Hendra, Pak FS hanya diam saja yang mulia. Hanya diam. Hendra terus diam saja. FS-nya hanya diam saja yang mulia. Terus Pak Hendra akhirnya bilang, mungkin biar Arif langsung yang cerita. Awalnya HK yang Siap. menyampaikan. 2 kali cerita. Apa kata HK? Izin bang, kemarin Arif lihat rekaman CCTV. Dari rekaman itu terlihat Joshua masih hidup di taman bagian dalam rumah. Iya. Nah. Siap. Ya masih hidup. Siap. Yang apa kaitannya dengan FS? Ketika FS datang. Ya. Apa rupanya yang di dalam pemahaman Hendra Kurniawan pada waktu itu sebelum melihat atau diberitahu tentang hasil rekaman CCTV? Kalau mungkin sama pendapatnya dengan saya yang mulia. Sama ada pemahamannya dengan saudara. Siap. Ya, bahwa peristiwa tembak menembak itu terjadi setelah sedatang Siap.
ke tempat tersebut. Siap, betul yang mulia. Nah, kemudian disampaikan itu, FS diam saja. Siap, betul yang mulia. Kemudian saya yang saudara disuruh oleh HK untuk langsung menceritakan. Siap. Apa cerita saudara? Saya sampaikan yang mulia bahwasannya posisi Joshua pada saat komandan datang, Joshua terlihat dalam rekaman. Ini pada saat komandan datang, Siap. Joshua terlihat di CCTV ya? Di CCTV berada di taman ya? Di taman depan. Samping. Berarti sebelumnya ya bahwa dari tembak nembak itu terjadi sebelum datangnya Ferdi Sambo kan? Kan begitu yang kalian pahami. Siap. Nah, terus apa kata Ferdi Sambo mendengar hal itu? Ceritamu itu? Siap. FS nanya siapa saja yang nonton. Saya sampaikan yang melihat ada saya, Cu, Baikuni, ada Ridwan saat itu. Terus ditanya disimpan di mana? Saya bilang yang saya lihat waktu itu adalah laptop dengan flash disk. Yang melihat waktu itu ya tadi ya, yang tiga tadi ya. Siap. Terus beliau bilang kamu musnahkan itu. Ada berapa orang yang lihat? Saudara, Cuk, Baikuni, Ridwan, 4 ya? Siap. Terus beliau bilang kalau sampai bocor ya berarti siapa yang melihat itu? Kan ada pertanyaan begitu kan? Siap. Ada pertanyaan begitu. Sudah bilang tuh tadi. Terus Siap. apa lagi katanya? Kemudian Pak FS nyampaikan kamu simpan di mana? Kamu simpan di mana? Kalau sampai bocor berarti kamu yang bocorin. Terus? Gitu katanya, kalian berempat lah itu yang gitu. Siap. Terus kemudian? Terus diperintahkan untuk dimusnahkan yang mulia. Siapa yang diperintahkan untuk dimusnahkan itu? Saya yang mulia. Terus, apalagi yang saudara lakukan? Itu kan tanggal 13 sekitar pukul berapa tadi? 8 malam. Siap. Terus apa lagi yang saudara lakukan? Saya keluar dari ruangan. Keluar berdua dengan HK keluar. Siap. Dari ruang tersebut. Siap. Terus ada dia mengatakan, apakah saudara kalian tidak percaya dengan saya? Itu Pak Ferdi yang nyampaikan. Iya, ada dia berkata begitu. Betul, ada yang. Terus adakah AK mengatakan, kamu sepertinya takut, dia minta supaya natap matamu? Siap. Karena waktu duduk itu biasanya kan kita ngomong begini yang mulia, tatap-tatapan. Tapi waktu itu karena posisi dia itu kayak sudah marah gitu. Dan saya juga sudah mulai takut ada perintah musnahkan, saya nggak berani lagi lihat. Dia ngomong, FS ngomong, saya sudah nggak berani lihat. Makanya dia langsung ngomong, loh kenapa kamu nggak berani lihat mata saya? Kamu takut. Terus ada kata dari HK mengatakan, sudahlah Rip, kamu percaya saja. Siap. Siap. Tapi kata HK, dia sendiri-sendiri saja. Siap. Waktu menghadap itu, tidak bersama kamu ketika menghadap itu, menyampaikan itu. Siap yang mulia. Seingat saya berdua yang mulia. Berdua? Siap. Malah dia yang ngajak. Siap. Ya, HK yang ngajak, itu. Siap. Apakah kamu berani datang sendiri untuk menyampaikan hal itu kepada Ferdi Sambo? Ketika kamu tahu itu, saya katakanlah tentang rekaman itu. Enggak berani yang mulia. Nggak berani kan? Siap. Tuh ya. Terus kamu benar mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk memusnahkan. Siap, benar. Memusnahkan flash dan laptop tersebut. Nah, terus apa lagi yang kamu lakukan? Itu jam 8 malam. Terus kemudian saya keluar. Pada jam-jam berikutnya apa kamu lakukan? Saya keluar yang mulia. Keluar. Siap. Keluar tentunya dari, bersama Hendra. Siap. Terus kemudian Pak Hendra langsung pulang. Ada kalian bercakap, saudara bercakap dengan Hendra Kurniawan? Tidak ada yang mulia. Terus? Saya ke tempatnya Cuk dengan Baikuni. Di mana rumahnya atau di mana tempatnya?
di sebelah ruangannya Kadif. Oh, ini masih di ruang kantor ya? Siap, Masih betul, di Yang kantor? Siap, siap. Biasa memang pulang-pulang jam segitu? Jam-jam segitu tuh masih ada Masih di ada. kantor tuh biasa? Biasa emang yang mulia. Biasa. Terus kemudian Saya lihat ada Baikuni sama Cuk. saudara ke tempat Cuk dan Baikuni. Cuk itu sebagai kospri, betul? Siap, betul yang mulia. Ya. Ada ruang khususnya di situ. Kospri Kadif Propam kan? Hanya kursi aja sama meja di depan ruangan persis itu. Tapi Saudara di belakangnya ada kayak pantry gitu, dapur kecil yang mulia. Lalu saya ke situ, ke belakang, ternyata ada Baikuni, saya sampaikan Di sama... situ ada siapa aja? Kamu ada situ Baikuni. Arianto, Nggak ada saya lihat. Yang mulia. PHL-nya di Propam, saudara tahu? Waktu itu tidak ada yang mulia. Tidak ada? Tidak ada. Terus saudara menemui Baikuni dan Cuk di situ. Siap. Ada Baikuni dan Cuk di situ. Siap. Terus apa yang saudara katakan? Saya sampaikan tentang perintah dari Kadif untuk musnahkan laptop dengan flash disk yang mulia. Jadi Baikuni dan Cuk belum memberitahukan itu kepada Kadif? Belum yang mulia. Belum? Belum yang mulia. Berarti saudara yang memberitahukannya kepada waktu itu? Siap. Kan itu kan yang dianukan oleh Cuk itu kan, Dama Baikuni. Mereka belum melaporkan itu kepada Kadif? Belum yang mulia, saya yang melaporkan. Terus kemudian apa yang saudara bincangkan di situ dengan Cuk dan Baikuni? Saya sampaikan perintah Kadif untuk menghapus. Baikuni sempat menanyakan, yakin bang? Yakin udah perintahnya begitu dari Kadif. Sampaikanlah bahwa file tersebut supaya dihapus. Siap. Ya. Terus Baikuni meminta izin yang mulia. Meminta izin kalau boleh di backup dulu semuanya. Termasuk film, termasuk file itu. Saya bilang Yang menanyakan yakin bang itu siapa? Baikuni atau Cuk? Baikuni yang mulia. Baikuni, karena itu kan flash disk milik Baikuni dan Betul. laptop merek Punya Surface ya. Surface. Surface ya. Iya. Ya. Milik Baikuni. Betul. Baikuni itu apa jabatannya di Propam itu? Kasubag Riksa kalau saya nggak salah. Kasubag Riksa. Siap. Berarti orang-orang Propam ya. Siap. Saudara juga orang Propam, Cuk Siap. juga orang Propam. Ya. Siap. Propam. Ya. Terus mendengar itu diminta untuk diperintahkan untuk dimusnahkan atau dihapus, ya. Siap. Si Anu bertanya, ini benar nih, yakin enggak bang gitu? Siap. Nah, itu Baikuni. Siap. Terus apa kata Baikuni lagi? Baikuni minta waktu untuk membackup. Apa tujuannya membackup? Kan mau dimusnahkan, kenapa di backup lagi? Siap. Sempat kami ada obrolan takut, khawatir, bang ini gimana? Saya bilang kalau Maksudnya ini nanti dimusnahkan tapi ada backupnya. siap. Kita khawatir waktu itu yang mulia. Khawatir gimana? Khawatir kan sudah ada hal yang berbeda ini. Berbeda gimana? Ini seperti ada kejanggalan-kejanggalan Siap. maksud saudara. Ada kejanggalan betul. Iya. Betul yang mulia. Satu sisi juga kita Dari takut. situ sudah ini meyakinkan perintah. saudara bahwa ada kejanggalan. Siap, Sementara ini juga ada perintah lagi untuk dimusnahkan. Siap, betul. Ya. Jadi Baikuni mengatakan kalaupun dimusnahkan ada backupnya juga. Ada backupnya. Di backup. Di backup yang mulia. Bagaimana cara backupnya? Kalau caranya saya nggak tahu yang mulia. Hah? Cuman tadinya dia bilang mau disimpan di flash disk, saya bilang jangan. Kalau flash disk itu gampang hilang, gampang rusak. Terus Baikuni nyampaikan, saya punya eksternal hard disk bang. Oh ya sudah kalau di eksternal, tapi disimpan yang baik. Akhirnya minta waktu, besok katanya baru mau diserahkan laptop tersebut ke saya. Jadi yang kemudian minta waktu flash disk dan laptop itu diserahkan kepada saudara. Yang diserahkan besoknya hanya laptop aja yang mulia. Laptop saja. Siap. Flash disk? Tidak yang mulia. Itu pasti siapa yang musnahkan? Saya nggak tahu yang mulia. Yang Sudah diserahkan- tahu enggak bahwa itu sudah dimusnahkan oleh Baikuni?
Hanya disampaikan katanya sudah, laptop sudah diformat, sudah dihapus yang mulia. Ya, itu sudah diformat, Siap. sudah pasti habis datanya. Siap. Terus flash disk, Flash disk katanya sudah dimusnahkan kalau nggak salah. terus yang kemudian diserahkan laptop itu kepada saudara. Siap, diserahkan ke saya. Laptop itu sudah diformat sebelumnya, Sudah kosong katanya. sudah kosong. Sudah. Terus untuk apa saudara patahkan lagi itu flash disk? Laptop. Apa laptop itu? Siap, karena malam itu saya dihubungi lagi oleh Pak Ferdi Sambo. Jadi pada malam tanggal 13 malamnya itu saya masih ditelepon. Kira-kira pukul berapa itu? Tanggal 13 malam hampir jam 11 atau jam 12 malam. Apa teleponnya kepada saudara? Sudah kamu laksanakan belum perintah saya? sudah. Saya bilangnya sudah, padahal laptopnya masih dibawa Baikuni. Masih? Dibawa Baikuni waktu itu. Baikuni nyerahkan itu kepada saudara kapan? Besoknya yang mulia, Besoknya sekitar pukul berapa itu? Berarti tanggal 14. tanggal 14. Pukul berapa? Malam yang mulia. Malam. Siap, jam 8 atau jam 9. Jam 8 malam. Siap. Sebelum itu saudara enggak ada ketemu Baikuni, kan sama-sama detasemennya aja beda. Beda lantai yang mulia. Beda lantai. Siap. Terus jam 8 itu jam 8 ya? Siap. Diserahkanlah itu. Siap. Ada saudara foto Tidak yang mulia. patahannya itu, enggak? Tidak yang mulia. Enggak. Kami Terus tidak. saudara taruh di mana itu? Saya sempat taruh di mobil lama yang mulia. Taruh di mobil. Siap. Nah, itu kan patah ya, Siap. saudara patahkan. Tapi kata Baikuni itu sudah diformat. Siap, sudah dihapus. Sudah dihapus. Format. Yang flash disknya? Kalau flash disk katanya juga sudah dimusnahkan katanya. Siapa yang musnahkan? Baikuni mungkin yang mulia. Hah? Baikuni karena tidak diserahkan ke saya yang mulia. Tidak diserahkan, kan sudah diadanukan. Laporanmu kepada Ferdi Sambo bagaimana nanti? Siap. Apa bukti bahwa itu telah dimusnahkan? Ya, yang saya dapat tanggal 14 itu hanya laptop aja yang mulia. Ya. Siap. Terus kamu tak lapor lagi bahwa itu telah dimusnahkan? Dan ini bukti pemusnahannya? Siap, tidak yang mulia. Hanya ditanyakan pada tanggal 13 malam itu saja yang mulia. Itu. Terus memang benar flash disk itu kemudian di backup lagi di eksternal hard disknya Baikuni. Waktu itu saya tidak tahu yang mulia, tapi pada saat sudah diperiksa oleh siber dalam perkara ini, kemudian Baikuni menyerahkan eksternal hard disk dan di dalamnya ada backupan itu yang mulia. Baikuni menyerahkan eksternal hard disk dan itulah yang diputar. Siap, yang betul, menunjukkan bahwa fakta yang sebenarnya ya, yang berbeda dengan apa yang diceritakan oleh FS ya, bahwa kejadian tembak menembak itu ya antara anggota terhadap Joshua itu ya dengan Eliezer itu ternyata tidak seperti itu. Siap. Diserahkan oleh Baikuni. Siap. Kepada siapa? Penyidik siber. Penyidik siber. Pada tanggal kapan? Tanggalnya kami lupa, tapi kami sudah dipatsus kalau nggak salah itu. Sudah dipatsus. Siap. 14 itu bukan? Sudah dipatsus, sudah dipatsus tanggal berapa? Dipatsus tanggal 8 kalau nggak salah. Tanggal 8 sudah dipatsus saudara? Sudah ya mulia. Atas dasar apa dipatsus pada waktu itu? Hadir di otopsi, terus menyerahkan. Patsus itu masuk, tapi tanggal 13 sudah masih keluar kantor, ke apa, dipatsus bagaimana maksudnya itu? 8 Agustus yang mulia. Hah? 8 Agustus. 8 Agustus itu dipatsus. Siap. Diserahkannya itu tanggal setelah 14 dianukan Agustus. sidang kode etik. Belum yang mulia. Belum. Belum yang mulia. Terduga. Siap. Nah, terduga atau terlanggar ya. Siap. Terduga pelanggar. Siap. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu apalagi? Apa saudara kemudian dikodetikan? Atas dasar apa saudara dikodetikan? Salah satunya yang masalah otopsi itu yang mulia. Ya, adanya dokumentasi terhadap
Yang diotopsi pada waktu itu? Kalau kenapa peristiwa apa diotopsi kami sendiri tidak tahu yang mulia. Kalau kenapa dipersalahkan ketika kami ada di otopsi kami juga tidak tahu kenapa yang mulia. Itu saudara, masalah otopsi itu. Siap. Ya. Otopsi kan juga kan rame tuh, ya. Kan dilakukan itu otopsi pertama kan? Siap. Ya, otopsi keduanya kan juga dilakukan lagi di Jambi kan? Ya, itu urusan pasal 340 lah bersama. Tapi yang jelas kalau ada peristiwa tanggal 8 terkait pembunuhan tersebut ya atau tewasnya Joshua tersebut ya. Kaitan dengan pengambilan CCTV saudara tahu siapa yang mengambil? Tadi sudah ditanyakan saudara tidak tahu. Siap, betul. Saudara hanya sudah tahu ketika sudah dalam bentuk flash disk. Siap, betul. Ya. Itu perintah siapa saudara tahu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu yang mulia. Tanggal berapa saudara menyerahkan laptop itu ke penyidik Polres Jakarta Selatan? Laptop yang mulia. Iya. Laptop kami serahkan ke Waprof di penyidik Bareskrim yang mulia. Bukannya ke selatan ya, bukan ya? Bukan yang mulia. Bukan. Tapi kondisinya sudah patah itu ya? Serahkan. Sudah yang mulia. Sudah patah. Kenapa saudara serahkan? Saudara patahkan, kemudian Siap. saudara serahkan. Kenapa pertimbangannya? Yang pertama waktu itu saya tidak tahu kalau backupnya ternyata berhasil yang mulia. Saya pikir dimusnahkan juga tidak saya hilangkan, harapan saya masih bisa diambil datanya. Karena waktu itu sudah terbuka yang mulia. Jadi kalau misalnya bocor sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Jadi saya tidak bisa dipersalahkan oleh FS. Silakan. Saksi ya, langsung saja di saat saksi melihat video dengan Baikuni dengan Cuk ya, saksi terangkan bagaimana Baikuni menyetel, menonton video di laptop sehingga bisa tercopy di laptop itu. Kalau peristiwa sampai ke laptopnya saya nggak ingat Pak. Cuman begitu dibuka, dia pencet-pencet sudah hidup gitu Pak. Apakah ngopi dari harddisk, DVR, CCTV? Nggak ada. Jadi begitu nyampe di saya sudah laptop dengan nempel plastis begitu aja Pak. Tidak cerita tidak tanya ke Baikuni, dapat file ini dari mana? Nggak nanya waktu itu. Sumbernya dari mana? Nggak nanya Pak. Apa kewenangan atau kepentingan Baikuni sehingga mempunyai DVR, mempunyai file video itu? Anda tidak tanya? Waktu itu yang saya dengar perintahnya dari Kadif gitu aja. Perintah Kadif untuk menonton. Siap. Ya. Tapi sebelumnya kan saudara saksi ada di Jakarta Selatan tanggal 10 Juli. Siap. Malam itu waktu mereka Makanya pemikiran saya itu sudah diserahkan. Ya. Siap. Kok tanggal 13 tiba-tiba Baikuni mempunyai video tersebut. Siap. Nah itu saya tidak tahu prosesnya. Saya sempat dengar dari Cuk, ya Bang, kemarin FS nyuruh kita untuk copy dan tonton. Jadi DVR-nya kemana? Saya tidak tahu itu. Tidak ditanyakan ke Baikuni maupun ke Cuk? Enggak sempat nanya waktu itu Pak. Kemudian kepentingan saudara apa sehingga Baikuni maupun Cuk mengajak saudara untuk menonton? Kalau saya sih nggak tahu kenapa Cuk tiba-tiba ngajak. Saya juga kalau dipikir-pikir juga nyesel juga mau diajak nonton Pak. Waktu itu apa? Cuman karena Cuk ngomong perintah Kadif, ya saya ikut aja. Ngomongnya apa? Ayo suruh Pak Arif Rahman untuk menonton video ini.
Kalau saya nggak salah ingat, Cuk ngomong, Bang, ada perintah dari Kadip untuk lihat CCTV. Perintahnya bertiga nonton. Nggak ada disuruh bertiga, hanya Cuk ngomong begitu aja, ya sudahlah, ayo. Nonton. Terus apa tanggapan dari Cuk maupun Baikuni saat itu? Waktu itu saya terus terang kaget, diem aja, Cuk juga diem, saya juga nggak tahu, terus saya tiba-tiba keluar, saya sudah bingung mau ngapain. Ya, itu memang ekspresi saat itu. Maksudnya kenapa berekspresi seperti itu? Saya. Ya, bertiga ini. Kalau saya sudah nggak merhatiin mereka. Merasa saya dibohongi. Sudah kaget aja Ya. gitu. Sudah bingung sebenarnya. Ya, merasa dibohongi oleh Siap. FS ya. Nah, walaupun yang dihapus atau yang dirusak itu laptop maupun flash disk ya, itu kan juga petunjuk juga. Video tersebut merupakan petunjuk juga. Iya. Nah, sehingga ada arti penting dari video tersebut. Ya. Walaupun saksi mengatakan yang dirusak, yang tidak tahu mengenai DVR tersebut, kan yang diambil oleh terdakwa ini DVR-nya. Iya. Akhirnya sebelumnya saudara tahu nggak DVR tersebut diambil sama terdakwa? Waktu sudah proses pemeriksaan siber baru kami tahu. Baru kami tahu. Siapa yang memberitahu saudara bahwa DVR itu terdakwa yang mengambil? Penyidik pada saat ngobrol-ngobrol. Nah, saat saudara diperintah oleh FS, ya, apa alasan saudara menuruti perintah dari FS? Sementara saudara tahu, kan saudara tadi kan sempat cerita, takut menatap, takut disuruh untuk Takut menghapus ya. Nah. Takut, udah pasti. Ya, takutnya Namanya kenapa? Perintah. Namanya juga perintah. Sudah ditanyakan, dia takut. Ya, takutnya apakah karena keadaan diancam atau takut kehilangan jabatan atau posisi? Dia sudah ngomong, kalau ada apa-apa berarti kamu tanggung resiko. Ya kan resiko itu seperti apa? Dicopot jabatannya, takut karena jabatan dicopot, pindah posisi. Ya pada Ya, saat seperti itu sudah juga. takut Ya. aja. Bukan takut karena fisik. Ya, takutnya kenapa? Karena takut tidak ada jawaban lagi, takut ya dibunuh juga, takut Siap. apa juga. Kalau berpikirnya sudah jauh kemana-mana yang mulia, sudah dipikir nanti mau dipindahin Ya sebagian kemana. dipindah. Siap. Ah. Takut juga ada apa-apa juga. Jabatannya di ini gitulah Siap. kan. Nah, kemudian akhirnya hard disk eksternal tersebut diserahkan Baikuni ke penyidik Tipit Cyber ya? Siber. Iya. Kenapa akhirnya diserahkan Baikuni ke penyidik Tipit Cyber? Ya waktu itu posisinya sebelum jadi LP saja, kalau nggak salah tanggal 7 kami di Patsus, Pak FS sudah menceritakan semua kejadiannya. Nah, akhirnya mengakui dan berkooperatif menyerahkan hadis yang sudah di copy Sama tersebut. laptop juga diserahkan. Izin untuk menunjukkan video yang diputar oleh Baikuni yang ditonton oleh Arif Rahman yang mulia. Silakan. Ya, awalnya dari sini. Menit 17. Ini menit 16 nih. Ini oleh Baikuni langsung di skip ke menit 17 untuk ditonton. Nah. Karena di jam itulah menurut Baikuni terjadi yang dikatakan tembak-menembak itu ya. Yang pertama itu rombongan Putri Chandrawati. Ya, kenapa langsung ke menit 17 dulu? Ini 17 nih. Nah ini Alphard ya. Itu rombongan Putri Chandrawati bersama siapa itu? Kok lari-lari itu?
ini pertama kali mobil masuk datang ya. Itu yang disampaikan oleh Baikun Joshua yang nyopir itu. Cuk. Oh, itu Tapi bukan yang di sini. Kalau di sini kan masih sesuai dengan penyampaian di awal itu. Oh, karena ini Pak FS belum datang. Siap. Jadi yang masih nanti berpikir dia normal-normal aja. muncul di samping itu, Pak. Iya. Itu juga Joshua terlihat di situ tuh. Ya, tapi FS belum datang, jadi masih anggap, oh sesuai. Ini bagus nih tadi yang bilang gitu. Coba putar pertama tadi tuh, saudara nggak lihat itu tuh, Joshua tuh, itu, saudara Saya nggak kenal, Pak. Oh, nggak kenal, Nggak kenal, saudara ya. ya. Kenal. Ya, lewat. Ya, ceritanya ya peristiwa tembak menembak itu setelah datang ya, sebelum datang. Terus lanjut berikutnya, menit berikutnya. Ini mobil mutar sisi. Saudara perhatikan kapan si Cuk itu tadi mengatakan itu Joshua. Kamu lihat dari kamera itu, dari video itu. Dari orang-orang ini ada yang saksi kenal selain FS? Tidak kenal. Bu PC? Bu PC aja kenal. RR, RE? RR baru kenal di sini setelah kejadian. Susi kenal? Enggak kenal. Nah, itu dikatakan, itu yang disebutkan Cuk itu. Betul. Itu yang Joshua masih hidup. Betul. Momen ini yang ditunjuk Baikuni? Ditunjuk sama Cuk. Oh, sama Cuk. Sama Cuk. Nah, terus kemudian itu akan terlihat. Nah itu siapa? Ada disebutkan oleh Cuk. Itu yang Kalau jalan itu buruk saya kan? kenal Pak Hah? FS. Ya, sudah tahu itu. Siap. Itulah video yang saudara Siap, saksikan. betul ya mulia. Cukup ya? Videonya sudah cukup. Itulah intinya ya dari video Betul saudara ya, lihat mulia. itu. Kenapa tidak diserahkan langsung pada Polres Jakarta Selatan? Waktu itu juga saya tahunya di VR juga diserahkan yang mulia. Sudah diserahkan. Siap. Sudah diserahkan di VR. Siap. Tanggal berapa? Yang tanggal 10 juga sudah. Tanggal 10 Siap. sudah diserahkan. Sudah diserahkan. yang mulia. Terus ya waktu itu yang nyerahkan siapa? Waktu itu saya ikut ke Polres Selatan. Ikut yang ke mulia. Selatan. Kapan saudara ikut menyerahkan itu ke Polres Selatan? Tapi saya tidak melihat barang itu diserahkan. Bersama siapa saudara waktu itu? Kompol Cuk. Kompol Cuk. Hari apa? Tanggal berapa? Hari Minggu yang mulia, tanggal 10. Hari Minggu, tanggal 10. Siap. Ini kan tanggal 13 nih tadi kan? Betul ya mulia. Apakah saudara yakin yang diserahkan itu masih ada file video yang saudara lihat di melalui flash disk itu? Kalau itu saya nggak tahu ya mulia. Tanggal 10 ya? Tanggal 10. Ya memang DVR-nya diserahkan, tapi isi DVR-nya apakah masih ada apa tidak? Saya nggak tahu. Ya. Ya. Hah? Saya tidak tahu ya. Nah mulia. itu, memang ada penyerahan DVR, ya. Tapi kan belum tahu kan? Siap. Sudah disadur ke situ, di copy, kemudian itu diserahkan.
kan? Tapi tahukah saudara kemudian ya DVR yang sudah diserahkan itu diambil kembali, diminta kembali? Tidak tahu yang mulia. Hah? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Apa tujuan atau menurut saksi Pak FS menyuruh saksi untuk menghapus file video tersebut? Kalau saat itu saya sih belum tahu pasti karena saya juga tidak tahu peristiwa di dalam itu seperti apa. Anda saksi tidak tanya atau berdiskusi ke Hendra dengan Pak Kuni? Enggak ada. Enggak, pemikiran saudara pada saat itu. Pasti ada alasan logis lah. Kenapa minta dihapus sama FS itu? Apakah memang ada pemikiran, wah ini untuk merintangi atau menutupi kejadian sesungguhnya? Enggak ada pikiran. Saya cuman mikirnya takut aja nih bagaimana barang ini gitu. Yang jelas ada perbedaan cerita antara awal berita tersebar dengan fakta dan CCTV tersebut. Terus ini ada laptop yang saudara rusak, izin menunjukkan ya. Betul ya. Yang bawahnya ini tembus bahannya bukan yang hardcase kayak begini. Bisa masuk utuh, ini cuma digini aja. Ini kan nggak patah layarnya. Kalau yang bawah bukan yang hardcase seperti ini. Ini yang model kayak bahan. Mana waktu Cukup ya, kan ini maghrib, kita skor dulu ya. Ya, skor maghrib dulu. Sampai jam berapa yang mulia izin? Jam 7:kurang 1/4 sudah bisa. 7:4, baik, terima kasih. Tulisan. Perintah yang sifatnya lisan tidak memerlukan sprint juga ada, tapi hanya untuk komunikasi, koordinasi. Tapi kan pada saat itu karena kegiatan itu kegiatan proses penyelidikan sehingga proses sifatnya perintah itu ya perintah yang harus dilaksanakan. Perintah yang harus dilaksanakan. Cukup yang mulia, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Satu lagi yang mulia. Sudah saksi, setahu saksi, ya, setahu saudara, apakah pernah ada perintah terhadap Irfan untuk menghalang-halangi penyidikan, untuk menghilangkan barang bukti, atau untuk menghancurkan, atau untuk lain-lain? Sudah tahu nggak, baik dari saudara ataupun dari Agus Nurpatria? Maksudnya sudah apa? Apakah sudah saksi tahu, apa pernah ada perintah terhadap terdakwa untuk melakukan perbuatan yang intinya untuk menghalang-halangi penyidikan, untuk merusak atau menghilangkan barang bukti atau?
pada saat itu kan perintahnya itu untuk Artinya dikoordinasikan. tidak ada perintah itu ya? Tidak ada, koordinasikan dengan penyidik. Ya, tidak pernah ada perintah dari saudara maupun saksi Agus Nurpatria terhadap Irfan yang untuk menghalang-halangi penyidikan. Mohon maaf, masa saya memberikan perintah yang salah? Ya, iya baik. Maksudnya gitu Artinya kan? saya menekankan di sini bahwa tidak pernah ada perintah yang salah dari saudara maupun Agus Saya Nurpatria. tidak pernah memberikan perintah yang salah. Cukup yang mulia. Ya, ada tambahan sedikit lagi yang mau memperlihatkan surat yang terlampir dalam berkas perkara yang mulia mengenai hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan, saksi. Ini ada dalam berkas perkara tentu saja relevan. Saksi Hendra Kurniawan. Ya. Yang mulia, izin yang mulia. Ini kan saksi ini kan di sini kan dihadirkan untuk memberi kesaksian kepada terdakwa yang mulia. Vonis beliau tentang etik itu kan tidak memiliki korelasi kesaksian terhadap terdakwa. Mohon jaksa penuntut umum untuk tidak bergeser ke persidangan ini menjadi pemeriksaan terdakwa. Itu majelis yang mulia. Iya. Ya. Baik. Baik majelis. Mohon izin untuk dibacakan saja mungkin untuk poin-poin pentingnya. Mohon maaf yang mulia, apakah itu buktinya apa pemeriksaan kode etik? Bukan laporan hasil pemeriksaan, bukan putusan, kan belum putusan waktu itu. Hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan. Baik. Setahu saya laporan kode etik itu sifatnya tidak ini Pak. Saya ingin tanyakan ini yang mulia, apakah saudara saksi diberikan tembusan terhadap hasil pemeriksaan kode etik saudara? Tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan, tapi saudara mengetahui hasilnya? Tidak pernah tahu. Tapi saudara melakukan upaya hukum? Ini yang mulia, ini masih ada upaya hukum. Makanya saya tanya dulu, jangan dipotong saya dulu saudara penasihat hukum. Bukan begitu, kami keberatan, makanya kami instruksi. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Santai aja. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Perlu kami jelaskan yang mulia. Baik, ini sebenarnya terkait surat perintah tadi yang mulia, kami ingin mengkonfirmasi itu. Baik. Baik, terima kasih yang mulia. Siap yang mulia, terima kasih yang mulia. Untuk sanggahan hanya satu yang mulia, yaitu terkait saya melakukan screening terhadap 20 titik CCTV. Faktanya saya tidak pernah melakukan screening terhadap 20 titik CCTV, namun saya langsung bertemu dengan Pak Agus untuk melaksanakan perintahnya. Melakukan screening atau memberikan laporan terhadap 20 titik CCTV. Siap, betul yang mulia. Kemudian selanjutnya izin yang mulia, terkait melaporkan kepada pimpinan Polri yang tadi disampaikan oleh saudara saksi, bahwa hal tersebut dilakukan pada... Wow, bininya bule. Kenali.
pimpinan Polri yang tadi disampaikan oleh saudara saksi bahwa hal tersebut dilakukan pada kejadian dan artinya tidak ada pelecehan, tidak ada kekerasan seksual, hanya seksual ingin membawa dan juga dikatakan atau ditolak dari si putri. Ya. Saudara saksi ya. Siap Yang Mulia. Giliran saudara berikan keterangan ya. Pada saudara memberikan keterangan sebenarnya sebenarnya lafaz sumpah yang saya ucapkan sebelumnya ya. Silakan kepada penuntut umum ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saksi ya. Saksi Agus Nupatria. Saat ini saksi, saudara sebagai saksi ya. Sejak kapan saudara bekerja di kepolisian? Di mana? Kepolisian. Di Paminal. Oh, dari 1997 Pak. Jabatan saudara?
Yang terakhir, jabatan saudara terakhir apa? Sekarang Pamen Yanma, sebelumnya Kaden A Biro Paminal. Kaden A Biro Paminal ya. Apa tugasnya? Kaden A Biro Paminal. Secara umum tugas Kaden A itu melakukan penyelidikan, dugaan pelanggaran, kode etik disiplin, ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri atau PNS pada Polri, Pak. Kaden A ya. Bedanya dengan Kaden B sama C apa? Kalau Kaden B itu PAM VVIP, Pak. PAM? PAM VVIP. VIP. Pengamanan. Ya. Kalau C? C itu dia backup IT. IT ya. Jadi IT di Kaden C ya. Siap. Baik. Terkait dengan tanggal 8 Juli 2022, saat itu saksi berada di mana? Jadi saya ceritakan kronologisnya Pak. Saya Ya. menunggu pertanyaan jaksa nih. Di hari Jumat itu, saksi saat itu berada di mana? Jadi pada waktu itu saya sedang mancing di PIK, tenda kapuk. Dengan siapa? Dengan Pak Hendra. Hendra Kurniawan ya. Terus? Karena kan itu luas kolam pancing itu. Lapaknya beliau itu di sisi kanan, lapak saya di sisi kiri. Baik. Kemudian sekitar jam 7:30 itu saya ditelepon oleh Pak Harun, Kabak Litpers, menyampaikan supaya segera balik ke kantor. 7:30 malam ya? Malam Pak. Iya. Pak Harun nelpon saudara. Terus? Ya. Kemudian itu kan macet tuh Pak, malam itu, malam Sabtu. Saya baru sampai kantor Propos itu sekitar 9:30-an lah. 10 malam? Kemudian langsung ke ruangannya Pak Sesro Popos, Pak Sugeng. Di situ sudah ada Pak Sugeng, sudah ada Pak Harun. Disitulah saya diinformasikan bahwa ada peristiwa tembak-menembak di rumahnya Pak Kadif, antar ajudan Pak Kadif. Peristiwa tembak-menembak di rumahnya saudara Ferdi Sambo? Iya. Terus di situ kegiatan selanjutnya? Setelah itu kami bertiga naik ke atas, ke lantai 3 Biro Propos, karena pada saat itu para saksi sudah diperiksa oleh Propos. Peristiwa tembak-menembak ini siapa? Waktu itu pada saat naik ke atas saya belum tahu. Belum tahu. Jadi sampai di atas kami bertiga manggillah Ricky sama Richard. Nanyalah sama mereka. Wawancara lah biasa. Apa sih yang terjadi di saat itu kan? Saksi tanya kepada mereka? Pak Sugeng yang nanya, saya yang mendengarkan keterangannya Richard sama Ricky. Hanya Ricky sama Richard? Seingat saya waktu itu hanya 2 orang itu Pak. 2 orang itu aja? Selanjutnya apa yang saksi lakukan? Setelah itu tidak lama Pak Sambo memang datang tuh. Datang saudara Ferdi Datang Sambo? ke lantai 3 Biro Propos, kemudian beliau bertemu di ruang pemeriksaan yang paling pojok, kita nunggu di ruang lobi pemeriksaan Propos itu. Ada saya yang nunggu tuh, Pak Beni Ali, Pak Hendra, Pak Sugeng, Pak Harun, saya, Kasat Reskrim, sama Pak Sumual rasanya. Ini lantai 3 masih di ruang Propos ya? Masih di Biro Propos. Baik, Beda lanjut. gedung Pak. Iya. Gedung Propos itu cuma sampai lantai 3, Biro Paminal itu di gedung TNCC. Selanjutnya? Setelah itu, setelah Pak FS bicara secara pribadi dengan mereka bertiga, Pak FS ngumpul dengan kita itu. Di situ Pak FS, seingat saya waktu itu ada 2 hal aja. Yang pertama, supaya pemeriksaan ini dilanjutkan oleh Paminal. Yang kedua, beliau intinya sangat terpukul lah dengan peristiwa ini. Coba. Itu yang disampaikan oleh saudara Ya. Ferdi Sambo? Ya. Saat itu sudah dilaksanakan interogasi awal di Propos? Maksudnya Pak? Sudah dilaksanakan interogasi awal di Sudah, Propos Pak. terhadap? Sudah. Cuma terhadap Ricky Rizal sama Richard? Semuanya kayaknya. Yang melakukan interogasi siapa? Saya ingat hanya satu, yang meriksa Richard. Richard? Ya. Saat Pak Suntoro namanya.
Hasil dari interogasi apa? Berita acara interogasi? Berita acara interogasi. BAI? Ya. BAI. Yang dipropos ya? Ya dipropos, Ya. penanganan awal kan? Ya. Selanjutnya diserahkan ke Paminal. Ya. Setelah Pak Ferdi Sambo pulang, kita sempat ke ruangan Beni Ali dulu Karo Propos. Ya kan? Setelah itu baru Pak Karo Propos waktu itu yang menyampaikan seingat saya untuk dilanjutkan di Paminal. Kemudian pemeriksaan dimulai dari pada saat di TKP, Duren 3. Setelah itu saya ngambil senjata, karena senjata sudah diamankan di Pak Sugeng di Sesro Propos. Di Propos? Siap. Hanya senjata? Senjata aja yang saya ambil di situ. Enggak ada materi lain? Belum. Cuma senjata? Baru senjata. Senjata milik siapa? Waktu itu saya belum tahu, karena sudah dalam bentuk plastik, baru saya amankan dulu. Informasinya bahwa itu senjatanya milik Richard dan miliknya Joshua almarhum. Laras pendek ya? Laras pendek. Selain senjata, apa ada IT di situ? Barang-barang IT? Tidak ada Pak, Handphone? hanya senjata aja. Tidak ada? Baik, selanjutnya diserahkan ke Paminal ya? Siap. Setelah saya ambil senjata, saya jemput mereka bertiga di atas, Biro Propos, saya bawa ke gedung TNT lantai 7. Apa yang dilakukan di Paminal? Pada waktu di Biro Propos, saya sempat meminta kronologis awal dari pemeriksaannya Richard. Gitu. Saya bawa lembaran itu ke atas, sampai di ruangan saya, 3 orang itu saya masuk ke ruangan saya. Karena kan saya nggak ke TKP nih, saya nggak ada gambaran apa sih yang terjadi. Baru keterangan mereka doang. Habis itu saya suruh Richard, tolong coba sih kamu gambarkan denah itu, denah TKP, ya kan? Di mana tangga, di mana segala dapur, ya kan? Setelah itu saya masih belum paham kan. Sebelumnya kan Pak Hendra juga sudah memerintahkan saya, Gus, siapkan administrasi penyelidikan. Normatif, objektif saja, beliau bilang ke saya. Administrasi apa yang disiapkan? Sprint. Apa? Sprint penyelidikan. Sprint penyelidikan? Ya. Artinya ada sprint penyelidikan? Ada Pak. Dan tugas saksi waktu itu mengambil bahan keterangan? Siap. Yang mengambil keterangan terhadap 3 orang tadi ya? Jadi 3 orang ya? Ceritanya. Karena saya belum paham, ya kan. Makanya saya, coba kita reka ulang dulu sih. Richard, kamu peragaan, posisi kamu ini anggap ruang detasemen A ini, lobi ini adalah rumahnya Pak Kadif. Di mana tangga? Richard nunjukin tangga, soalnya sebelah sini, komandan. Terus dapur sebelah mana? Ya. Itu dilakukan peragaan ya? Ya, saat peragaan itu yang hadir siapa saja? Yang awal itu hanya saya, anggota saya ada, seingat saya ada 2 orang ya, Pak Yanuar, Sigit, sama ada 1 perangkatnya Pak Kadif, sama Pak Idam. Hendra Kurniawan atau Ferdi Sambo ikut hadir? Ada. Tidak ada? Nggak ada. Jadi artinya dilakukan peragaan ya? Ya. Setelah dilakukan peragaan? Ya. Peragaan awal kan hanya untuk menggambarkan peristiwa. Supaya saya bisa menangkap nih, apa sih yang terjadi. Kan gitu. Sudah, setelah itu anggota saya juga udah nangkap, udah ya, udah paham, silakan diperiksa. Silakan diambil keterangannya, silakan diinterogasi. Saya merintahkan Pak Yanuar periksa Richard, Pak Idam meriksa Kuat, Pak Taton meriksa Kiki. Itu udah ruangnya terpisah-pisah lagi. Pemeriksaan itu masih terkait tembak-menembak? Tembak-menembak. Tembak-menembak. Ya. Saat itu ada dari Reskrim Polres Jaksel datang? Ya. Dalam proses pemeriksaan itu sekira-kira jam 2 atau setengah 3, jam 2, itu Polres Jaksel datang. Siapa yang datang? Pak Sumual. Yang saya kenal, Pak Faisal Samual. Terus? Ya. Pak Sumual itu datang untuk koordinasi masalah pemeriksaan para saksi yang lagi kita periksa, ya kan? Kemudian. Artinya saat itu Polres Jaksel sudah melakukan penyidikan? Saya nggak tahu Pak, Polres Jaksel. Tidak disampaikan kepada saksi? Enggak. Oleh Pak Rifa
Faisal Samuel? Enggak. Jadi keperluan apa mereka datang? Ya itu tadi sudah saya jelaskan. Ya apa? Bahwa dia memeriksa para saksi yang sedang kita periksa. Selanjutnya? Nah selanjutnya, kan saya sudah lapor Pak Hendra itu sebelumnya terkait senjata yang sudah saya amankan, ya kan? Kemudian saya bawa Pak Samuel menghadap langsung Pak Hendra malam itu. Apa yang dikatakan Saudara Hendra kepada Pak Samuel? Intinya pada waktu itu adalah terkait pasal, yang saya ingat saya Pak ya, pasal, kemudian terkait dengan undang-undang darurat. Itu aja. Baik, artinya di hari Jumat itu ya, malam ya, saksi tahu ada peristiwa penembakan ya? Sabtu dini hari. Penembakan ya di rumah Ferdi Sambo ya? Ya. Ya. Jelasnya penembakannya bagaimana ceritanya? Setelah saya mengambil keterangan Ricky Richard awal, keterangan Richard adalah ketika mereka pulang dari Magelang masuk ke carport, ya kan, kemudian Richard itu di lantai 2, Kuat ke lantai 2, Ricky parkir mobil, nggak berapa lama ada terdengar teriakan ibu. Berarti ada cerita dari Magelang ya? Yang saya tangkap itu kan mereka pulang dari Magelang nyampe di TKP. Pulang dari Magelang ya. Selanjutnya? Ya. Setelah itu, ya kan, dengar teriakan Richard turun ke bawah. Ini keterangan Richard. Sampai di batas tangga ini, dia nanya ke almarhum, ada apa bang? Langsung ditembak oleh almarhum. Jadi ada korban di situ ya? Ya. Siapa korbannya? Korbannya almarhum Joshua. Joshua Huta Barat. Baik, itu yang saksi ketahui ya di hari Jumat. Ya, hari Jumat. Di hari itu ada saksi datang ke TKP? Enggak ada Pak. Tidak ada? Ya. Oke, Jumat malam ya? Ya, Jumat malam. Selanjutnya di tanggal 9, apa kegiatan saksi? Nah, tanggal 9 setelah jam 4 pemeriksaan selesai, ya kan, jam-jam setengah 8 itu saya dibangunkan oleh stafnya Pak Hendra. Beritanya untuk menghadap beliau. Jam berapa ini? Jam setengah 8-an lah. Setengah 8 ya. pagi. Pagi. Ya? Pagi ya, Pagi, baik. Ya kan? Karena pada saat itu kami juga menerima barang bukti baju. Baju korban? Baju korban, baju Joshua yang dibawa oleh Pak Santo waktu itu. Terus setelah di ruangan Saudara Hendra, apa yang saksi dapat informasi? Pada waktu itu Pak Hendra cuma bilang, Gus hubungi Acai. Saya telepon Acai, ya kan? Ari Cahya ya? Ari Cahya. Tidak diangkat, ya kan? Kemudian ya udah kita sarapan dulu. Sempat sarapan di ruangan beliau itu, nggak lama Acai telepon saya, ya kan? Kalau Saudara Hendra sendiri ada menghubungi Acai? Setahu saya menghubungi, tapi tidak sama juga. Yang lebih dulu menghubungi Ari Cahya siapa? Ya. Yang lebih dahulu menghubungi Ari Cahya siapa? Pak Hendra. Pak Hendra, baru saudara. Ya. Nah, terus? Nah, kemudian karena pagi itu
Izin dilanjutkan Yang Mulia. Baik. Saat di ruangan Hendra ya, Hendra Kurniawan, terus menelpon saudara Ari Cahya. Apa yang disampaikan kepada Ari Cahya? Pada waktu itu memang saya mendengar beliau menyampaikan untuk cek dan amankan CCTV di seputaran TKP, kemudian agar melakukan screening. Itu yang disampaikan Hendra kepada Ari Cahya atau kepada saudara? Kepada Pak Ari Cahya, Pak. Ke Ari Cahya. Kalau kepada saudara, apa yang disampaikan oleh saudara Hendra Kurniawan? Nah, karena pada waktu itu Pak Ari Cahya tidak di Jakarta, sehingga nanti akan ada anggotanya yang koordinasi dengan saya. Itu aja, Pak. Menelpon saya pakai handphone saya, Pak, Yang Mulia. Ya. Betul. 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 Betul, Yang Mulia. Ya. Ari Cahya Bareskrim, Yang Mulia. Ya. Arif Rahman. Ya, betul ya, Mas. Ya. Baik. Sebelum menelpon Ari Cahya, apakah saudara Hendra Kurniawan ada menceritakan tentang CCTV kepada saudara? Tidak ada, Pak. Untuk mengamankan CCTV atau screening CCTV Tidak ada. di Komplek Duren 3? Tidak ada. Tidak ada sampaikan? Tidak Jadi ada. saudara tahunya dari setelah telepon Ari Cahya? Betul. Apa yang disampaikan Ari Cahya kepada saudara? Waktu itu ya sudah, saya cuma menyampaikan, Cai, perintahnya sudah jelas belum? Ya kan? Dia bilang, sudah Bang, nanti ada anggota saya yang koordinasi dengan Abang. Artinya waktu itu saksi sendiri sudah tahu juga ya kan apa perintahnya? Sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Hendra. Persisnya apa yang disampaikan saudara Hendra kepada saat itu? Itu tadi, sudah saya sampaikan untuk cek, amankan CCTV di seputaran TKP dan melakukan screening. CCTV di sekitar TKP ya, dan melakukan screening. Ya. Ari Cahya saat itu berada di mana? Ari Cahya kan tadi sudah saya sampaikan, ada di Bali. Di Bali ya? Iya. Berada di Bali. Terus anggotanya akan datang, yang Iya. datang menjumpai saksi. Betul. Siapa namanya? Pada saat itu pagi belum disampaikan siapa Pak? Kapan disampaikan? Saya tahunya setelah Irfan nelpon saya siang hari ketika kita sudah di Duren 3. Artinya saksi siang hari dijumpai oleh terdakwa. Jadi Irfan. Prosesnya gini, waktu itu kan kita ke TKP karena Jakarta Selatan mau melakukan prarekonstruksi. Karena kita tidak boleh masuk ke TKP oleh Pak FS, ya kan biar Jakarta Selatan melakukan tugasnya, akhirnya kita nunggu di depan di carport itu. Nah pada saat saya nunggu di depan itu Pak Irfan telepon ke saya menyampaikan, izin komandan, saya Irfan anak buahnya Pak Acai. Di situ juga dia melaporkan bahwa ada sekitar 20 CCTV di sekitar TKP. Saat itu saudara Irfan sudah lapor. Mengecek CCTV? Iya. Nah, makanya pemahaman saya saat itu berarti Irfan sudah dapat perintah dong dari Ari Cahya. Saya lapor lagi ke Pak Hendra, lisan. Saya bilang sama Pak Hendra, izin Bang, ini anggotanya Irfan sudah lapor. Ada 20 CCTV di sekitar TKP. Makanya terus beliau ngasih petunjuk ke saya, ya udah Gus, jangan semuanya, yang penting-penting aja. Sebentar, dari mana terdakwa Irfan tahu perintah untuk menghitung CCTV? Dari siapa? Saudara siapa? Terdakwa Irfan. Ya saya nggak tahu lah Pak. Yang penting kan saat saudara berada di TKP, apakah sebelumnya ada pertemuan dengan terdakwa Irfan? Saya jelaskan dulu Pak. Ya kan, setelah Irfan telepon, saya lapor Pak Hendra, baru saya ketemu Irfan di bawah gapura itu. Itu pertemuan kami dengan Irfan.
Saya juga baru kenal Irfan ya saat itu. Bukan pertemuan bertemu di lapangan basket? Di gapura lapangan basket itu, Pak. Gitu. Saudara Irfan saat itu bersama siapa? Setahu saya sendiri menghampiri saya itu. Saat itu masih sendiri? Iya. Saat itu nggak ada saksi sampaikan untuk melakukan penghitungan CCTV di komplek? Pak. Setelah itu ketemu Irfan, saya itu langsung nanya, Pan perintahnya sudah jelas belum? Oh sudah. Kamu cek amankan, koordinasikan sama penyidik ya. Baru saya nunjukkan CCTV yang di atas gapura, kemudian saya rangkul Irfan berjalan ke arah rumahnya Kasat Reskrim saya sambil melihat CCTV mana aja nih. Tanggal 9 sore yang mulia, kira-kira jam 3-an ya. Saudara ada ke Duren 3, ya. kemudian Irfan di situ, saudara juga ada nunjuk-nunjuk CCTV itu ya, menunjuk ke arah CCTV Gapura ya. Terus yang pertama yang CCTV Gapura di dulu. tempatnya Ridwan ya. Ya. Terus sambil jalan ke arah Ridwan, saya melihat CCTV-nya di rumahnya Ridwan mengarah ke carport itu. Di depan Simpang 3 memang ada CCTV lagi satu, cuman mengarahnya ke arah sebaliknya, makanya tidak saya tunjuk waktu itu. Saya hanya nunjuk 2 aja yang Dua itu ya, memang bertemu dengan Irfan waktu itu ya. betul. Saat itu saudara tidak menyampaikan kepada terdakwa Irfan, ambil CCTV, saudara hitung CCTV komplek, terus ambil yang penting-penting saja. Saya tidak menyampaikan itu Pak ke Irfan. Saya hanya menyampaikan, kamu cek, amankan. Kamu cek, amankan. Terus selanjutnya ada saudara bersama Irfan datang ke pos Satpam? Enggak ada Pak, saya tahunya itu di VR pos Satpam setelah rame-rame itu. Saksi tahu saat itu ada CCTV yang di atas gapura? Yang tahu? Tahu di hari itu? Ya pada saat saya mau nyamperin Irfan itu. Itu salah satu yang saksi minta juga untuk Betul. diamankan atau di screening. Maksud untuk diamankan ini apakah diambil atau bagaimana? Mohon izin Pak, dalam pemahaman saya sesuai dengan lingkup tugas saya sering mengamankan CCTV. Tapi saya tidak pernah mengganti DVR-nya. Biasanya kami hanya mengcopy. Ataupun kalau pihaknya tidak setuju di copy, saya hanya memfilmkan apa yang ada di motor dengan handphone. Karena kan buat kami itu kan petunjuk Pak. Jadi artinya dalam proses penyelidikan. Waktu itu saksi sudah tahu kan ada CCTV di Gapura. Saksi satu tahu DVR-nya di mana? Enggak tahu Pak. Sampai sekarang saya tidak pernah menginjakan ke pos Satpam. Saya tidak pernah datang ke pos Satpam. Itu saksi jumpa terdakwa Irfan itu jam berapa? Jam-jam 3 lah Pak. Jam 3. Jam 3 itu ya? Ya kira-kira ya Pak ya. Itu Irfan baru melapor. Kan baru melaporkan menghitung. Saya kan sudah sampaikan. Irfan awalnya telepon. Pada saat telepon dia menyampaikan izin Bang, saya anggotanya Pak Irfan. Melaporkan ada 20 CCTV di sekitar TKP. Kan tadi saya jelaskan Pak. Ya jam 3. Di sekitar itu Pak. Di jam 18, jam 6. Kira-kira setelah selesai jam 5-an atau jam 6, Irfan lapor lagi ke saya lisan. Lapornya cuman, izin komandan, perintah sudah dilaksanakan. Saat itu saya lihat Pak Kasat Reskrim masih di depan, makanya saya perintahkan ke Irfan, Pan, kamu koordinasi sama Kasat Reskrim. Itu Pak. Untuk apa saksi suruh Irfan koordinasi sama Kasat Reskrim? Karena kan gini Pak, para saksi dan barang bukti siang harinya itu sudah saya serahkan ke Jakarta Selatan semua loh Pak. Jadi tujuan saksi menyuruh Irfan jumpa Kasat Reskrim itu apa? Ya untuk langsung diserahkan ke Kasat Reskrim karena kan sudah di Jakarta Selatan semua.
Saksi tahu di rumah Kasareskrim ada CCTV? Ya pada saat saya jalan ke sana, Pak. Jalan ke situ? Iya. Bersama Irfan? Iya. Irfan ada saksi rangkul? Iya, benar. Benar? Apa yang saksi sampaikan ke Irfan saat berada di rumah Kasareskrim? Ya cuma nunjuk, pertama kan di Gapura, kemudian saya melihat di rumah Kasareskrim ada CCTV mengarah sini, ya udah sama ini CCTV di rumah Kasareskrim. Cuma ini cuma dicek atau bagaimana terhadap CCTV? Ya, perintah Pak izin. Saat itu posisi saya itu menerima perintah dan meneruskan loh Pak. Ya, saksi ceritakan aja faktanya. Jadi Bagaimana setelah di faktanya depan? saya teruskan, saya tunjukkan itu. Cuma tunjukkan aja? Iya. Ada kata-kata yang saksi sampaikan kepada terdakwa Irfan? Enggak ada Pak. Supaya ambil DVR-nya? Enggak ada. Saya cuma bilang cek dan amankan di awal itu. Saksi tahu kalau terdakwa Irfan sudah mengambil DVR di rumah Kasareskrim? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Setelah saksi antar terdakwa ya ke rumah Kasareskrim, saksi kemana? Nah, setelah itu kami pisah Pak. Saya tidak tahu lagi kegiatannya Pak Irfan, sampai dengan terakhir tadi yang saya sampaikan, Irfan melaporkan bahwa perintah sudah dilaksanakan. Makanya saya sampaikan ke Irfan, kamu koordinasi sama Kasareskrim. Kan mereka penyidik Pak. Itu secara lokus kewenangan, kalau penyidik kewenangan mana? Reskrim Jaksel atau Bareskrim? Gini Pak, kan saya biasa menangani kasus-kasus seperti ini Pak. Ya kan? Masalah koordinasi dengan pihak Bareskrim, pihak Polsek, selama ini nggak ada masalah kok Pak. Pemahaman saya pada waktu itu, kenapa Pak Hendra memerintahkan Acai, kemudian saya harus ketemu Irfan, ya, karena mereka penyidik saat itu. Kita membantu membuat terang perkara ini Pak. Itu pendapat saksi hari ini, kan gitu, pemahaman saksi. Baik, setelah saksi terdakwa Irfan, saksi tahu terdakwa Irfan sudah mengambil CCTV, DVR di pos Sapam? Saya tidak tahu kalau Irfan mengambil atau mengganti Pak. Ada terdakwa Irfan setelah mengambil DVR dari pos Sapam, menjumpai melapor kepada saksi? Terakhir Irfan itu melapor lisan. Yang tadi saya jelaskan itu Pak. Pas saksi di mana? Kita lagi kumpul di Gapura itu, kan disiapkan minuman di situ Pak. Saya kumpul di situ, minum. Ya kan Irfan nyamperin saya, lapor sore itu. Apa yang disampaikannya? Perintah sudah dilaksanakan, makanya saya, kamu koordinasi dengan Kasareskrim. Apa yang sudah dilaksanakan? Perintah apa? Ya cek dan amankan itu Pak. Pengambilan DVR? Irfan tidak cerita Pak, tidak menyampaikan. Tidak disampaikan kepada saksi? Sudah diambil 2 DVR di pos Sapam? Tidak ada Pak. Saksi tahu DVR di pos Sapam itu milik siapa? Tidak tahu Pak. Milik pribadi atau milik umum? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Iya. Kalau itu diambil? Kalau itu diambil maksudnya? Iya. Saya tidak tahu. Bisa diambil tanpa ada surat perintah dan berita cara pengambilan? Ya silakan tanya Irfan Pak. Saat itu ada saksi sampaikan kalau DVR itu jangan diambil, hanya cuma dicek. Saya tadi sudah jelaskan, kalau pemahaman saya terkait cek mengamankan CCTV, saya tidak pernah mengganti DVR-nya Pak. Artinya diambil datanya? Datanya saja. Dokumen informasi di dalamnya ya? Betul. Saksi paham ya tentang DVR ya? Dan juga CCTV ya? Itu adalah suatu sistem elektronik ya? Paham Pak. Include ya, harus ada CCTV, DVR, sama monitor, sama harddisk di dalamnya ya. Itu satu kesatuan ya.
Kalau satu diambil itu tidak, sistemnya terganggu. Kalau kita, saya Pak Paminal ya Pak, kan selalu mengcopy atau memvideokan. Kan berarti tidak pernah mengganggu Pak, tidak pernah merusak. Tadi saksi sampaikan saksi sering mengamankan. Sering Pak. Saya pernah melakukan penyelidikan kasus. Itu pakai prosedur apa tidak? Saksi pernah sampaikan, saya sampaikan ya. Saksi sering pernah ya mengamankan barang elektronik. Itu pakai prosedur atau tidak? Kalau saya Pak, anggota saya melakukan, pasti saya buatkan berita acara Pak. Buat berita acara, berarti ada prosedurnya ya? Ada surat perintah? Ada pasti Pak. Harus ada berita acara. Untuk terkait dengan barang elektronik, itu ada SOP khusus? Di Paminal tuh di Dense ada Pak, sepengetahuan saya. Bagaimana caranya? Kalau Dense itu kan mengatur hanya laptop sama HP kalau nggak salah. Hanya laptop sama HP, itu yang bisa diamankan? Ya, itu pun terbatas berarti ya? Terbatas. Artinya di luar itu tidak bisa? Maksudnya? Di luar laptop sama HP tidak bisa? Sepengetahuan saya tidak bisa Pak. Kalau kadensi siapa personilnya? Pak Sugeng. Pak Sugeng ya? Kalau saksi Kaden A, Pak Sugeng Kaden C. Ya. Artinya saya itu kenapa bukan Pak Sugeng atau anggota Pak Sugeng yang turun? Kenapa harus terdakwa? Mohon izin Pak, saat itu memang anggota kita juga sedikit. Anggota DNA itu yang tersisa tinggal 4 orang, 5 orang yang meriksa. Itu aja. Anggota DNC itu lagi ke Semarang semua Pak. Ini kan lintas direktorat nih kan? Maksudnya lintas detasemen? Iya. Saudara terdakwa Irfan kan di Barreskrim. Nah itu kan pertimbangannya tolong ditanyakan ke Pak Haka, kenapa merintahkannya ke Pak Aceh. Karena saat itu ya saya menerima perintah, saya teruskan gitu loh Pak. Itu dari kebijakan dari saudara Hendra Kurniawan. Iya. Menurut saksi. Iya. Gitu ya. Saksi tahu selanjutnya terkait dengan DVR di pos sapam tersebut? Maksudnya Pak? Terkait dengan hilangnya DVR di pos sapam tersebut sudah diambil terdakwa selanjutnya? Nah setelah itu saya udah nggak ada komunikasi sama Irfan, ya kan? Saya mengecek CCTV itu sudah diterima penyidik pada waktu mau berangkat ke Jambi waktu itu. Saya sempat nanya ke Samuel, karena Senin siang sebelum berangkat ke Jambi itu saya menyerahkan senjata. Kemudian Pak Hendra pun kan orangnya rigid, coba kamu cek apa saja yang sudah diterima oleh penyidik. Saya cek, saksi udah ya, sudah. Kemudian barang bukti baju segala macam sudah, tinggal senjata. Kemudian saya tanya, CCTV udah diterima belum? Bro, oh siap sudah bang. Itu hari Senin pagi sebelum ke Jambi. Makanya saya merasa waktu itu CCTV sudah di penyidik. Kalau CCTV itu ternyata diambil lagi, saksi tahu? Tidak tahu Pak. Diambil oleh Cuk Putranto? Tidak tahu. Atas perintah saudara Ferdi Sambo? Tidak tahu, tidak dilaporkan juga, tidak diinformasikan juga. Tidak diinformasikan juga? Iya. Terakhir DVR tersebut dikopi, saksi mengetahui? Tidak tahu. Saya tahunya masalah DVR ini ribet ketika kita diklarifikasi pimpinan. Tanggal berapa itu? Tanggal 20-an. Tanggal 22 itu? Iya. Apa hasilnya dari klarifikasi? Waktu itu saya sampaikan, iya benar perintah saya ke Irfan, cek amankan. Cek amankan. Iya. Jadi ternyata kalau itu diambil dan... Ya saya tidak tahu Pak. Apa itu dibenarkan? Diambil oleh Irfan sebagai penyidik, harusnya ditanya ke Irfan Pak. Alasannya apa diambil diganti. Kalau berdasarkan SOP tadi, kalau yang SOP di kadensi? Saya ya Pak ya. Iya. SOP saya, kan saya bilang saya Biro Paminal. DNC juga sama Pak. Kemarin waktu di persidangan kami kan sudah dipanggil saksi Raditya menjelaskan. Juga sempat saya tanyakan kalau mengamankan CCTV seperti apa. Dia pun menjawab sama. Mengcopy atau memvideokan. Artinya itu ya,
Yang bisa dilakukan hanya itu ya? Iya, kalau paminal hanya itu, Pak. Terakhir saksi mengetahui nggak kalau sisi DVR tersebut kosong? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Baik, terima kasih saksi. Saksi jadi saksi sekarang untuk perkara terdakwa Irfan, ya kita fokus saja pada terkait dengan perbuatan terdakwa. Saksi berarti pertama kali mengetahui tentang peristiwa di Duren 346 itu adalah pada saat di Paminal. Pada saat dipropos, Pak. Dipropos, di ruang Pak memeriksa. Sesro. Dan pada saat itu juga saksi memeriksa, mewawancara lah. Mewawancara dan bertanya terhadap Richard Eliezer dan kawan-kawan. Ya. Nah, berarti pada saat itu saksi sudah dapat gambaran apa peristiwa yang terjadi dan apa permasalahan yang terjadi di Duren 3. Apakah pada saat itu saksi mendapatkan cerita utuh, artinya peristiwanya tidak hanya berkutat di tanggal 8 saja, tapi juga sebelumnya tanggal 7, 6, 5? Richard hanya bercerita kedatangan di Duren 3. Mulai dari situ, Pak. Kemudian tidak ada lagi yang lain. Rangkaian terus terjadi tembak menembak sampai dengan selesai. Hanya itu saja. Ya. Nah, kemudian saksi tadi menerangkan bahwa mengetahui ada perintah untuk CCTV itu pada saat mendengar HK menelpon Acai. Betul. Ya, ada perintah untuk CCTV. Saksi memahami pada situ CCTV mana yang dimaksud oleh HK dengan kalimat yang dia sampaikan. Tadi kan sudah saya jelaskan, saya sudah mengambil keterangannya Richard. Saya pasti paham CCTV yang mana saja, Pak. CCTV yang mana? Ya, karena saya kan belum ke TKP saat itu. Betul. Pagi itu belum. Iya. Nah, begitu siang ke TKP, kita langsung ke Duren 3. Saat itulah pada waktu jalan nyamperin Irfan, saya melihat CCTV di atas gapura itu. Karena itu langsung mengarah ke carport. Oke. Nah, tarik dulu ke belakang ya. Tadi saksi mendengar dari bahwa HK meminta kepada Acai, menanyakan kepada Acai mana dengan CCTV yang diperintahkan Bang Sambo. Begitu ya kalimatnya yang saksi dengar. Intinya apa kalimatnya yang secara saksi jelas dengar? saya tidak begitu ingat. Intinya yang saya tangkap adalah cek dan amankan CCTV di seputaran TKP. Di seputaran TKP. Ya. Baik. Nah, kemudian berangkatlah ke TKP. Ya, saksi ada di TKP. Saksi belum bertemu Irfan di sana. Belum. Belum. Ditelepon oleh Irfan kemudian. Betul. Nah, ketika saksi bertemu dengan Irfan, tadi saksi sampaikan bahwa Irfan sudah melaporkan. Betul. Ada 20 CCTV. Betul. Padahal saksi yang duluan ada di TKP, Irfan datang kemudian, belum bertemu ya tadi ya, untuk datang sana. Berarti waktu menelpon itu Irfan memberitahu dia sudah datang atau dia memberitahu tentang hasil pemeriksaan CCTV? Tadi sudah saya sampaikan bahasanya Irfan. Pertama izin komandan, saya Irfan anak buahnya Acai melaporkan 20 CCTV. Artinya yang kegiatannya Irfan itu ngapain ya saya nggak tahu sebelumnya. Berarti pada saat pertama kali menelpon itu, menurut saksi, sepengetahuan saksi adalah dia melaporkan 20 CCTV. Iya, pemahaman saya berarti dia sudah melakukan screening di situ, survei di situ. Baik. Terhadap itu kan saksi laporkan lagi ke HK ya. HK mengatakan untuk ini dikategorikan lagi nih, yang penting-penting katanya. Betul. Ya. Atas permintaan HK itu apa yang saksi lakukan terhadap Irfan? Karena saksi sebagai perantara nih di antara Irfan dan HK. Apakah saksi menyampaikan itu lagi kepada Irfan? Saya tidak menyampaikan. Kan saya tidak mungkin menanyakan ke Pak Hendra, karena kan jabatan beliau itu strategis. Betul. Bang, yang mana aja CCTV-nya? Yang nggak mungkin juga, Pak. Karena Yang saya tanyakan atas kalimat Pak Hendra itu apa yang sampaikan kepada Irfan? Saya langsung ketemu Irfan menunjukkan 2 CCTV itu. Cek dan amankan sesuai dengan perintah awal. Saksi setelah menerima kata-kata dari HK itu, saksi mengajak Irfan dan menunjuk kepada 2 CCTV. Ya. Di mana saja posisinya? Gapura dan rumah Kasat Reskrim. Baik. Tadi laporannya kan ada 20. Kenapa saksi hanya menunjukkan 2 lokasi itu saja?
Pak, kan tadi saya sudah jelaskan. Coba ditegaskan lagi. Jelaskan. Saya itu sudah ngambil keterangan Richard loh. Saya sudah paham mana yang CCTV dibutuhkan. Baik, berarti hanya 2 CCTV itu saja yang berkaitan menurut saksi pada saat itu yang berkaitan dengan peristiwa Richard. Ini ya, 2 CCTV itu Pak. Baik. Ya, betul. Pak. Ini berarti betul yang mulia. Dasar pikiran saksi kan sudah kuat pada waktu itu ya untuk memutuskan 2 titik itu saja yang menjadi penting di antara 20 CCTV. Baik. Bukankah peristiwa penembakan dan atau dugaan pelecehan itu terjadi di dalam rumah? Apa pentingnya yang di luar rumah itu? Pak, kan tadi sudah jelaskan. Cerita awal Richard itu adalah kedatangan di carport itu. Betul. Makanya saya tunjukkan yang itu, 2 itu. Saya menanyakan keputusan saksi pada saat itu menentukan bahwa 2 titik itu adalah penting, ya kan? Berarti kan ada yang penting yang ingin diketahui di sana ketika datang itu. Padahal kenyataannya yang saksi ketahui tembak menembak dan dugaan pelecehan itu ada di dalam rumah. Apa pentingnya? Ini saya hubungkan dengan keterangan saksi sebelumnya. Bahwa saksi tidak menanyakan lagi kepada HK. Yang mana penting-penting Pak, saya nggak nanyakan. Berarti itu adalah murni adalah pertimbangan saksi. Apa Saya pertimbangan kan saksi sudah pada saat ngambil itu? keterangan Ricky Richard. Ya apa yang membuat Berarti itu menjadi penting? Kedatangan mereka kan sampai di situ. Berarti kan CCTV itu kan akan membuat terang peristiwa ini Pak. Dan sudah saya sampaikan loh Pak, untuk disampaikan ke penyidik Pak. Bentar, kedatangan siapa? Kedatangan Bu PC, Ricky Richard kuat Pak. Nah, itu udah dijelaskan Baik. tuh. Jadi karena terkait kedatangan ya, apa namanya, FS, BC, dan para ajudan. Bu PC Ricky Kuat yang datang awal Pak, keterangannya di situ Pak. Yang dia sampaikan hanya keterangan itu Pak. Kalau kedatangan FS tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Yang tahu kedatangan PC dan Kuat. Betul yang mulia. Kedatangan korban Joshua atau almarhum Joshua. Keterangannya Richard kan mereka satu mobil datang ke Duren 3 yang mulia. Jadi kan saudara kan sempat nanya tuh kan waktu diinterogasi itu ya, apa keterangan Richard, keterangan Ricky dan Kuat terkait kedatangan mereka di Duren 3 nomor 46 itu? Pada saat itu mereka menyampaikan mereka tiba di Duren 346, kemudian turun masuk ke rumah. Yang mereka saudara sebutkan itu siapa itu? Ricky, Richard, Kuat Pak, yang mulia. Yang lainnya? Yang lainnya tidak ada yang mulia. FS, BC? Tidak ada menceritakan yang mulia. Tidak ada. Ya. Oh, cuma kedatangan itu saja. Ya. Betul yang mulia. Ternyata bagaimana? Setahu saudara, setelah perkara ini bergulir. Setahu saya ketika saya jadi saksinya Richard kemarin ditampilkanlah video itu baru pertama kali saya melihat yang mulia. Baru pertama kali melihat ketika ditampilkan. Pada saat saya jadi saksinya Richard kalau nggak salah ya. Richard. Di pengadilan ini. Ya. Sebelumnya saudara tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat yang mulia. Yang benar saja. Benar yang mulia. Jadi ternyata yang datang di situ. Ya, ternyata sesuai dengan yang diperlihatkan ada datang Pak Sambo juga. Ada Ferdi Sambo juga. Betul yang mulia. Terus apa lagi? Kemarin cuma sepintas saja yang mulia, saya nggak dilihatkan semuanya siapa. Apalagi keterangan saudara lihat dari apa yang ditayangkan pada waktu itu? Pada waktu itu yang ditayangkan pada waktu saya jadi sidangnya Richard. Ini kan hasil rekaman itu ya, hasil Ya. rekaman video. Ya, itulah pertama kali saya melihat rekaman CCTV. Rekaman CCTV itu Ya, ya kan datang Bu PC, kemudian kalau nggak salah mereka turun semua yang di mobil apa Alphard, baru datang Pak Sambo. Terus Pak Sambo masuk sampai di situ yang mulia. Jadi sebelum itu saudara tidak tahu dan Tidak tahu, mulia. keterangan saksinya saudara bisa atas nama Ricky, Richard dan Kuat. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu yang mulia. Yang datang ke situ cuma
Karena keterangannya Ricky Richard itu adalah datang mereka, kemudian terjadi peristiwa tembak-menembak, baru kemudian Pak Sambo datang, itu yang mulia. Itu keterangan dari Ricky. Ricky Richard Kuat. Ya. Di situ telah terjadi tembak-menembak. Betul yang mulia. Nah, baru kemudian belakangan setelah selesai kejadian itu, peristiwa itu, Baru Pak Sambo datang. FS Sambo datang. Ya. Nah, itu keterangan yang saudara Yang dapatkan. disampaikan ke saya ya. Waktu diperiksa di Paminal atau di Propos atau juga Di sama? Provos juga Di menyampaikan, Propos juga di Paminal juga dia menyampaikan seperti itu. itu juga. Betul yang mulia. Keterangan Richard, Ricky dan Kuat. Kuat, ya. Mohon izin yang mulia, bisa agak keras kuping saya yang kanan lagi agak terganggu ya. Mulia. Iya. Saya sudah keras sekali suara saya. Mohon maaf yang mulia. Jadi itu keterangan yang saudara dapatkan dari yang tadi ya. Betul yang mulia. Belum ada keterangan pada waktu itu mengatakan pada saat mereka datang itu juga bersamaan dengan kedatangan Ferdi Sambo. Tidak ada yang mulia. Terus juga apakah saudara baru tahu ya ternyata pada saat kedatangan mereka itu dan Ferdi Sambo tidak berapa lama kemudian korban Joshua masih ada waktu itu. Saya tidak tahu yang mulia. Saya tahunya setelah persidangan kemarin saat jadi Iya. saksi. Ya. Ternyata saudara lihat apa yang saudara lihat di situ? Apakah Joshua masih ada pada waktu itu? Masih ada yang mulia. Nah, apa yang saudara kemudian lihat dari hal tersebut? Ada perbedaan keterangankah dari keterangan awal yang diberikan dengan kenyataan yang saudara lihat dari tampilan Ada perbedaan rekaman yang mulia. CCTV itu? Betul yang mulia. Ada perbedaan Ya. kan? Terus kemudian ya, kan awalnya waktu saudara ditelepon, waktu HK ditelepon oleh Ferdi Sambo pada tuh saudara sama-sama memancing di PIK bersama HK, walaupun posisinya agak jauh. Apakah saudara waktu itu tidak langsung ke rumah Duren 46 itu juga? Tidak yang mulia. Kenapa saudara tidak datang ke situ? Karena waktu itu yang menghubungi Pak Harun, yang menghubungi saya Pak Harun untuk merapat ke kantor yang mulia. Ke kantor. Ya. Sedangkan HK langsung ke situ. Ya. Saudara dihubungi oleh Harun untuk ke kantor. Ya itu udah 7:30 yang mulia. Untuk apa? Belum diinformasikan yang mulia. Yang penting agar cepat kembali ke kantor. Itu atasan saudara atau rekan? Kalau dalam jabatan termasuk di atas saya yang mulia. Ya. Ya. Pak Harun itu. Ya. Ya. Biasanya Kombes juga kan? Kombes. KBP juga kan? Tapi jabatannya Kabak Litpers. Saya Kadena. Jadi dalam struktur lebih tinggi Kabak Litpers yang mulia. Saudara tidak ke lokasi ya, tapi saudara tahu ke lokasi TKP maksudnya Duren 46 ya, Duren 346. Tapi HK atau Hendra Kurniawan datang ke situ ya. Datang ke lokasi 46 itu. Tanggal 8 yang mulia. Iya. Ya. Dari mana saudara tahu? Kan waktu itu ketemu Pak Hendra di Propos yang mulia. Mereka habis dari situ. Ya. Kan waktu itu kan di situ ya kan orang Paminal kan belum turun. Apakah saudara kemudian disuruh turun ke situ, ke TKP? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak. Besok harinya baru diajak oleh beliau ke TKP. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Siang hari itu yang mulia. Ya, karena memang ya kejadian sore kan. Siap. Sore. Ya, saudara pun juga pada hari itu juga sorenya ada mancing kan. Ini besoknya tanggal 9, saudara Baru diajak Pak Hendra siang hari itu. ke Duren 3. Ke Duren 3. Disitulah saudara bertemu dengan terdakwa Irfan. Pak Irfan, betul yang mulia. Sekitar jam 3. Ya. Berarti saudara ke Duren 346 itu pukul berapa? Kira-kira jam 1:30 atau jam 2 yang mulia. Bersama siapa saja? Waktu itu saya waktu sedang di kantor siang hari itu yang mulia. Terus Pak Hendra manggil, ayo Gus kita ke TKP, ya kan?
Berarti ada HK juga waktu itu? Ada Hendra Kurniawan juga waktu itu? Siap. Yang memerintahkan saya mengajak saya ke TKP Pak Hendra yang mulia. Iya. Kemudian saya berangkat ke TKP bersama Pak Arif. Arif Rahman. Arif Rahman. Pak Hendra duluan. Karena waktu itu mobil saya sedang keluar, saya berangkat sama Pak Arif bareng ke TKP. Di TKP bertemu dengan Hendra? Di TKP waktu saya datang itu sudah ada Pak Hendra, Pak Beni Ali, Pak Sugeng, Pak FS. Ini tanggal 9 loh. Tanggal 9 benar. 9 siang itu. Ya. Ya. Kan pada tanggal 9 itulah pengambilan apa itu? Betul yang mulia. Pada saat saya sampai ke Duren 3 masuk, ya. Pada waktu itu sudah ada Pak Hendra, Pak FS, Pak Sugeng, Pak Beni Ali, Pak Santo juga ada yang mulia. Nah, lengkap itu di 46 waktu itu mereka. Ya. Ya. Ada. Ya, di karpot itu sudah ada beliau-beliaunya yang mulia. Berarti pada waktu apa namanya? Terdakwa bersama anggotanya juga pada waktu itu ya, di anggotanya itu Tom Serda Monafri itu ada pada itu saudara lihat? Saya tidak melihat kegiatan mereka yang mulia. Kegiatan siapa saudara tidak lihat? Maksudnya ketika Pak Irfan datang itu hanya sendiri menemui saya di bawah gapura itu yang mulia. Kan pada waktu itu kan hari yang sama tanggal 9. Betul, yang mulia. Orang-orang saudara sebutkan ada di situ. Ya. Saudara kemudian bertemu dengan terdakwa ini sekitar pukul 15. Siap. Berarti sekitar jam 3 sore siang. Ya. Nah, pada saat datangnya terdakwa ke lokasi itu, ya, itu bersama siapa saja dia? Ada dia punya anggota, bawa anggota sebanyak 2 orang. Saya hanya ketemu Irfan yang mulia. Saya tidak melihat Irfan bawa anggota yang mulia. Ketemu Irfan saja. Ya. Itu saudara Karena waktu itu yang salaman sama saya cuma Irfan di bawah gapura itu yang mulia. di bawah gapura itu. Ya. Yang lain? Tidak ada yang mulia. Itu dia ditunjuk-tunjuknya saudara tunjuk itu untuk Ya, gapura. betul. Itu ada Di atas kenapa gapura. Ke karpot atau ke Ya. jalan rumahnya nomor 46. Ya kan? Betul, ya. Nah, di pos sapam saudara lihat siapa? Kan dekat tuh antara gapura dan pos sapam itu. Saya tidak pernah melihat pos satpam masuk ke situ, tidak pernah yang mulia. Dari gapura itu ke pos sapamnya berapa jauh sih? Memang kelihatan yang mulia, tapi saya tidak tahu kalau di VR-nya itu pos satpam. Saya tahunya itu pos satpam ya setelah peristiwa ini yang mulia. Kalau keterangan dari terdakwa Irfan ya saudara ya menyebutkan supaya mengambil DVR itu, berarti DVR itu yang DVR yang berada di apa namanya di pos sapam itu. Mohon izin yang mulia, saya sudah bantah ketika Pak Irfan jadi saksi kami kemarin yang mulia. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan mengganti DVR yang mulia. Tidak ada perintah untuk mengganti Siap. DVR. Saya hanya memerintahkan untuk cek dan amankan. Cek dan amankan maksudnya untuk apa? Untuk diapakan dalam arti tanda kutip diamankan itu? Diamankan dalam pemahaman kami yaitu tadi saya jelaskan yang mulia. Diambil datanya kemudian untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang mulia. Untuk diambil datanya maksudnya Ya. diapakan? Dikopi. Ya di copy datanya diserahkan ke penyidik yang mulia. Penyidik. Ya. Nah, itu maksud saudara. Siap. Bukan untuk mengganti mengambil DVR tersebut.